Kan Oke. dikatakan Yesus Oke, beda. diberi kuasa di surga dan di bumi. Oke, baik. Kalau berbeda, Pak, antara Yesus dengan Bapa, yang ciptaan itu siapa? Yesus, Yesus. Yang menciptakan siapa? Bapa di surga. Bapa di surga. Nah, Tuhan itu pencipta, bukan diciptakan, betul? Ya, betul. Maka sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan, pasti dia bukan Tuhan. Terima kasih, mantap. Salah Pak, kok jadi tertawa? Enggak. Ini maksudnya. Saya Lah, ingat iya. tulisan Paulus. Saya ingat tulisan Paulus menjadi Tuhan itu. Apa? Roma 14 nomor 9. Ya, menjadi Tuhan. Jadi Baru menjadi. kalau Tuhan iya, itu tidak pernah berubah. Maleakhi 3 nomor 6, Tuhan itu tidak pernah berubah, Pak. Tidak pernah tapi dia ada permulaannya, nggak bisa kayak gitu. Tuhan itu pencipta segala sesuatu, yang memulai segala sesuatu. Esensi Tuhan sendiri itu tidak ada permulaannya. Itulah hakikatnya Tuhan. Maka yang namanya kalau diciptakan, itu pasti bukan Tuhan. Karena Tuhan itu yang menciptakan. Jangan kita samakan antara pencipta dengan yang diciptakan. Makanya Tuhan berpesan, jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Tuhan marah itu. Tuhan itu maha pencemburu. Kenapa malah jadi tiba-tiba ciptaan Tuhan ini dituhankan? Bapak tadi sudah setuju. Amsal 8 dalam tafsirannya Kristen, ini ke Kristen ya, karena kan beda ya. Yahudi dengan Kristen pasti punya tafsirannya berbeda. Dalam tafsirannya Kristen itu terhubung ke Wahyu 3 nomor 14. Amsal 8 di situ dengan jelas kalimatnya tertulis bahwa Tuhan telah menciptakan aku sebelum semesta ini diciptakan, kan gitu poinnya. Nah, siapa di situ yang diciptakan oleh Tuhan sebelum menciptakan alam semesta? Ternyata pengakuan dan itu adalah Yesus sendiri, dikonfirmasi oleh kitab Anda bahwa Yesus mengaku dirinya adalah ciptaan Allah. Begitu Pak. Yang namanya ciptaan Allah pasti bukan Allah. Yang namanya ciptaan Tuhan pasti bukan Tuhan. Yang namanya ciptaan Tuhan, iya. ya pasti Jadi bukan Tuhan lah. makanya- Nah, kalau kita gini Pak, sedikit ya saya sambung. Ketika Islam itu hadir dalam pengajaran agamanya, Tuhan itu sudah menciptakan makhluknya. Tuhan sudah menciptakan makhluknya sebelum berbentuk fisiknya. Makanya ada yang dinamakan sebagai alam ruh namanya. Di dalam hadisnya dijelaskan 50 ribu tahun Tuhan menciptakan ruh manusia sebelum Tuhan menciptakan alam semesta. Artinya bahan dasar manusia yang berbentuk roh ini sudah ada di hadapan Tuhan. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam, semua dimintai perjanjian di hadapan Tuhan. Di dalam surah Al-A'raf ayat 172, di situ dikatakan apa? Alastu birabbikum, apakah aku ini bukan Tuhanmu? Seluruh roh manusia menjawab, aku bersaksi bahwa engkaulah Tuhanku. Nah, jadi maksudnya Pak, manusia itu memang yang ruhnya, praeksistensinya di muka bumi, semua sudah ada di hadapan Tuhan. Sudah ada itu Pak. Nah, tinggal nanti dia baru eksisnya berdasarkan dagingnya, dimasukkan ruhnya. Itulah kenapa Islam hadir, meluruskan kesimpang siuran, kebingungan ajaran-ajaran sebelumnya. Jadi tidak salah kita menentukan siapa Tuhan dan siapa ciptaan Tuhan gitu. Jangan sampai ciptaan Tuhan itu dituhankan, gitu Pak poinnya. Ya. Jadi ketika zaman Adam ya dan rasul-rasul nabi-nabi memang disebut selalu menyebutkan Tuhan ya, karena Yesus itu belum diutus kalau di perjanjian lama. Jadi posisi Yesus itu masih bersama-sama Bapa di surga. Nah, ketika menyebut Tuhan memang ada Yesus di sana juga. Nah, kalau pemahaman Kristen ya, walaupun denom itu beda-beda, yang disebut Tuhan dalam perjanjian lama itu juga Yesus di dalamnya. Nah, makanya orang Kristen mengakui bahwa memang waktu ketemu Abraham juga, waktu ketemu Adam, ada Yesus di situ. Belum berbicara Allah Bapa, Allah Anak. Karena Yesus itu memang agen yang aktif dari kealahan itu.
bukan Bapa sendiri yang turun langsung, karena kalau di surga juga kita punya pemahaman ya, Yesus itu di tingkat tempat aja di istana surga, Allah itu di atas istana itu, di Allah itu, Allah Bapa itu ya, Yesus itu sebagai pengantara di ruang maha suci, dan di atasnya itu ada cahaya kemuliaan yang oleh malaikat saya tidak sanggup, karena ada tahta Bapa di situ. Yesus ada di ruang maha suci. Jadi kalau dikatakan aku pergi kepada Bapa menyediakan tempat bagimu, kemudian ada yang melihat duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tetap dua oknum. Nah, jadi ada ya, tetap dua oknum, Bapa dan Anak, Bapa dan Yesus ketika dia naik ke surga. Jadi waktu di dunia ini ya. Pak Kris, Anda tahu kan, dalam konsep Kristen itu juga ada yang namanya sidang ilahi, kan gitu ya. Dimana, coba, ketika Tuhan, contoh misal gini ke ayat inilah, ketika Tuhan memberitakan bahwa akan menciptakan manusia, kan gitu ya, serupa dan segambar dengan rupa kita, itu kan di hadapan para malaikat, Pak. Iya. Nah, pada saat itu, Pak, Tuhan itu tetap esa, Pak. Nggak ada Tuhan yang lain. Nggak ada Tuhan yang lain, Pak. Tuhan itu tetap esa. Kenapa tiba-tiba Anda menghadirkan Tuhan lain selain Tuhan yang esa? Ya, itu sudah sangat jelas. Ya. Coba begini. Begini, Pak ya. Saya baca satu dalil. Ini bukan tentang penciptaan lagi sih. Maksudnya tentang bagaimana tentang Tuhan. Contoh Zakaria 14 nomor 9, ya kan? Maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Dan waktu itu Tuhan adalah satu-satunya dan namanya satu-satunya. Itu sudah jelas, Pak. Tuhan itu satu-satunya. Coba, saya ingin tahu, kita gunakan bahasa Indonesia dulu. Ketika kalimat satu-satunya, ada nggak yang lain? Kalau satu dengan esa itu sebenarnya bagi saya berbeda arti. Enggak, Pak. Esa. Ini kan bunyi ayatnya begini. Coba Bapak buka Zakaria 14 nomor 9. Ketika Tuhan berfirman bahwa Tuhan itu satu-satunya dan namanya adalah satu-satunya. Nah, pertanyaan saya, satu-satunya itu ada yang lain atau tidak? Kalau Bapak katakan ada yang lain, saya curiga, Pak. Curiga Bapak ketika bilang kepada istrinya, "Wahai istriku, engkau adalah istriku satu-satunya." Tenang, maksudnya boleh ada yang lain. Bahaya, Pak. Perlu curiga istri Anda. Satu-satunya ya. Kalau di Zakaria itu apa dia melihat Bapa? Kan hanya dikatakan Allah satu-satunya. Kalaupun yang turun itu adalah Yesus, yang dia maksudkan juga Yesus adalah satu-satunya. Bukan Bapa yang turun. Kalau Yesus yang ketemu nabi-nabi, enggak, maksudnya Anda tadi sudah sepakat loh kalau Yesus itu ciptaan Tuhan, Pak. iya. Ya sudah. Kenapa Anda menularkan ciptaan Tuhan kalau gitu, Pak? Kan kalau Yesus katakan kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan di bumi, kalaupun dia layak disebut Tuhan, ya. Kalau dia layak disebut, karena dia anak Tuhan, bapaknya Tuhan, dia adalah disebut anak kesayangan Bapa. Nah, orang menyebut bapaknya itu Tuhan. Apakah salah kalau anaknya itu disebutkan Tuhan oleh manusia? Salah, Pak. Gini, maksud Anda ketika disebut anak Tuhan maka dia adalah Tuhan gitu? Ya, seperti orang kan mengenal Bapa. Bapa itu adalah Tuhan, Allah itu adalah Tuhan. Nah, sudah jelas dikatakan di dalam Yohanes 3:16, Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Nah, iya, Mas. kalaupun itu maksudnya, Pak, ketika dia mendapat gelar sebagai anak Tuhan, maka layak dia menjadi Tuhan gitu. dia layak menjadi Tuhan atau tidak, yang jelas manusia yang menyebut dia Tuhan karena mereka tahu dia itu utusan dari surga. Mereka menyebut dia Tuhan. Semuanya, Pak, utusan Tuhan itu, bahkan orang yang mendengarkan firman Tuhan
semua itu berasal dari surga, kan gitu. Insya Allah guruku datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyapa dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara Kristen. Silakan dilanjut, Indai, lanjut. Siap. Lanjut. Selamat Baik. malam juga semua kepada Iya, saudara Bang. Muslim. Tuh ada anak Iya, tewas malam. lagi ini namanya. Lanjut. Tapi tadi mantap bahwa dia sudah mengaku kalau Yesus itu adalah ciptaan Allah gitu. Nih contoh Pak, di dalam ketika orang mendengarkan pengajaran dari Tuhan, maka juga disebut berasal dari Tuhan. Kamu berasal dari Tuhan, kamu berasal dari Allah anak-anakku, kan gitu. 1 Yohanes 4 nomor 4. Ketika orang itu mendengarkan ajaran Tuhan, firman Tuhan, orang itu berada di jalan sesuai dengan ketentuan Tuhan, maka orang itu berasal dari Tuhan, Pak. Ajarannya, firmannya itu dari Tuhan gitu loh. Bukan kalau tadi Yesus Anda walaupun dia berasal dari Tuhan, tapi udah jelas-jelas dia itu adalah ciptaan Tuhan, itu udah nggak nyambung kalau Anda memaksakan dia itu sebagai Tuhan. Kalau Anda paksakan, Ya kan hanya berdasarkan apa yang tertulis juga. Oke. Jadi saudara Lah, iya, begini. itu Saya Pak. boleh masuk sedikit. Yesus Nah, tidak sebentar pernah menyatakan bahwa dia itu ciptaan, dia itu perkataan dari Allah, firmannya Allah. Tadi sudah sepakat Pak, tadi Amsal 8, 20, 21, 22 dalam tafsirannya Kristen itu merujuk kepada Yesus. Kalau Yesus sudah ada sebelum semesta ini diciptakan. Cuman bunyi ayat tersebut adalah Tuhan telah menciptakan aku. Nah di situ Pak, link ayat itu merujuk kepada Wahyu 3 nomor 14. Di mana di situ memang Yesus mengaku dirinya kalau ciptaan Allah Pak. Tadi sudah jelas ayatnya. Pak Kris pun sepakat. Ada ayatnya juga Bang. Di sebelum itu ada ayatnya di kitab Kejadian. Kalau Abang mau ayat saya akan bagikan di kitab Kejadian 1 ayat 3. Apa? Kenapa jadi ke Kejadian 1? Iya, karena Abang membawakan itu ayat kita kutip dari awal. Saya nggak mau Oke. ambil di tengah. Ya, Saya baik. bicara Anda biasa dari awal, bacakan, Bang. lalu apa argumen Anda di sana? Pak Kris, berarti diambil alih sama teman Anda ya? Enggak, 3 lawan ini aja. Kan ini ada Ustaz Ali sama Gurunda. Dia kan Kristennya ada 3. Saya Tidak maunya mau lawan Suma sama yang gerunda-gerunda itu. Saya maunya mau begitu. Ada pertanyaan Ya. saya penting. Aduh, Nanti kayak sama yang guru punya kami. ilmu aja. Nanti sama guru kami. Ini kan briefing. gimana sih? Kita Karena proses. saya bukan dari Roma, saya dari Yerusalem. Orang Yahudi, silahkan. Orang Yahudi nyebut namanya anak Allah, Pak. Oh ini parah. Nggak Kalau ada Yahudi taruh, kayak gitu. tanya dulu, kamu orang Yahudi band apa kamu? Band apa bro? Band kamu punya band apa namanya? Tes dulu sebelum dia waras. Band apa kamu bro? Hei! Keturunan Yahudi kamu bandnya apa? Band Putu. Hei, Ya, hei, Benjol. band Jol apa band Putu? Hei, band apa? saya Ben Nanang. Silahkan. Saya keturunan dari Yahudi dan sekarang saya di Yerusalem. Silakan. Band Mamang. Dan aku mau bertanya yang Enggak usah, penting-penting ya. Turunin aja. Aku mau bertanya yang penting-penting karena Lanjut, Ustaz. saya Udah tak orang gila ini. Lanjut kembali ke topik. Siap. Tuh tadi silakan Pak Kris tadi terpotong narasi Anda. Ya. Jadi sebenarnya saya punya literatur ya, punya buku yang berjudul Kemenangan Akhir. Ya, saya baca Yesus itu memang di surga ya. Waktu penciptaan manusia Adam itu, Lucifer itu tidak dimintai pendapat sehingga dia cemburu, dia berontak di surga. Kemudian Allah Bapa mengumumkan bahwa hanya Dia saja yang kamu turuti. Itu saya baca di buku Kemenangan Akhir halaman 521. Nah, jadi Yesus itu kenapa diutus? Nah sebelumnya kan Lucifer sudah dicampakkan ke dunia ini
menggoda Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Nah, setelah itu terjadi, dibuatlah rencana penebusan untuk penyelamatan karena Allah masih mengasihi manusia. Dan iblis sudah lebih dahulu di dunia. Nah, makanya dibuat suatu perundingan di surga, Bapa, Yesus dan malaikat-malaikat. Malaikat menawarkan diri tetapi ditolak karena tidak akan sanggup. Maka anak Allah inilah yang layak untuk diutus sebagai penebus itu. Itu saya baca Oke, Pak. di buku. Oke, baik. Kita kembali ke dalil dulu ya. Contoh, kita kembali ke dalil. Ini lagi dalam tafsiran Kristen ya. Tadi kan itu jauh dari. Coba kita ke yang tertulis. Misal begini, ini pemahaman orang-orang Kristen. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan pemitnya. Ini di dalam kitab Kejadian 3 nomor 15. Dalam pemahaman Kristen di sini ya, ini untuk Yesus kan akan meremukkan iblis, benar nggak? Iya. Oke, baik. Nah, di sini kalau begitu Pak, berdasarkan ayat ini, Yesus ini keturunan siapa? Yesus ini anak Allah. Keturunan Nah, kalau siapa di- Pak di sini? Kalau garis keturunan secara manusia dalam penjelmaan ya dikatakan anak Daud. Bukan Pak, ini di keturunan Adam ini Pak. Lah iya, kalau dari Adam turun temurun kan sampai ke Nah Daud. iya, memang kalau begitu Pak, di sini Yesus itu kalau Kristen meramalkan biasanya bahwa Kejadian 3 nomor 15 sering digadang-gadang untuk Yesus. Kalaulah demikian, maka Kristen harus mengimani Yesus itu memang keturunan manusia. Jadi sebagai anak Theos itu hanya gelar kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Gelar. Kalau Anda mengimani anak Theos adalah Theos, maka konsekuensinya Anda harus terima juga. Karena Yesus mendapat gelar sebagai anak domba. Kalau Anda mengimani Yesus anak Theos adalah Theos, berarti mendapat gelar anak domba, Yesus adalah domba. Kan nggak mungkin, Pak. Loh, iya kan? Jadi Itu makanya hanya saya katakan, bentuk kedekatan seorang hamba terhadap Tuhan. Orang itu mendapat didikan dan bimbingan dari Tuhan, sehingga dia menyampaikan firman Tuhan untuk menegakkan hukum Tuhan di muka bumi. Coba Bapak buka Mazmur 82 nomor 6. Di situ dijelaskan tentang bahwa anak Tuhan dan Tuhan, gelar yang diberikan kepada manusia. Maksudnya apa? Ada penjelasannya di situ, Pak. Maksudnya anak ini adalah ini manusia yang mendapatkan bimbingan dari Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, menegakkan hukum Tuhan di muka bumi. Bukan berarti manusia ini adalah Tuhan. Bukan itu. Nah, itu ada juga penjelasannya. membaca Mazmur tadi. Oh, Mazmur 82 nomor 6 itu pun kutipan Yesus ketika di Yohanes 10 nomor 34. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah. Allah ini adalah huruf kecil ya, bukan Allah. Dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Aku sendiri telah berfirman, itu bicara Yesus kan? Bukan, Pak. Itu di situ kan Tuhan Jadi kalau berfirman. Aku sendiri telah berfirman. Di situ ada Kalau penjelasannya bahwa ada utusan Tuhan yang mendapatkan mandat dari Tuhan itu untuk menyampaikan firman Tuhan, menegakkan hukum Tuhan di muka bumi. Coba nih ya, saya bukain bentar ya. Nanti mungkin kalau Gurunda siap masuk, boleh nanti masuk aja. Aku kalau nggak satu poin ini dulu. Sebentar saya bukain dulu deh. Kalau Bapak ya percaya sama kitabnya, monggo, nggak percaya sudah. Ini kan kutipan juga, kutipan Yesus ketika dia berdebat dengan ahli Taurat. Di dalam Yohanes 10:34, seingatku di sana itu ada. Bahwa maksudnya gelar itu bukan berarti dia itu Tuhan, tapi sedang menjelaskan kalau dia itu adalah utusan Tuhan. Itu poinnya di situ, Pak. Nih ya, saya buka ini. Nah, ini di sini kan ya. Kamu adalah Tuhan dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Berarti kan anak Tuhan gitu kan, anak Theos. Maksudnya di sini nih, Benai Elohim ini,
Istilah Elohim ini nih mungkin mengacu kepada tokoh-tokoh pemimpin dan hakim-hakim Israel yang ditugaskan sebagai wakil Tuhan dalam melaksanakan keadilan, melindungi yang lemah dan menolong membebaskan mereka dari para penindas. Istilah ini sama sekali tidak berarti bahwa manusia berkemungkinan menjadi Tuhan, menjadi Allah, menjadi Theos, tetapi hanya bahwa mereka dapat menjadi wakil Tuhan dengan kuasa dan wibawa untuk menjatuhkan hukuman dan melaksanakan keadilan. Ini yang menjelaskan kitab Anda dalam perspektif Kristen juga ini. Maksudnya adalah gelar itu sebagai utusan Tuhan, hamba Tuhan, Abdullah yang mendapat bimbingan dari Tuhan. Di situ poinnya, Pak. Ya, Yesus dalam penjelmaan dia memang hamba Tuhan. Kalau di perjanjian lama memang pemahaman kami Yesus itu masih aktif bukan sebagai menjelma jadi manusia. Ketika dia bertemu nabi-nabi, dia bukan sebagai menjelma jadi manusia, masih sebagaimana adanya dia. Jadi kalau mereka menyebut dia Tuhan di perjanjian lama karena mereka bertemu langsung dengan dia. Ya, kalau dia berfirman langsung dengan nabi-nabi itu di perjanjian lama. Di perjanjian barulah dia baru menjelma jadi manusia. Makanya dia adalah ketika dalam penjelmaan, dia adalah utusan, dia adalah nabi, ya. Dia Bukan adalah Tuhan ya, bukan Tuhan ya. Kita tidak sebut dia Tuhan kalau dalam penjelmaan. Tapi murid-murid Yesus menyebut dia Tuhan. Baik. Kalau begitu Pak, kalau begitu Lukas 2 nomor 11 itu terjemahan yang tidak tepat karena dikatakan sebagai yang lahir itu adalah Tuhan. Padahal dia itu adalah hamba Tuhan. Oke? Lukas 2. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Di situ dikatakan yang lahir itu adalah Tuhan. Iya, yang katakan kan malaikat. Berarti salah itu Pak ya? Karena Yesus memang ciptaan Tuhan, apalagi ketika dia ada di bumi. Dia manusia, bukan Tuhan. Tapi dia itu ciptaan Tuhan. Maka ayat yang mengatakan yang lahir itu adalah Tuhan, itu tidak tepat, itu salah. Ya kita kan kalau bahas tadi dia adalah Tuhan ya. Di perjanjian lama beda di ketika dia lahir. Tetapi malaikat yang mengatakan Tuhan. Lukas 2 berapa tadi? Angel 11. 11 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kan yang mengatakan itu siapa? Malaikat ya. Dan inilah tanda bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi. Jadi kalau memang malaikat menyebut Tuhan kan malaikat lebih kenal siapa Yesus. Kalau dia dalam proses penjelmaan, malaikat juga tahu. Jadi yang lahir itu manusia atau Tuhan Pak? Ya dia lahir manusia dan keilahian menyertai dia. Yang lahir itu manusia atau Tuhan? Jadi manusia. Bukan Tuhan, bukan? Ya kan Rohnya Tuhan, Bang. Keilahian itu menyertai Roh dia. keilahiannya Tuhan. Loh, kalau keilahian menyertai dia, Tuhan itu memang selalu beserta dengan hambanya. Itu nggak ada masalah di situ. Namanya Immanuel, Tuhan beserta kita. Immanuel, dia kan dinubuat dibilang Nah iya, Tuhan itu Immanuel, bersama Tuhan. hamba yang soleh itu tidak ada masalah. Jadi, kalaupun ya Yesus dalam penjelmaan ya dia kan dikatakan turun sebagai manusia sedikit lebih rendah daripada manusia. Makanya Iya, jadi Bapak, Pak Kris, Anda itu setujunya yang mana yang benar? Yang lahir itu Tuhan atau bukan Tuhan? Tidak ada yang beda, Bang. Di kitab Matius pun tertulisnya begitu. Ada Tuhannya juga. saya tidak bisa membantah apa yang tertulis. Nggak bisa Iya, dipisahkan. berarti kalau begitu Anda setuju yang dilahirkan oleh Bunda Maria itu adalah Tuhan? Ya kalau Ya dikatakan betul, Tuhan Yesus adalah Tuhan. Iya betul. Betul. Ada Ya. manusia melahirkan Tuhan. Dia menjelma di perut manusia.
Karena dia itu bukan keturunan Adam dan Hawa, bukan Lah, dari tadi hubungan kejadian badan. 3 Pak, kejadian 3 nomor 15, keturunan Adam Iya, Hawa betul. ini akan meremukkan iblis. Gimana sih? Itu buat tentang sebelum Yesus, kedatangannya Yesus, betul. Lah, Itu iya, masih berarti yang akan firmannya datang betul. itu keturunan siapa? Ya, Yang akan datang itu keturunan siapa? dia tidak pernah ada keturunan karena dia bukan dalam berhubungan badan. Lu nubuatan Iya. itu salah lagi. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini sering digadang-gadangkan oleh Kristen bahwa Saya nggak nanti. pernah gadang, Bang Alif. Saya nggak pernah gadang. Oke, ayat ini untuk Yesus atau bukan? Ayat itu memang untuk Yesus. Untuk Yesus. Iya. Berarti Yesus di sini menurut kitab Kejadian dia itu dari keturunan Hawa, betul? Bukan keturunan Hawa. Di Bukan. situ dikatakan engkau Di mana dan keturunan perempuan. Hawa? Dia datang Antara dari rokok. keturunanmu dan keturunannya akan meremukkan kepalamu. Kita bacakan ya. Aku bacakan. Gimana sih orang tadi dibaca balik bulak? Iya, supaya kita tahu, Bang. Kok banyak framing? Aku lihat ya, kenapa sih Islamnya banyak framing? Kok malah jadi banyak framing? Iya. Bang Alif, kalau Kristen sih pada umumnya memahami keturunan perempuan. Perempuan itu berbicara tentang gereja, ya, berbicara tentang sidang Tuhan. Jadi pada akhirnya ya dari Adam sampai ke Yesus, kemudian Itu Yesus. sila-sila mengikuti ibunya. Nah, jadi Yaitu Maria, Chris. Kalau Ya. kalian tidak tahu, kebanyakannya orang Kristen juga berbohong. Weh, Ben Nanang dulu, diam dulu, Ben Nanang, diam dulu. Saya tidak suka orang-orang yang berbohong tentang ini. Iya, daripada kau Ben Nanang, diam dulu, diam. pengertian perempuan di Alkitab ada banyak arti. Perempuan sebagai ibu yang melahirkan dan perempuan sebagai sidangnya Tuhan. Kan dikatakan juga di Wahyu perempuan dan malaikat dan Yesus. Saya tidak pakai asumsi, saya baca dulu ya. Saya baca dulu ya Pak ya. Pak Kris, maaf, saya potong, saya baca dulu. Dari sebelum dan sesudahnya. Di sini ya, dari 14-nya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu. Nah, pertama kepada ular. Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Itu kata Tuhan kepada ular. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, berarti antara ular dan perempuan ini, antara keturunan ular, iblis maksudnya, dan keturunan perempuan ini. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Lalu berikutnya, firmannya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dan seterusnya. Ini nubuatan, ini cerita tentang bagaimana keturunan Hawa juga, keturunan manusia. Nah, keturunan manusia ini dinubuatkan oleh Kristen ini untuk Yesus. Kalau Anda Iya, mau iya. ini untuk Yesus, memang Yesus berarti keturunan Adam. Iya, betul. Kalau berbicara Sila dari ibunya yang keturunan. Kalau mengikuti sila-silanya yang keturunan dari Adam. Memang betul. Bentar, anak Theo suaranya nggak enak banget, diperbaiki mic-nya biar agak bagus sedikit. kalau meremukkan kepala itu artinya Yesus mengalahkan iblis. Ada ayatnya juga. Iya Pak. Yang jadi poinnya di sini, Yesus dinubuatkan itu bukan Tuhan, tapi keturunan dari Hawa. Keturunan perempuan ini yang mengandung dan melahirkan. Gugur dia itu jadi Tuhan gitu loh Pak. Apalagi tadi memang Anda sudah setuju dan sepakat kalau Yesus itu adalah ciptaan Tuhan.
Kalau dia tetap Anda sembah, artinya Anda menyembah ciptaan Tuhan. Kalau Anda menyembah ciptaan Tuhan, berarti Anda sedang menyekutukan Tuhan. Kalau Anda sudah menyekutukan Tuhan, berarti Tuhan sangat murka sama Anda, karena Tuhan Maha Pencemburu. Dia berpesan di dalam kitab Torah Musa, terutama 10 perintah Tuhan, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Lah ini anak orang dituhanin. Gitu. Oke, itu saja dulu. Saya izin kasih dulu ke Guru Dan. Terima kasih. Ya, silakan nanti mungkin guru kami yang nanggapi. Ya, baik. Gurunda monitor. Assalamualaikum Gurunda. Ya, monggo silakan kau tanggapi aja, nanti kalau beliau sudah monitor nanti dia akan buka mic. Kalau belum ya nanti kami lanjut. Monggo. Pipi. Tadi apa yang kurang? Blows on kah? Kok nggak ada buka mic? Ini gimana? Oke. Saya Ya, boleh bertanya silakan. Bang Alif? Oh, jadi mau bikin tema baru. Iya, ya. Tadi sih bahas tentang keselamatan Tema yang mau baru. diangkat. Dua arah boleh gak sama saya? Iya, dua arah, Mbak. Jangan kayak obat nyamuk, muter-muter nggak jelas arah. Mendingan dua Saya arah. nggak akan muter-muter. Abang bertanya dan saya akan saya menunjukkan setuju. data. Saya bilang, saya setuju dua arah. Jangan seperti obat nyamuk muter-muter gitu loh. Nggak tentu arah. Saya tidak akan berputar-putar dan saya akan menunjukkan apa yang nanti Bapak mintakan datanya. Atau sama Bang Suma pun boleh. Saya boleh sama Bang Suma pun boleh. Yang agak pintar sedikit lah. Karena ini mengenai tentang kitab-kitab kami dimasukkan di kitab-kitab Islam. Silahkan. Ya, oke. Sebelum sama Gurunda, mending diperbaiki dulu itu mic-nya. Kurang bener itu, nggak enak telinga saya dengernya cempreng. Apa emang dari sononya? Saya tidak pakai mic. Tadi barusan saya tidak ditelepon pakai Pak Nanang. tidak pakai handfree. Tadi Pak Nanang ngomong, ini siapa itu yang menjual namaku jadi band? Gitu loh. Hati-hati loh ya. Saya akan bertanya tentang itu Bang Handi. Diam dulu. Nanti itu cari Pak Nanang. Tenang Diam. saudara, karena saya Diam, mau orang lagi ingin diskusi orang ganggu. yang Diam. agak cerdas supaya pertanyaan saya dan nyambung dan nggak boleh marah-marah. Silakan. Gurunda udah monitor Gurunda. Cek, Gurunda udah monitor. Ini ada 3 pasien. Ini manusia terbang ini Muslim apa Kristen? Manusia terbang. Oh, nggak ada suara. Moderator tolong di ini ya, yang nggak ada suara. Silakan dilanjut lagi Pak Pipi sama Pak Kris. Iya, topik kita masih di mana? Apa pindah topik atau mengenai ketuhanan terus? Ya, yang pasti di situ sudah gugur. Ketika Anda sepakat kalau Yesus itu adalah ciptaan Tuhan, maka Yesus disebut sebagai Tuhan itu sudah gugur, ya kan? Karena tidak mungkin Tuhan itu diciptakan oleh Tuhan, itu nggak mungkin. Iya, kalau memang bicara kita di dunia begitu, tapi kalau dia dicipta di surga, ya berbeda ya, diciptakan di dalam dunia atau menjadi makhluk di dunia beda dengan diciptakan dia masih sebelum surga ya. Sebelum Allah itu kan dari yang tidak ada menjadi ada, kemudian Yesus itu adalah sebagai anak kesayangannya, jadi temannya, nah, sehingga diciptakanlah Mau segala bertanya sama sesuatu. Bang Kris. Aku mau bertanya sama Bang Kris. Yesus itu ciptaan kah Bang Kris? Kalau kamu Kristen, Yesus itu ciptaan atau bukan? Iya, di sebelum Di mana alam ayatnya menjadi bahwa Yesus itu adalah ciptaan? awal dia adalah yang sulung dari Di mana ayatnya Bang? Coba Abang tunjukkan ya di Alkitab kita ya. Supaya kita, karena saya mendengar Abang kurang baca Alkitab dan naik-naik, karena kebanyakan orang Kristen itu yang kurang baca Alkitab, mau naik-naik untuk mau jadi diskusi sama orang lain, ujung-ujungnya banyak yang Lu sosokan sih. Anak Teos, lu Tahan. udah diskusi aja lu. Lu mewakili tim Kristen,
ngelawan kita di Muslim. Gimana sih lu? Malah sesama Saya kalian tidak mau kalian mewakili debat. Kristen. Dengar ke tidak bang? Saya tidak mewakili Kristen bahwa Terus? apa yang benar saya akan dibenarkan, apa yang salah saya akan disalahkan. Yang benar iya karena di situ ajarannya firman. Yang benar iya, yang tidak tidak. Anak Silakan, lah, Bang sorry Chris. ya, HP saya cuma satu. Kalau saya ke Alkitab nanti putus ya, nggak nyambung dengan. Ini adalah gambar Tuhan yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Lebih utama dari sekali diciptakan yang sulung ya. Wahyu 3:14 bahwa dia mengaku sebagai ciptaan. Di mana Tuhan. Bang Kris itu bahwa di kitab bantu. Perjanjian Lama buat tentang dia bahwa dia itu nanti datang ciptaan. Coba Abang Kris nunjukkan. Ntar dulu, Wahyu 3 berapa tadi yang dibaca? Wahyu 3:14. Karena saya di sini mengikuti Injil dan kitab para nabi-nabi yang terdahulu. Silakan Bang Kris. Karena saya ini dari Yerusalem ya, saya bukan dari Roma. Tadi bilang lu udah di Cianjur, sekarang Yerusalem. Gimana sih lu? Saya dari Yerusalem dari dulu sampai sekarang Bang. Coba pakai bahasa Yerusalem sekali, biar kita dengar. Ini Bro. saya mau pakai bahasa Yerusalem. Pakai. Boleh saya pakai bahasa Yerusalem, tapi saya mau tunggu dulu Boleh, Abang boleh. Kris dulu. Dia menjawab saya punya pertanyaan. Dasar si borok kokok sih ya. Udah lu sekarang pakai bahasa Israel dulu, pakai bahasa Yerusalem dulu. Ayo. Ciduan cok waing banget nah. Ayo ngomong bahasa Israel. Ih, cepetan, jangan jadi monoton kita diskusinya. Halo, Bang Suma. Iya. Gimana sih? Monitor masuk Bang Suma. Mungkin beliau Boleh belum saya monitor. diskusi sama Anda? Sabar dulu sejenak. Sabar dulu. Anda itu mau diskusinya sama siapa sih? Tadi sama saya, tiba-tiba sama Pak Kris. Pak Kris itu udah lawan saya, kasihan malah Anda juga pertanyakan. Gimana sih Bapak Pak ini? Kris itu Belum kurang lagi membacakan bingung Alkitab dia. dan kurang memahami. Wah, Kurang kurang memahami. Terus saya memahami tanya ternyata. kembali. Nah, silakan Pak. Pertanyaan saya, di mana Allah menyatakan bahwa Yesus adalah ciptaan? Kris, Itu yang dibaca tadi si di Ali mana? itu. Ayat Kamu mana yang dibaca membantah. tadi? Saya ada buktinya bahwa Yesus itu bukan ciptaan. Yesus itu datang dari Roh, Ya, datang dari siapa? Berarti ada Bapa, datang bukan dari Yesus Roh, kan? datang dari Apakah Bapa perkataannya. itu Yesus? Oh, begitu ya. Perkataan siapa? Yesus dari perkataan Yesus. Perkataannya Allah. Oh, Allah itu ada Bapa. Berarti perkataan Bapa, bukan Iya perkataan betul, Yesus dia itu sendiri. firman. Yesus adalah firman. Berarti Bapa dan Yesus itu bukan satu tubuh kan? Yesus dan Bapa bukan satu tubuh, dan Yesus dan Bapa adalah satu roh. Kalau satu roh, Iya kemudian betul. waktu mencipta, waktu ia diutus, apakah Oke, Bapak itu oke, sendiri kamu yang mau jadi mengambil anak? mencipta di sini, Bang. Kamu ada Alkitab di situ, kamu tolong dibacakan kitab Kejadian 1 ayat 3 sampai 5. Ya, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Apa itu? Allah Nah, dia berfirman. itu berfirman, dia itu perkataannya dari Allah, bukan pencipta, bukan dia ciptakan. Kalau dari kitab Kejadian 1 sampai 2 itu ciptaan, dia menciptakan.
Berarti anda ini Tritunggal atau apa? Saya Tritunggal, saya dari Yerusalem. Anda itu agama Tritunggal. Yahudi ya. Tritunggal Iya, cabang Bang. Yerusalem. Dan tadi itu Bapak Alif bertanya itu, saya boleh menyatakan bahwa Yesus itu bukan datang dari manusia, tapi dia datang dari roh di Matius. Tertulisnya di Matius 1 ayat 18 sampai dengan 23. Di Injil Matius. Ya udah, oke, kalau gitu sama Pak Anak Saya Teos dulu, akan mungkin menjalankan Pak Kris semua diam dulu. pertanyaan kalian, saya akan menjawab semua. Dan saya akan pakai data semua. Terus mengenai Bapa dalam aku dalam Bapa, kemudian Yesus naik ke Itu- surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti itu mereka satu atau dua? Satu di dalam roh, Bang. Loh, yang saya tanya kan penglihatan. Si Yesus itu duduk di sebelah kanan Bapa. Apakah Yesus duduk di pangkuan Bapa atau gimana? Coba jelaskan ke saya, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Yesus duduk di sebelah Bapa karena Yesus itu adalah nama kemanusiaannya. Yang disebut dia akan duduk di sebelah Bapa atau pangkuan Bapa. Dan dia tidak bisa berkata melalui dirinya sendiri kecuali perkataan Bapaknya yang berkata, baru dia menyampaikan ke bumi, ke manusia-manusia yang di bawah bumi. Iya. Nah, sekarang ceritanya begini, Yesus sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, berarti ada dua kursi, Bapa di sebelah kiri, kanannya Yesus. Yesus, dengarkan tidak? Yesus kembali ke rohnya, ke dalam Yesus yang disebut manusia, rohnya yang disebut. Iya, tertulisnya dia di menjadi Matius, kembali menjadi Allah, betul. Dan tertulisnya di Kembali Yesaya. ke Allahnya. Kitab Yesaya. Sekarang pertanyaan saya, apakah kealahannya ini Bapa itu menyatu dengan Yesus itu kembali ke tubuh Bapa jadi satu tubuh, atau duduk di sebelah itu Ya, ada dua Bapa oknum? tidak ada tubuh. Bapa tidak ada tubuh. Roh itu bukan ada tubuh, Bang. Di mana roh ada tubuh? Nah, kenapa dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Yesus di bumi, dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia naik ke surga, dia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Oh, berarti Anda tidak paham tentang Iya, ruang saya maha suci di situ dan saya ruang- bertanya sama ruang kamu. suci Saya dan bertanya ruang sama maha kamu, di mana suci. Yesus Anda tidak ciptaan. paham, ya. Yesus itu Tadi menjadi tunggu dulu. pengantara. Tadi Abang Alif, Sebagai Abang imam, Alif tanya tentang dia sila-sila. menghadap Dia Bapa. kalau mengikuti ibunya, sila-sila itu keturunan dari Daud. Memang betul, saya tidak menyangkal, memang betul. Itu sila-sila dari ibunya, dia mengikuti ibunya. Kita beda paham soal kau Tritunggal itu, Bapa itu adalah diri Yesus itu sendiri berarti ya. Yesus Terus adalah Bapa Abang itu ini sendiri. Tritunggal atau bagaimana, Bang? Saya bukan Tritunggal. Tunggu. Abang ini dari Katolik atau dari Protestan? Saya enggak perlu sebut saya dari mana. Saya tunggu. Ya. Kamu sebut, Abang ini dari Katolik atau dari Protestan? Jangan ribut lah, sesama anak domba jangan ribut dong. Tidak, dari denomnya, Bang. Aku dari Katolik Yerusalem. Tidak tahu Abang Kris ini dari mana. Dia dari Indonesia dia. Indonesia, tapi dia dari denom mana, Katolik atau Protestan, karena di sini Katolik, Protestan, Ortodok. Silakan, Bang. Mau dari Ontohot ke, mau dari mana ke, yang penting kalian Kristen udah. Karena kebanyakan Kristen itu yang pengikut cuma ikut-ikutan saja, Bang. Di situ saya mau bertanya. Jangan cuma pengikut-pengikut saja, kalian cuma menafsir bebas dalam firman Tuhan itu. Ini jangan so pinter lu ah. Disuruh bahasa Yerusalem lu nggak bisa lu.
Saya bisa berbahasa Yerusalem, tapi di sini tidak ada yang memahami bahasa Yerusalem, itu bahasa sini, Bang. Saya bisa. Sama saya. Coba Saya abang bisa. berkata, saya jawab, abang. Adonan lehobahe adonan ehat. Adonan ahai Ayo. dabo. Bahasa Batak kata mah kuya. Ya, coba abang jawab, saya menjawab. Saya bukan orang Batak. Saya bukan orang Batak. Udah lanjut diskusi aja. Jadi jangan monoton. Lanjut diskusi aja. Saya sudah berkata, abang kalau bahasa sana saya akan menjawab dengan bahasa sini. Ya udah lanjut. Jadi gimana ini Ya, sekarang aku temanya? bertanya Bang Kris ini dari mana denomnya Kristen mana, Bang? Ya sudah. Nah sekarang gini aja Pak. Tadi kan banyak ayat yang membuktikan bahwa Yesus Di mana itu adalah ayatnya ciptaan membuktikan, Tuhan. Bang? Loh, Saya baik. kan sudah bilang, abang membawa ayat dan saya akan saya akan disamakan contoh itu begini. ayatnya. Contoh begini, ada misal saya bacakan di Yesaya 44:24. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan Saya langit. berapa, Bang? Sebentar saya selesaikan dulu bacanya ya. Akulah Yesaya Tuhan. 4, Yesaya 4 ya. 2400. Beginilah firman Tuhan penebusmu yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu, yang seorang diri membentangkan langit, yang menghamparkan bumi. Siapakah yang mendampingi aku? Tuhan di situ mengaku seorang diri menciptakan segala sesuatu. Sampai dia bertanya, siapakah yang mendampingi aku? Ada nggak yang mendampingi Tuhan yang esa ini? Yesus disebut anak manusia, bukan anak Tuhan, bukan Tuhan, Bang. Lah iya berarti kan Tuhan itu Yesus memang tidak ada disebut yang anak lain. manusia, Oh, jadi Yesus. satu Oke, utusan. di situ Tuhan berfirman bahwa yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Yesus pernah dikandung atau tidak? Pernah. Iya, Yesus yang pernah di kandungan. yang membentuk Yesus di dalam kandungan siapa? Iya, itu rohnya. Loh, Tuhan. Iya, betul, rohnya. Ya ini Tuhan Roh Kudusnya. berfirman. Tuhan berfirman yang seorang diri menciptakan segala sesuatu, yang membentuk manusia Di sejak mana, dari Bang? kandungan. Di mana ayatnya, Bang? Yesaya 4:4 ya. Loh, kok masih nanya ayatnya mana? Udah dibaca berkali-kali. Yesaya 44:24. Iya, di mana ayatnya supaya kita bukakan. Ayatnya ada di 1 Korintus 4 nomor 10. Kebanyakannya orang yang framing. Dimainin aja, Stan. 1 Korintus 4:10 coba dibacain, Bang. Saya tidak pakai 1 Korintus, Bang. 1 Korintus saya tidak mengenal 1 Korintus. Oh, Anda Surat tidak. siapa itu tafsiran. Oh, Anda tidak mengenal Paulus. Saya dari awal saya sudah menyatakan bahwa saya ini dari Yerusalem. Yerusalem sini tidak mengenal Oke. tafsiran atau Paulus. Amsal 3 nomor 5 coba dibaca. Amsal 3 nomor 5. Amsal 5 nomor 3 ya, Pak ya? Lupa saya. Amsal 3 nomor 5 Ya. atau Ya, Amsal 3 nomor 5. berapa? Amsal 3 nomor 5. Nomor 3. Amsal 3 nomor 5. Aku bacakan ya, Bang. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Iya, memang saya percaya kepada Tuhan. Ya, baca aja dulu. Ini saya sudah bacakan, Bang. Oke. Yes, Terus Amsal kemudian 3 ayat 5 ya. Ya. Amsal 7 18 19. Ayat 7 18. 18 berapa, Bang? 18 sampai 19. Iya, supaya kita bacakan. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Itu apa maksudnya itu?
Ya, Silakan diterjemahkan apa maksudnya itu. dia mau menikmati dunia karena suaminya masih di perjalanannya jauh. Menikmati dulu. Tentang perempuan-perempuan yang bersundal. Oke. Itu kalau istrimu membaca itu, kamu keluar kota boleh nggak istrimu baca itu? Ya boleh. Oh, jadi kau biarkan istrimu menikmati dunia kalau kau nggak ada? Ya karena dunia ini manusia ini, karena dunia ini manusia itu mau Ya. menikmati begini. Menikmati ini bukan menikmati dalam apa bang? Dengan cara Menikmati menikmatinya dengan cara itu- apa itu, bro? Menikmati dengan cara apa? Menikmati itu bukan menikmati cuma satu saja bang. Ini salah Menikmati opat itu. kayaknya nih orang. Biarin saya mainkan. Menikmati dengan cara apa? Menikmati harta-harta untuk berfoya-foya. Itu coba baca lagi. Nggak ada harta loh di Ya, situ. ini Coba diulang baca dulu deh, nggak ada harta deh. Coba untuk diulang jalan-jalan. Ini Coba diulang lagi, nggak ada karena harta di suamiku, situ. tunggu dulu ya. Ini karena suamiku tidak di rumah, ia sedang di dalam perjalanan. Atasnya dulu, Ada ayat yang 17-nya dari dulu. 18 ya. 17-nya Marilah dulu. kita memuaskan berahi hingga pagi hari ini dan bersama-sama menikmati asmara. Ya. Itu memuaskan birahi dengan cara apa? Memuaskan ya, menikmati dunia seperti minuman keras, joget-joget. Enggak. Memuaskan birahi. Birahi loh itu. Bagaimana cara memuaskan birahi? Masuk kamar mandi 1 lawan 5 atau bagaimana? Pakai sabun atau pakai oli? Atau bagaimana Ya, cara pakai sabun memuaskan? pun boleh bang. Oh, cok dia, coli dia. Ya udah. Jadi cara memuaskan birahi bisa coli gitu ya. Oke. Satu lagi bro. Yehezkiel 23 nomor 1 sampai ke bawah. Sampai ke 5 deh. Yehezkiel 23 nomor 1 sampai ke bawah. Nanti aku ada satu pertanyaan sama abang, boleh nggak, Bang? Iya. Oke. Yehezkiel 23. Jangan dikiki ya, nanti kalau pertanyaan saya. Enggak. Baca dulu Yehezkiel. Kan suruh baca doang. Yeskel berapa bang? 23. 23. Dari 1 sampai berapa bang? Ya, sampai lu puas membacanya. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada 2 orang perempuan anak dari satu ibu, mereka bersundal di Mesir. Mereka bersundal pada masa mudanya di sana, susunya dijamah-jamah dan dadah keperawanannya. Dipegang-pegang. Nama yang tertua ialah Ohola dan nama adiknya ialah Oholibah. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak-anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria dan Oholibah ialah Yerusalem. Iyalah betul. Abang mengerti tentang ini kan tidak? Enggak ngerti apa itu. Ada tadi di situ bersundal di Mesir, apa itu bersundal? Iya, betul. Yang ayat ini betul buat tentang kepercayaannya. Betul. Apa arti persundalan itu? Nah, karena orang-orang Mesir, orang-orang Samaria, mereka bahwa dulu percaya kepada bukit. Bukit apa itu, ada bukit berdua itu, cucu di jama-jama itu tadi. Ada di situ nih, ayat yang menyangkut itu. Ada di situ cucu di jama-jama, apa maksudnya cucu di jama-jama? Iya betul, itu zaman dulu. Cucu siapa itu? Siapa yang Itu yang menyama-nyama cucu? perempuan 2 orang ini. Ya, siapa orang yang menyama-nyama cucu itu? Itu orang-orang laki-laki yang dari Samaria, Mesir. Itu menikmati dunia juga ya? Iya. Dengan cara bersundal ya? Iya betul. Bersundal artinya apa? Bersundal berarti perempuan yang nggak betul. Oke.
Nomor 20-nya coba bang, langsung nomor 20. Oh, nomor 20. Tenang, abang akan bertanya dan saya akan jawab lah. Saya nggak nanya loh, Anda Ia ini saya suruh berahi baca doang. kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan sakarnya seperti sakar kuda. Bagaimana dengan auratmu itu, sama nggak? Iya sama. Buset. Karena keledai Betul banget. itu, dengar dulu bang. Ini kitab keledai karya itu- siapa sih, kakek legend? Keledai itu yang disebut. Coba dibaca dulu bang, dibaca ulang dulu nomor 20. Saya sudah bacakan bang. Dikencengin tab layarnya teman-teman, dikencengin ya. Ini udah mulai Mau kuliah. bertanya bang, kamu Jangan dulu ke situ, banyak bahaya. pertanyaan dan saya mau bertanya Sekali lagi satu lu baca pertanyaan. dulu. Cuman minta tolong dibaca loh. Aku mau bertanya satu pertanyaan. Sekali doang 20 baca dulu. Makanya Bang Suma itu mau bangun supaya saya bertanya itu. Sekali lagi lu Supaya baca ada yang dulu 20-nya. pintar seperti Bang. Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan sakarnya seperti sakarnya kuda. Oke, apa itu aurat keledai seperti sakar kuda? Apa itu maksudnya? Iya maksudnya ya panjang. Punya siapa? Itu punya Ya, siapa? laki-laki lah. Oh, punya kamu sama nggak? Aku nggak bisa berkata kotor di sini bang. Loh, Enteng. kok kata kotor sih, orang badannya Iya. kotor tertulis. Abang Handi, aku mau bertanya. Kalian sudah bertanya banyak. Aku mau bertanya boleh nggak? Nggak dulu, ini lu terangin dulu. Ini punya Boleh siapa nggak ya? tidak? Tera, satu pertanyaan saja Bentar boleh nggak? dulu. Ini punya siapa kok gede banget? Boleh kan gitu tidak? loh. Kalau tidak boleh saya turun bang. Ya turun aja. Kamu udah jujur. Karena takut, Islamnya takut saya mau bongkar. Enggak. Nggak ada takut. Ya, Tanya aja, tanya. Karena takut Cuma saya mau nanya, dia bongkarkan nggak ngerti juga semuanya. jawaban kita. Ini jelasin dulu nomor 20. Karena ini takut punya- saya mau bongkarkan semuanya. Ini dulu nih, kenapa kok bisa? Siapa yang punya gede banget begini gitu loh? Saya sudah baca dan saya sudah itu apa sudah jelaskan bang Handi. Dan saya ada Kamu satu percaya nggak? pertanyaan. Dengerin dulu Boleh ke pertanyaannya. tidak? Dengerin dulu. Kamu Saya percaya nggak? ada satu pertanyaan. Dengerin Bang dulu. Handi. Dengerin dulu bang. Emang ada manusia punya seperti itu? Kalau tidak mau saya turun. Ya turunlah. Nah, kan takut terbongkar kan Ya kan pertanyaan katanya saya kamu turun. tentang Islam. Udah. Terima kasih telah membacanya ya. Diakui loh teman-teman. Biar di dalam berguna. Saya cuma nanya, emang ada manusia punya kayak gitu? Kenapa Elsa dan mau ngomong apa? Silakan. Nah, gini Bang, maksud saya di sini adalah dari saya dengar-dengar Anda telah mempresentasikan Alkitab kami. Nah, gini Bang, biar saya jelaskan dulu Bang ya. Nanya kok. Yang baca siapa, yang nerangin siapa? Saya hanya nanya. Nah, gini Bang, di sini perikopnya Bang, kakak beradik Ola dan Oliba. Ya, coba baca. Nah gini Bang, bahwasan di sini Bang, ini besarkan dulu saya biar nampak. Ya udah, bentar gua besarkan jir. Loh. Besarkan dulu saya dulu, oke. Nah kita baca Bangnya, ini kakak beradik Ola dan Oliba. Nah ini. Nah dengarin Bangnya ini, datanglah firman Yahweh Yotewawe. Ini kepadaku. Nah, hai anak Itu manusia. tertulis di mana, Bre? Dengarlah dulu. Nah ini, hai anak manusia. Ini, catat ini ya, catat ini. Hai anak manusia. Ini, ada dua perempuan, anak dari satu ibu. Ada garis bawah ya. Anak dari satu ibu. Garis bawah ini. Nah ini, mereka melacur. Ini namanya melacur Bang. Ini namanya tidak dihalalkan, diharamkan ini. Melacur. Saudara perempuan, nih Bang, saudara perempuan bukan dihalalkan. Saudara perempuanmu halal bagimu, bukan begitu.
Wah ini dengar bang ini, biar paham kalian ini. Datanglah firman Yahweh Tebabe kepadaku, wahai anak manusia, ada Itu dua. telunjuk lo kok hitam banget, bre. Ini kan perempuan, anak dari satu ibu. Ini namanya saudara perempuan. Bukan malah dihalalkan ini. Halal bagi saudara perempuan, bukan begitu. Paham nggak? Nah, gitu bro, cara bermain. Nah, Itu ini. coba pakai itu bro El Sadai coba pakai itu aja bolpen itu telunjuk lu di ujungnya kayak ada upilan. Ketawa dia. Nah, lagi bro, Ya coba baca. ya. Baca lagi, baca terus, baca dulu baru jelasin. Iya, Baca dulu. iya, berkubaca sekali lagi nih. Ya. Oke, ini datanglah firman Yahweh Tebabe kepadaku. Hai anak manusia, ada dua orang perempuan, anak dari satu ibu. Ini anak dari satu ibu ya, berarti saudara perempuannya ini dibilang melacur. Bukan dihalalkan ini, tetapi diharamkan. Melacur. Paham nggak arti Iya, melacur? baca aja dulu, baca terus. Maksud saya di sini bukan dihalalkan ini. Halal bagi saudara perempuanmu. Bukan begitu. Paham nggak? Ya paham. Terus baca lagi. Oke. Nah ini. Nah ini. Nah. Melacur di Mesir. Terus Nah. Caranya gimana? Mereka melacur. Dengar dulu. Ah. Mereka melacur. Paham nggak arti melacur? apa itu melacur? Enggak paham saya. Coba jelasin. Nah, dengar nih bang, ini melacur itu artinya bang hal yang tidak diperbolehkan. Iya, Berhubungan apa yang tidak arti diperbolehkan. melacur itu? Arti Bukan melacur apa? dihalalkan. Contohnya gini, halal bagimu, cara perempuan bukan begitu. Nah ini, melacur. Ya, melacur artinya melacur bukan dihalalkan, bukan. Melacur berarti dilarang. Lagi terus baca lagi, ngerti kita. Baca terus. Oke. Pada masa mudanya kan gitu. Pada masa mudanya di sana buah dadanya diremas-remas. Nah, kan gitu. Itu buah dada siapa itu? Itu buah dada siapa? Loh, kan ini buat dari siapa itu buat di siapa pokoknya ini bukan dihalalkan tetapi diharamkan. Nah, melacur. Itu udah terjadi belum? Terjadi kalau terjadi ini namanya diharamkan, bukan dihalalkan. Halal bagimu saudara perempuan. Bukan begitu. Waktu buah dadanya diremas-remas begitu, apa reaksinya? Ketawa dia. Anda dengar sekali lagi ya ini. Iya. Ini namanya dengar ini. Iya. Saudara perempuannya diharamkan, bukan dihalalkan. Halal bagimu saudara perempuanmu, bukan begitu. Paham nggak? Terus apa itu buah dada itu? Ada buah dada. Ketawa dia. Itu buah dada kenapa itu? Ketawa dia. Lu kenapa ketawa? Nah, dengar sekali lagi ya. Iya, Ini coba lagi sekali lagi ya. kakak beradik. Oh, ya, dan Gua lagi ngopi jembur. Dengar ini. Namanya dengar dulu ini. Ini namanya saudara perempuan, bukan dihalalkan, tetapi diharamkan. Tidak boleh. Ini artinya halal bagimu saudara perempuan, bukan begitu. Paham nggak? Paham. Oke, berarti pahamnya? Oh, paham. Terus baca berarti- lagi. Kan sudah berarti ini kan Jadi itu intinya saudara El Sadai. Jadi intinya saudara perempuan nggak boleh diembat gitu. ya nggak boleh lah. Tapi itu udah terjadi di buah dadanya diapain tuh? Loh, kan ini menggambarkan tidak boleh supaya tidak terulang kayak gini.
Tapi itu sudah terjadi Bu adanya diremas-remas itu di situ, Bre. Kan itu pelanggaran, bukan Tidak ada pelanggaran itu udah diremas-remas kau, Bang. Nah gitu ya, cara membebaskannya berpintar ya ini. Iya, Ini iya, iya. namanya saudara perempuan, bukan dihalalkan, tetapi diharamkan, tidak boleh. Paham nggak? Namanya itu Paham, paham. pesundal, ini pela. Paham aja Iya, kita. iya. Itu firman Tuhan ya itu. Inilah bahasa supaya tidak terulang begini. Ya, Ini langsung ke nomor 20 coba, nomor 20. sudah jelas ya bahwasanya. Iya Nah, Pak. ini- Nomor 20 lagi baca. Nomor 20. Oke. Nomor 20? Iya. Oke. Pinter dia. Oke, nomor 20. Oke. Mana nomor 20 ini? Oke. Ada di ini. situ. Oh, ini ya, dengar lagi. Itu yang remas-remas jangan dibaca lagi ya, Bro. Udah. Nomor 20 dulu lagi. Kan tidak dibolehkan. Ah, kamu ganggu lagi. Nomor 20 buru. Oke, ini nomor 20 ini. Nomor 20 ini. Lah, berahi kepada kekasih-kekasihnya yang kelaminnya seperti kelamin keledai dan pacaran benihnya seperti pacaran benih kuda. Habis itu tanya. Iya. Ya gimana itu? Nah, ini artinya bahwasanya berlebihan nafsunya. Tidak boleh. Itu ada kelamin nih, apa tuh kelamin? Bahwasanya tidak boleh kita diatur hawa nafsu. Kelaminnya itu seperti apa besarnya? Loh, Coba baca lagi coba. Baca dulu. artinya di sini aja aku bisa jelasin. Artinya di sini kita tidak boleh dikuasai hawa nafsu. Ya coba baca dulu nomor 20. Kamu Hawa baca. nafsu untuk mengimbak saudara. Saudara dihalalkan, bukan begitu. Ya baca Saudara lagi, beriman, baca ulang dulu, bukan Baca ulang, begitu. baca ulang. Nah gitu bro, ada aku baca ulang ya. Aku baca ulang. Nah, ini. Nomor 20 aja, dia baca ulang. Nomor 20 baca Kata ulang. baca ulang ini. Kakak beradik Ohola dan Oholiba. Ini mah bukan dihalalkan, tetapi diharamkan, dilarang. Saudara perempuan halal bagimu, bukan begitu. Oh, berarti itu dilarang meremas-remas buat ada perempuan gitu ya. Dilarang meresap buah dada adik kandungnya, saudara perempuannya. Artinya di sini bahwasanya Tuhan itu melarang, ya, bukan Itu sudah Oh, menghalalkan. Tuhan suka meremas-remas itu Tuhan, aduh. Jangan ya. Bahasa apa sih kalian nih? Ya silakan Bang Yoma. Tahu belum Bahasa apa? Ini loh yang dibaca Bang Yoma. Apa iki? Mirip Oke. versi dari Mesir. Nah, Bang Jumen yang kutung-kutung dari kemarin-kemarin. Iya. Ayo, Bang. Iya, kenapa pula kau cari-cari Bang Tuma? Apa masalah rupanya? Nah, Dia pengen meremas-remas Gurunda. Udah kau pisan, jangan kau ikut pirang. Maju pula kau, maju lah kau. nah, begini Bang Jumen. Angkat tema. Saya mau diskusi sama tim dulu, oke. Komal angkat tema. Nah, angkat tema Saling penciptaan. tutup atau itu ya? Iya, Terserah tamu ini. Dia kuasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bang warahmatullahi Zuma. wabarakatuh. Apa kabar, Bunda. Bang Andi? Alhamdulillah Bunda Rahma. baik Bunda. Doakan saya sehat-sehat ya. Siap. Kami senantiasa mendoakan Bunda Mila supaya sehat Jauh terus. dari fitnah neraka jahanam. Amin. Amin. Maaf ya, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Akun saya Siap. ini akun baru. Akun lama saya di banned. Di follow teman-teman. Iya, jadi sekiranya berkenan Pasti. boleh di follow. Nanti Saya follow. balik. Saya follow. Lanjut Supaya teman-teman. saya bisa Live. langsung live. Karena Masya saya Allah. kalau masuk di ruang-ruang apologet Muslim saya harus open cam.
Siap, siap, Saya harus siap. open cam, tetapi hari ini saya nggak bisa open cam karena Akun baru. buat akun baru. Akun Masya lama Allah. Bennett. Ya, 1300 silakan di follow guru kita, Ya. Bang Dance, dan juga semua yang ada di atas ini di follow teman-teman, Bunda Mila dan seterusnya, kecuali El Sadai, nggak usah di follow dia. Sebetulnya saya ini setiap hari live, tetapi ini sudah hampir seminggu saya nggak live Masya Allah. karena di Bennett. Siap, siap, Ya, siap. terima kasih Gurunda. Makasih ya Bangku. Ya, Makasih. sama-sama. Dan Masya Allah. juga saya menyampaikan banyak terima kasih kepada host mengizinkan saya untuk disampaikan untuk di follow. Siap. Ya, lanjut. Saya izin Ya, parkir. sebelum lanjut ke perdiskusian, izin Gurunda, ini ada saya lagi WA-an dari kemarin sama Pendeta Arbet Lumampuk, sahabatnya MYM. Siap. Insya Allah minggu depan di room ini Gurunda sama Pendeta Arbet Lumampuk. Oh iya. Keren. Yes. Harinya belum ditentuin, tapi insya Allah minggu depan. Temanya Ya apa udah, siap. katanya? Temanya pewahyuan Bonus kitab suci dan pewahyuan kitab suci dan keselamatan Islam Kristen. Aduh, terlalu ribet. Hadiahnya apa ya kira-kira Bang ini Gurunda? Sendal jepit sebelah kiri. Biar Telur. biar dipersiapkan. Saya kan tim hore. Ya benar. Ini aja, jangan ambil dua tema, satu aja. Pewahyuan atau keselamatan, jangan digabung jadi dua. Enggak, maksudnya ngajuin 2 tema, nanti yang dipilih 1 tema gitu. Oh ya udah, pewahyuan aja Ya, siap. atau keselamatan. Suruh aja dia yang pilih yang mana yang dia kuasai, karena pasti gue buat jadi bubur lagi nanti. Pasti dia minta bantuan MYM juga itu. Alah, Tarifnya. MYM sudah bersumpah demi nama Bezebul tidak mau lagi jumpa dengan Bang Zuma. Trauma dia, trauma. Sampai ngamuk-ngamuk. Baru 3 kali pertemuan udah ini. Tidak mau lagi dia jumpa pokoknya. Siapapun bisa aku hadapi di Islam. Yang penting jangan si Suma itu, kata dia. Sakit hatinya, 3 kali pertemuan nggak pernah menang. Gimana Undang Umat itu sih namanya. marah dia kan. Masalahnya dia bilang gini, aku jauh-jauh dari Belanda ambil S2 aku, S teologi di sana katanya. Kau nggak pernah belajar Bible, nggak ada. Kau terlalu hebat kali kau berargumentasi, comot sana, comot sini. Ya, padahal saya cuma bertanya sederhana. Bukan begitu maksudku, aku bilang. Pak Pendeta, tolong tunjukkan wahyu pertama yang diterima Yesus itu yang mana. Ngamuk dia kan, tanya kayak gitu. Kalau nabiku Nabi Muhammad, wahyu pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Nah, Yesus nerima wahyu pertama yang mana? Yang mana wahyu pertamanya Yesus yang mana? Mencret tepung si MYM ini. jadi aku bilang, kusuruh masuk ke rahim ibunya kembali waktu itu kan. Marah dia. Sakit hati dia, nggak mau lagi debat sama aku. Gue bilang, saya kasih kamu waktu 1000 tahun untuk cari wahyu pertama yang diterima Yesusmu itu. Ngamuk, semakin jadi-jadilah marahnya. Kan dikatakan di kitab Wahyu 1, inilah wahyu Yesus Kristus yang diberikan Allah kepadanya untuk disampaikan kepada hamba-hambanya. Kan gitu. Nah aku tanya dia kan, mana wahyu pertama yang Yesus terima? Tunjukkan ke saya. Bingung dia. Ayo, El Sadai, silakan. Mau bahas apa ini? Nah gini bang, kita harus ambil dulu kesepakatan ya. Ya, sepakat kita dulu. Kalau kita Oke. sudah sepakat, baru kita baku sepak. Lanjut. Nah gini bang. Gini bang. Iya. Kan lain kitab pasti lain Tuhan ya kan gitu. Oh, tidak bisa. Kecuali, sabar dulu. Kecuali yang kau maksud kitab itu yang ditulis Lukas, Markus, Matius dan terjemahan yang kau pakai. Selama kitab yang diwahyukan kepada Musa, kepada Nabi Daud, kepada Isa,
Ya, itu sumbernya satu. Nah, begitu. Oke, pertanyaan kalau itu memang menurut Bang Juma, pertanyaan saya. Iya. Nah, apakah nama sesembahan Bang itu adalah Yahweh itu Papi juga? Jadi begini, Nah, oke, jelaskan. pencipta langit dan bumi memperkenalkan dirinya kepada utusannya sesuai dengan bahasa dan kesanggupan umat pada masanya. Begitu. Kalau berkata Tuhan itu kepada utusannya tidak menggunakan bahasa yang dipakai oleh kaum si Nabi ini, ya samanya dia Tuhannya pau. Jadi Tuhan itu memperkenalkan dirinya kepada nabinya supaya nabinya ini memperkenalkan dengan mudah Tuhan ini kepada kaumnya, maka menggunakan bahasa yang dipahami oleh kaumnya. Begitu. Contoh sederhana berikan samamu. Coba kau tengok itu kitabnya orang Yahudi. Berapa banyak kemudian nama-nama Tuhan dalam bahasa Ibrani kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Tak adanya satupun yang dipakai nama Tuhannya Yahudi. Semuanya berubah menjadi Theos. Sikit-sikit Theos. Sikit-sikit Theos. Sementara Theos itu bagi di luar Yunani dibilangnya Theos itu dewa. Nah, pertanyaan saya, bisakah orang Yahudi ini, anak-anaknya Yakub, menerima Tuhan mereka dengan gelar Theos? Tidaklah mungkin kan? Cobalah kau pikir itu. Apakah mungkin orang-orang Yahudi menerima itu? Tidaklah mungkin kan? Nah, bagaimana pula mereka mau menerima Theos? Sedangkan Theos itu bisa jadi ayam, bisa jadi sapi, bisa jadi serigala, berkepala 2, bertanjut 7. Bisanya kayak begitu. Tuhannya Bani Israel tidaklah mungkin, mustahil bisa digambarkan seperti Theos itu. Makanya kalau kau menemukan kemudian Tuhannya umat Islam itu, kamu pikir berbeda. Karena satu mengatakan Allah, satu mengatakan kemudian Eloah. Ya itunya cuma unsur bahasa ajanya itu. Nah, ya sudah ngomong tapi pakai data lah yang bagus-bagusnya kau cakap. Lanjut. Oke, saya mau pakai data Bang Jumanya. Pakai data saya. Oke. Nah, tunggu Bang Jumanya. Iya. Yang di bawah yang ketawa saya blokir ya, jangan ketawa yang di bawah ya. Lama kok bisa ngebuk? Oh ini udah. Oke Bang Juma. Iya. Nah pertanyaan saya Bang Juma, apakah kesimpulan Bang Juma bisa dikatakan dewata? Berarti itu pertanyaan saya. Orang-orang di kampung Ngana ini, kampung saya ini, kampung saya. Dibilangnya nenek-nenekku dulu, kalau mereka menyebut Tuhan itu, reso patemangenge naletei pemasena dewata. Jadi orang Bugis, nenek-nenek moyang kami, menyebut Tuhan itu juga dengan sebutan dewata. Reso patemangenge naletei pemasena dewata. Manjat dawajada, ya artinya cakupannya seperti itu. Jadi ya orang-orang sebelum Islam itu kan sudah menyembah dewa. Dibilangnya dewa. Merujuk kepada pencipta yang ada di atas sana. Bukan di atas plafon, di atas sana, di langit ketujuh, di atasnya lagi. Mengertinya kau begitu? Sampai situ, Sedai. Oke, saya mengerti ya. Oke. Ya, gini Bang. Berarti mantap kali kau lah. Gini Bang. Berarti Al-Quran bisa tanpa bahasa Arab kan gitu. Jadi begini, saudara. Antara firman Tuhan dengan perkataan manusia itu berbeda. Letakkan dulu pemahamanmu ke situ. Al-Quran itu firman Tuhan, sedangkan terjemahan itu perkataan manusia. Kalau perkataan Tuhan, tak pantaslah kemudian kita manusia ciptaan ini kemudian
mengoreksi atau mengkritiki firman Tuhan. Tidaklah pantas. Tapi kalau Tuhan mengkritisi perkataan manusia, pantaslah. Maka heranlah sudah kita, khususnya kami orang Indonesia ini yang beragama Islam, kenapa kitabnya orang Kristen ini katanya firman Tuhan, tapi seenak perutnya, seenak jidatnya, orang-orang Kristen itu sendiri memperekosa kata-kata yang ada dalam bahasa original teksnya, dikritik, dikoreksi oleh mereka. Berarti mereka lebih Tuhan daripada Tuhan. Cobalah kau pakailah itu isi kepalamu, itu pikir itu dulu. Cocok kira-kira itu firman Tuhan dikoreksi sama manusia? Oke, bisa saya menanggapi Bang Juma? Ya, silakan. Oke, nah, apakah Tuhan itu Bang Juma mengetahui semua bahasa? Anas saminjo puna Tuhan. Segala sesuatu itu pasti nak ketahui Tuhan. Diketahui sama Tuhan. Nah ini kalau orang Bugis dengan orang Batak ketemu kamu minda. Begitu kawan. Jadi Tuhan itu dikatakan Annallaha sami'un alim. Allah itu sesungguhnya mengetahui segala sesuatu. Nah itu maksud saya kan dari kita simpulkan bahwa Tuhan itu mengetahui segala bahasa. Berbahasa Indonesia lah, jangan dulu pakai bahasa Arab dulu. Tidak bisa kawan. Tidak bisa. Kenapa tertawa? Kan gini Bang, Tuhan itu kan mengetahui segala bahasa. Iya. Segala bahasa aslinya. Tuhan itu segala bahasa kan gitu. Itu kan kesepakatan kita. Iya. Nah, makanya jangan pakai Arab dulu Bang Juma sama saya, pakai bahasa Indonesia aja. Tidak bisa kawan. Kalau membahas firman Tuhan, berarti yang kita bahas firman Tuhan, bukan perkataan manusia. Setuju kah Anda di situ? Setuju kah dulu situ? Membahas firman Tuhan berarti yang kita bahas ini firman Tuhan. Setuju? Firman kan gini Bang, kan kita telah tersepakat bahwa Tuhan itu mengetahui segala bahasa. Manusia mengerti semua bahasa tidak? Ya manusia aja mengerti, ya apalagi Tuhan. Kutanya lagi, manusia mengerti segala bahasa tidak? Tidak. Tidak. Maka manusia menggunakan firman Tuhan, tidak boleh kemudian firman Tuhan itu dihilangkan. Contoh ini. Kalau El Shaddai pergi di Jepang, ya, kau sampai di Jepang sana, kau dengarkan orang Jepang membaca kemudian Bible dalam bahasa Jepang, kau ngerti kira-kira? Nah, kan kita manusia Bang, gini Bang. Tidak mengerti. Ketika kemudian pendetanya orang Jepang berfirman, membaca firman, nah dibilangnya begini, kukira kura-kura kucing main ceng makan di cengcong. Mengerti kira-kira kau? Loh, maksud saya lagi nih Bang Juma. Kan tidak mengerti. Kau tidak mengerti. Gini Bang Juma, satu kita ngomong biar enak diskusinya kan. Kutanya dulu kau, mengerti tidak kau kalau Bible dibaca dalam bahasa Jepang? Mengerti tidak kau? Kan kita manusia Bang, nonton lagi nih Bang. Kan kita bicara Tuhan. Nah, kan kutanya tadi. Kalau Tuhan mengerti, kalau Tuhan mengerti, tapi manusia mengerti tidak? Kaulah dulu contoh. Kau pergi ke Jepang sana, kau dengarlah itu kemudian orang membaca Bible dalam bahasa Jepang. Mengertikah kau? Justru karena itu Bang, makanya Tuhan itu mengetahui segala bahasa. Kalau Tuhan sudah kubilang mengerti, Tuhan itu sudah kubacakan ayatnya, Tuhan itu maha mengetahui, Tuhan menciptakan segala bahasa. Wa min ayati khalqus samawati wal ar wa ikhtilaful alsinatikum wa alwanikum inna fi zalika la ayatil lil alamin. Maksud sana gitu Bang. Ini dengar dulu penjelasanku. Dengarkan dulu penjelasanku. Jadi kalau orang Indonesia mendengarkan Al-Quran kemudian di Indonesia, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa min ayati khalqus samawati wal ar wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Nah, orang Indonesia
mendengarkan firman Tuhan ini akan merujuk kepada terjemahan yang berbunyi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan juga Dia yang menciptakan warna kulitmu. Nah, di Jepang sana juga membaca Al-Quran. Bunyinya sama. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ar wa ikhtilaful alsinatikum wa alwanikum. Orang Jepang akan mengetahui bahwa ayat yang dibacakan orang Indonesia ketika ke Jepang, mereka akan paham, oh orang Jepang ini lagi membacakan Al-Quran surah Ar-Rum ayat 22. Nah, orang Indonesianya yang mendengarkan ayat itu akan memahaminya dengan terjemahan bahasa yang dia punya. Begitu juga orang Jepang kalau datang ke Indonesia, mendengarkan orang Indonesia membaca ayat yang sama, mereka akan menerjemahkan pemahaman mereka ke dalam bahasa Jepang dengan terjemahan bahasa Jepang. Tapi original teks Al-Qur'annya tidak dihilangkan. Berbeda dengan ente. Kalau sampean ke Jepang, dengarkan orang Jepang di sana membaca Bible, kukira kura-kura makan maiceng. Kau ngerti tidak apa nakana? Kau tidak mengerti kan? Begitu juga kalau orang Jepang datang ke Indonesia. Bukan begitu bahasa Jepangnya, bukan begitu bahasa Jepangnya. Bahasa Jepangnya gini bunyinya, Korita Takarawa Suzuki Daihatsu Subaru Tomato Ariolota. Ya itu. Nah, berarti yang dari baru apa ya, belum mengerti penjelasan saya lagi nih bang. Di situ juga belum menjelaskan. Jelaskan dulu lah, baru kau bilang mengerti atau tidak mengerti. Lain kitab, lain Tuhannya gini bang. Bahwasanya ada iban bang harus dengan bahasa Arab, kan gitu. Saya kalau berbicara dengan orang Medan, saya berbicara dalam bahasa Batak. Kalau saya bertemu dengan orang Sunda, saya berbicara dalam bahasa Sunda. Ketemu lagi dengan orang Makassar, berbicara pula aku pakai bahasa Makassar. Satunya aku. Tapi aku yang maha tahu bahasa, bertemu dengan orang-orang yang memiliki bahasa masing-masing, aku gunakanlah bahasa mereka masing-masing. Bukan berarti Bang Suma itu banyak. Cetek kali pikiran kau ah. Oke, maaf saya gini bang, berarti belum paham dari. Kenapa pula aku yang tidak paham? Nah gini, berarti ada fotokopi di sini. Paham gak? Tidak fotokopi itu Samuding. Loh, kan bilang dari kan kita sebagai dari bahasa lain kitab lain Tuhannya. Kalau sama bang berarti ada fotokopi. Tidak begitu. Di dalam Al-Quran, kubacakan kau satu ayat supaya kau mengerti. Ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahmah. Wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunsiral ladzina zalamu wa busyara lil muhsinin. Dan sebelum Al-Quran itu tidak ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini wahai Nabiku Muhammad adalah kitab yang membenarkan kitab Taurat itu dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang salim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Mengerti kau di situ? Mengerti? Oke, kita coba dulu bang Zuma bahwa nama Tuhan itu sama kan? Nama Tuhan itu gelar Tuhan berbeda-beda setiap bahasa. Nama kan kita bukan sekarang kita bahas nama bukan gelar. Oke, berarti abang juga mempercayai Yahweh itu apa? Itu juga. Kalau yang berfirman kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, saya percaya. Tapi kalau yang turun menjadi bayi kecil, tidak percayanya aku itu bukan Tuhan, itu manusianya itu bah.
Kan si kesepakatan kita bang cuma kan ini kan bahwasanya kan berarti abang percaya atau tidak percaya itu aja. Yahweh TVAB percaya enggak abang sama itu? Ku bilang sekali lagi padamu, kalau yang dimaksud Yod-Heh-Vav-He itu Tuhan yang maha suci, maha tinggi yang menciptakan langit dan bumi beserta apa yang ada di antara keduanya. Ku percaya itu adalah Tuhanku. Tapi kalau Yod-Heh-Vav-He yang kamu maksud yang turun menjadi kucul, menjadi bayi, netek sama wanita dewasa, bukanlah itu Tuhanku. Tak ada kewajibanku untuk mengakui itu. Dan tidak ada pula hakku kemudian untuk mengakui itu. Maksud saya gini bang, percaya atau tidak percaya itu tidak atau iya itu aja. Tidak bisa begitu, tidak bisa begitu. Seperti kau memperlihatkan sesuatu berwarna kuning, habis itu kau bilang sama aku, Bang Suma, percayakah kau kalau itu adalah pisang? Tidak ku percaya sebelum ku uraikan dulu. Tidaknya seperti kau, kuperlihatkan samamu sesuatu warna kuning, kau bilangnya itu ku percaya itu pisang. Nu pegang, kau peganglah itu yang warna kuning, ternyata giginya bom-bom kuning. Mampus kau. Aneh lagi nih kan kita sepakat dari bahwa Tuhan itu satu kan gitu. Iya memang, tapi di antara kita ada yang bertuhan bukan kepada Tuhan yang benar. Kenapa pula kau menangis? Orang nggak ada yang sedih di sini. Maksud saya kan itu percaya atau tidak itu aja simpel. Jangan lari kemana-mana. Jangan kau paksa aku. Jangan kau paksa aku. Sebab aku bukan jemaat gereja. Di dalam agama aku tidak dikenal itu yang namanya doktrin dan dogma. Di dalam agamaku akalnya itu yang terutama. Akal. Kalau di agamamu kan yang penting dapat paha B2, sudah bisa dapat moncong asu, kau terimalah itu semuanya. Kalau di Islam tak bisa. Di Islam tak bisa. Kalau kita sudah sepakat dari bahwa pencipta langit dan bumi adalah satu. Sepakatnya aku kalau itu pencipta langit dan bumi itu cuma satu. Pertanyaan saya bang, apakah abang percaya sama Yahweh Yod-Heh-Vav-He? Itu aja. Saya percaya kalau yang dimaksud Yod-Heh-Vav-He itu pencipta langit dan bumi. Tapi kalau yang turun menjadi bayi, yang netek sama wanita dewasa, tidaknya aku percaya. Oke, berarti nama si simban abang nama mana bukan Allah ya? Alamak, susah bicara sama kau kawan. Di barat sana disebutnya orang banana. Kalau di Jawa disebut pisang, kalau di Makassar disebut punti. Tapi sama-samanya pisang, namanya yang berbeda. Masa satu numbang berbeda nama kan nggak mungkin lagi bang. Nama saya banyak. Teman-temanku biasa memanggilku naga bonar. Pak Bombom biasa memanggilku malaikat maut. Namaku banyak, gelarku banyak, tapi satunya aku ini. Gini, maksud saya kan gini kan bahwasanya pencipta langit dan bumi itu adalah satu kan gitu. Nah, bahwasanya adanya kupingmu kawan, adanya kupingmu. Ya, dengar dulu. Berarti nama si simban abang bukan Allah, tetapi Yahweh Yod-Heh-Vav-He kan gitu. Kan sudah kubilang tadi, Yod-Heh-Vav-He memperkenalkan dirinya kepada Nabi Musa, tapi itu tertulis di kitabmu kan? Lagian di dalam kitabmu yang tertulis itu Theos kan? Masuk ke Indonesia menggunakan nama Allah. Ini. Duh, itu juga gelar bang, Theos dulu itu gelar. Sekarang kita bicara nama. Nah, nama berarti nama mesin abang juga berarti Yahweh Yod-Heh-Vav-He juga. Siapa rupanya namanya Tuhannya Bani Israel? Yahweh Yod-Heh-Vav-He. Di mana itu tertulis? Di Ulangan 6 ayat 4. Keluaran 6 nomor 3 apanya tertulis di situ? Aku telah menampakkan diriku kepada Ibrahim, Ishak, Yakub sebagai Allah yang berkuasa. Tapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Berarti Elohim, berarti Elohim itu bukan nama Tuhan, Yahweh itu bukan nama Tuhan. Sebab
Ibrahim di dalam kitab Kejadian sudah memanggilnya Tuhan itu dengan panggilan Elohim, Eloah, Yothepape. Tapi kenapa pula di dalam Keluaran 6 nomor 3 aku menyatakan diri kepada Ibrahim, kepada Ishak, kepada Yakub, tapi tentang namaku belum aku sampaikan, belum ku perkenalkan kepada mereka. Kan kita bicara kan kita sudah sepakat dari bahwasanya kita mengimani hub Taurat kan gitu. Apanya maunya orang ini? Maksud saya gini. Berarti nama si Abang bukan Allah tetapi Yahweh Papi juga kan gitu. Bisanya ku pijak hidungmu sekali-sekali. Loh, kan kita sudah ambil kesepakatan tadi kan gitu. Kan kita mengimani hub Taurat kan gitu. Ini kan kitab Musa kan gitu kan. Siapa bilang itu kitab Musa? Siapa bilang itu kitab Musa? Itu yang ini ya. Menangis kau kan? Itu bukan kitabnya Musa, itu kitabnya Lembaga Bible Indonesia. Genesis itu kitabnya Martin dari Barat. Berarti yang tidak mengimani Taurat. Itu bukan Taurat, itu bukan Taurat. Subaidah, itu bukan Taurat. Tidak pernahnya orang Islam mengakui kitab kau itu Taurat. Kan tidak lagi pernah. Kan di dalam kitab akan mengimani nabi-nabi sebelumnya kan gitu. Berarti harus mengimani Nabi Musa. Siapa sih Nabi Musa? Cocok. Tapi yang kami imani itu adalah yang datang kepada Nabi Musa. Ya itu ya, itu apa? Itu menurutmu. Mana? Coba kau tunjukkan di mana. Coba kau tunjukkan di mana tertulis Yothepape di situ. Kasih besar. Kasih besar. Dalam Ulangan 6 ayat 4 tadi dengar bagi. Ya, coba kau baca. Dalam Ulangan 6 ayat 4 tadi hari ini. Biar saya baca Bang ya. Iya, baca lah. Di dalam awas kau tidak jujur membaca. Kau tidak jujur membaca, ku pijak kau ya. Oke, Ulangan 6 ayat 4. Dengarin nih. Dengarin nih Bang ya. Ya. Oke, Yahweh. Kalau dengar dulu Bang, bukan itu. Yahweh Yothepape Israel Sema Ehad Yahweh Yothepape Elohim, itu Bang. Apa lagi? Kau kan sudah bilang kan. Tertulisnya di situ. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kau menipu kawan. Bukan menipu, itu nyanyian itu Bang. Coba kau besarkan, mana ku tengok. Makanya orang besarkan dulu ku tengok, coba besarkan, coba ku tengok. Mana? Besarkan ku tengok. Tidak adanya di situ tertulis Yothepape. Menipu Jo. Mana? Coba besarin ada enggak? Coba besarin. Besarin. Dengar dulu ini. Kan bahwasanya Abang tadi membawa Nabi Musa. Berarti Abang juga mempercayai sesembahan Nabi Musa. Iya memang percaya. Tapi mana coba besarin. Coba Gak berani besarin. Sudah aku bilang jangan kau ikut perang. Matilah kau. Mana coba besarin. Apa tertulis? Apa tertulis? 6 ayat 4. Apa tertulis? Besarin, tidak bisa dibaca. Besarin. Besarin coba. Besarin. Coba. Batipu bangsa Israel mengenal nama Tuhannya. Mana coba besarin. Ayat 4. Coba besarin mana? Lagi itu. Mana coba besarin.
Masa dibesarin kan saya hafal. Iya, besarin, saya mau lihat bacanya mana, coba. Besarin, kasih besar dia. Mana nomor 4-nya mana? Mana nomor Kan 4? saya hafal ya. Bukan, aku mau lihat yang tertulis. Coba, mana nomor 4? Dan Mana ini nomor 4? bahasa kotak mana di sini itu. Gak ada Elohim. Gak ada Yote Nah Pape. ini yang ini kan. Nomor 4, nomor 4 baca. Nah gini. Nomor 4. Ini ini. Ambil berpat. Nah, pada mulanya Yahweh Tibabe menciptakan langit dan bumi. Mana ada Yote Pape di situ? Makanya bang, udah kubilang. Sudah ku Saya harusnya bilang kurangi makan babi. Karena apa? Kurangi makan babi. Jangan makan babi terus. Pada mulanya Allah di situ tertulis, bukan Elohim, bukan Yote Pape. Hari-hari pada mulanya ini Elohim menciptakan langit dan bumi. Dompala. Nah, Besarin. Apa itu? Oke. Elohim, Yote Pape atau Allah situ? Halo. Ini membacanya ini. Ini dengar bagiannya. Nah, ini. Besarin sedikit. Elohim menciptakan. Iya. Dompala. Nah, gitu bang. Cara membacanya. Udahlah. Banyaknya Udahlah, teh kukunya. Ih, Istirahatlah dulu kau. Istirahat dulu kau. Kau persiapkan tidak untuk besok subuh. Wah. Yang lainnya dulu. Maksud saya terima kasih telah mempercayai Yahweh Tibabe. Allah di situ bukan Yote Pape. Kan tadi kita sudah sepakat. Ya itu, Allah itu. Loh. Itu. Oh, oke. Nah ini kan Elohim. Nah, Mana ada Elohim di situ? Dompala. lo, lo. Panipu. Kan ini pada mulanya Elohim menciptakan langit dan bumi. Diulang lagi. Bukan Elohim itu. Loh. Ini Elohim ini, aduh. Coba dieja. Apa huruf apa saja di situ? Ini pada mulanya Dieja. Elohim. Mana Elohim? Dieja. Kata Elohim dieja coba. Elohim. Panipu kau lama. Kau di sini, ku kasih lombok matamu. Lombok biji. Nah gitu. Dasar. Jangan kayak gitulah. Kan kita mengambil persatuan supaya kita saling percaya sama Yahweh Tibabe. Nah itu tidak ada Yote Pape di situ tertulis. Maksud saya kan kita sepakat dari bahwasanya kan kita penciptaan itu kan hanya satu kan Tuhan menciptakan. Kita percaya sama Yahweh Tibabe aja. Tapi di situ tertulis Allah bagaimana dong? Bukan di sini di bahasa Ibraninya. Berarti ini bukan firman Tuhan. Ini kan terjemahan bahasa Indonesia yang terjemahkan dari. Berarti bukan firman Tuhan. Loh, kan ini kan firman Tuhan kan ini firman. Ya ini itu kan firman Tuhannya mengatakan Allah, gimana dong? Loh, kan ini kan gila. Gelar giliran di situ gelar. Giliran Yote Pape bukan gelar. Ya itu kan nama. Nah, terus kenapa diganti menjadi Allah di situ? Loh, masa sama saya tanya sama Ilahi. Berarti salah itu. Lu sebenarnya sini harus Elohim baru. Jadi salah itu kitabmu salah. Bukan salah tapi ini harus sebenarnya ini Elohim. Rugi orang tuamu melahirkanmu nak. Bikin habis dedak. Kan kita sudah banget dari Aduh, bagaimana ini teman-teman? Ya, itu apa kan gitu, clear kan? Aduh. Ya percaya apa tidak? Itu tertulis Allah di situ. Loh, kan betul saya kan kita teks dari Ibrani dulu. Nah berarti salah ini. Berarti apa? Berarti ini salah. Berarti ini salah. Pertanyaan saya percaya atau tidak itu aja simpel. Kalau di situ Allah saya percaya. Loh. Allah nggak di situ.
Nah, kan sudah turun dari Bang Kang ini. Bahwasanya kan kita sudah bilang bahwasanya nama yang disebut oleh Nabi Musa yaitu Allah. Yahweh Tepape. Allah di situ tertulis. Alama ani. Kan sudah turun. Allah di situ. Kan kita sudah sepakat bahwasanya kita mempercayai Yahweh Tepape. Ya, Tapi Allah di situ tertulis. Loh, bukan masalah di sini tertulis, bukan gitu. Pokoknya kita kan Gimana ceritanya? Itu kan kitab. Katanya kitab suci. Yang harus percaya itulah. Loh, katanya dari bahwasanya kan mengimani hukum Taurat. Gimana sih? Ya itu ada tertulis Allah di situ. Kan ini gelar ini kan di bahasa Indonesia ini. Kenapa gelar? Kan di situ harusnya nama Yotepape. Kenapa harus jadi gelar? Kalau gelar Tuhan dong. Di situ Allah. Maksud saya kan gini, kan kita mengambil persatuan. Kan gitu. Persatuan apa? Supaya kita mempercayai Yahweh Tepape. Nah, berarti Yotepape itu adalah Allah. Ya gelarnya iya, tapi namanya Yahweh Tepape. Yang mana Yotepape situ nggak ada, cuman Allah aja kok. Loh, berarti gini aja, berarti Tuhan kita beda kan gitu. Iya. Iya. Itu tertulis Allah di situ. Kau yang menyamakan, bukan saya. Loh, berarti Tuhan kita berbeda. Lah, yang menyamakan kan kamu. Itu tertulis Allah di situ. Loh, mana saya yang menulis ini? Dari siapa? Yang menulis ini LAI. Salah ndak itu? Bukan salah, tapi ini Ya dari berarti gelar. sudah benar. Berarti Yotepape itu adalah Allah. Dan ini gelar. Tidak ada di situ gelar, nggak ada. Karena tidak ada tertulis di situ Yotepape. Langsung Allah yang menggantikan Yotepape, diganti dengan Allah. Ayo. Oke, berarti Yotepape adalah Allah kita gitu. Nah itu di situ tertulis. Kamu yang Oke, menyamakan, bukan saya. Oke, sepakat. Nah ini. Ya, Yotepape adalah Allah kita. Oke, sepakat. Kamu yang terjemahkan, bukan aku. Itu kitabmu. Iya, maksud saya kan di sini Allah dibikin, berarti ini Yotepape kan Allah kita Yotepape. Jadi kamu sudah akui Yotepape itu adalah Allah. Saya akui, tetapi Begitu dong. Yotepape. Tadi katanya sepakat dulu Gitu. Tuhan kita berbeda, sekarang sama. Loh, Koplak. loh. Kan Bang Jumat dari mengatakan gini, apakah Bang percaya Yahweh Tepape? Tidak, kan gitu. Iya. Saya katakan kalau yang turun ke bumi menjadi bayi yang netes sama wanita dewasa, tidak. Loh, berarti kita beda Tuhan dong. Gitu. Iya, memang beda Tuhan kalau itu yang turun menjadi bayi. Masa bayiku adalah anakku. Tidurlah wahai bayiku, yang adalah Tuhanku sendiri. Neteklah yang baik supaya dewasa jadi Tuhan. Duhai engkau yang adalah bayiku, sekaligus adalah Tuhanku. Tidurlah anakku yang adalah Tuhanku, jangan sampai celana. Masa Tuhanku kayak begitu? Ya enggak lah, beda lah Tuhan kita. Betul kita terkadang Bang, kan ini kan kita mempercayai bahwasanya Allah adalah Yahweh Tepape. Kan gitu. Yang menyamakan siapa? Loh, kan kita sepakat tadi, kan Abang bilang tadi. Sepakat lagi. Sepakat lagi. Mabok sampean ini. Nah, kan kita sepakat dari bahwasanya Tuhan kita adalah Yahweh Tepape. Siapa yang sepakat? Ku bilang kitabmu itu yang menyamakan, bukan saya. Loh, kan dia bilang kan yang di sini. Kan Allah yang di sini itu kan. Masolang generasi. Karena ini pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi kan. Nah, itu sekarang sudah Allah. Yeay. Lu kan sepakat dulu Tadi kita. sepakat Tuhan kita beda, sekarang katanya sepakat Tuhan kita sama. Nggak bisa kan, ya, kan Ada yang bawa karung goni nggak? Kita karungin aja orang ini. Dengar dulu. Pada mulanya Allah Ada yang ada kunci dongkrak. Kan gitu. Nah, berarti Tuhan kita sama ya. Aduh.
Yang menyamakan kan kalian, bukan kami. Lu kan terjebak di bawah Tuhan itu lah. Sepakat terus. Nah, kan gitu. Sepakat Nah, untuk tidak sepakat. makanya Tuhan kita adalah Yahudi Pape. Temanku bilang kalau pape itu anti nyamuk katanya. Nah, lu. Berarti beda. Aku mau nanya kau dulu, Elsadai. Ya beda lah. Wego anti nyamuk. Elsadai sebenarnya Tuhanmu. Elsadai sebenarnya Tuhanmu siapa sih Elsadai? Tuhanku Yesus Allah saya Elohim. Iya. Bukan Yesus. Bukan Yesus. Ya kan Yesus Tuhan. Wah, Jadi Yesus bukan Tuhan. Tuhan, Yesus Tuhan, Allah itu Elohim. Nah, iya. Tuhanmu ada berapa? Tuhan saya 3. Nah, betul. Pantasan dari tadi Bang Nyimak pusing. Tuhannya 3. Makanya di sini ini di dalam Kejadian 1:26, baiklah marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa kita ini. Nah, makanya Bapa, Firman dan Roh Kudus. Dari mana kamu tahu kalau kita di situ 3? Bagaimana kalau 10? Ya bisa aja kan suka-suka Tuhan. Berarti Tuhanmu bisa saja 10. Bisa aja. 200? Bisa. 300? Bisa. Sepotong? Jangan sepotong dong. Itu kan mengurangi apa itu kekuasaan Tuhan itu. Habis bilang aja 2 juta, 3 juta, 10 juta bisa. Jadi kalau mereka mau melakukan sesuatu mereka rapat dulu. Loh kan itu suka-suka Tuhan. Iya, rapat dulu mereka Tuhan. untuk memutuskan sesuatu. Misalnya mau menciptakan Tuhan baru bernama Yesus. Tuhan lain mengatakan jenis kelaminnya perempuan, yang lain mengatakan laki-laki yang lain bilang jangan perempuan aja, Yesus. Yang lainnya bilang jangan laki-laki aja, Yesus. Nah, kalah yang menang itu yang banyak suaranya. Jadilah Yesus gitu. Loh. Kan itu suka-suka Tuhan, masa kita ngatur Tuhan? Ya itu makanya bisa jadi mereka musyawarah dulu sebelum menciptakan Yesus. Ya bisa jadi kan terserah mereka. Betul. Ada nggak Tuhanmu dari jenis kelamin perempuan? Hah? Ada nggak Tuhanmu dari jenis kelamin perempuan? Loh. Namanya Tuhan kan terserah dia mau perempuan mau laki-laki terserah dia, masa kita ngatur? Bisa jadi perempuan. Bisa jadi. Ya, ada air tetenya bro. Oh malah asa. Itu. Namanya. Bisa haid Tuhan kau itu. Nah, gimana? Namanya juga kan. Aduh, parah ini orang. Ehat, artinya ehat maha kuasa. Ehat maha kuasa. Nah, itu maha besar. Itu artinya. Maha besar ehat. Iya. Ya betul. Itu Kalau saudara Elsada ini kalian tahun berapa? Lupa tulis tahunnya waktu itu. Tahun kabisat. Kelainan tahun berapa? 87. Oh sudah lama dia menderita. Bang Juma nggak nanya kelahiran. Bang Juma nanya kelainan tahun berapa. Nah gitu bang. Nah bagus dari kan. Nah bahwasanya Sudah lama menderita. mau saya lagi ya gini bang kan abang juga mempercayai Nabi abang ada Musa kan ikut juga Musa Nabi abang. Iya itu nabi-nabi Bani Israel itu bukan nabinya Kristen itu. Loh, aku lari kemana-mana. Kepercayaan saya kan. Iya tapi kan itu bukan nabimu, itu nabinya Bani Israel. Loh, lari kemana-mana ini. Aduh, jauh dulu tentang saya. Apakah mempercayai nabinya abang ada Musa juga? Iya itu nabi yang diutus oleh Tuhan. Berarti kita satu Tuhan, yaitu Yahweh Bape. Tapi kan Tuhan jutaan katamu. Hai, mana rasa yang kata? Kan gitu kan, berarti kan kan Nabi Musa kan Yahweh Bape, berarti kita satu Tuhan. Kan gitu. Tuhanmu katanya banyak, ada Ya, perempuan kan. juga. Ya kan suka-suka Tuhan, kan dia maha kuasa. Sekarang saya mau tanya, bisa nggak Tuhanmu itu berada tengah-tengah antara laki perempuan, agak kemayu sedikit, bisa nggak? Loh, kan itu terserah Tuhan, biar mereka akrab. Bilang aja bisa seperti Elia gitu loh. Bisa nggak? Kan terserah Tuhan, biar suami istri itu dapat Terserah Tuhan. berkati, kan gitu.
Perlu Elsa Day. Aduh. Di antara Tuhan itu banyak, siapa kepala Tuhan? Gue masak. Apa? Di antara Tuhan yang banyak itu siapa yang kepala Tuhan? Pimpinannya Pimpinan Tuhan. yang tertinggi. Loh, kan sudah jelas di sini ya, ini diberikan ini. Berfirmanlah Elohim. Kan yang berfirman Elohim. Allah di situ bukan Elohim. Alamak ini Elohim. Ya udah jangan dulu. Mulai lagi. Di antara Tuhan yang banyak itu, masa Elsa Day, siapa pimpinan Tuhan? Pimpinan Tuhan. Kan ini sang sumber. Berarti dari mana? Dari segala sesuatu. Ya kan Tuhan banyak, berarti ada pimpinannya, ada bosnya. Kan ini Elohim, kan sang sumber. Ya, tahu. Siapa bosnya? Lulusan STT Nias ini kayaknya S3 dia. Dosen, Anda dosen di STT Nias? Tidak, saya tidak sekolah. Oh, dan sekolah, tapi ada Tuhan dalam dirimu kan? Bukan hanya Tuhan dalam diri kita, tapi roh Tuhan ada di dalam saya. Ah gitu. Oh, iya. Tuhan yang perempuan atau Tuhan yang laki-laki? Loh, kan saya laki-laki, berarti laki-laki dong. Oh gitu, jadi kalau di perempuan, Tuhan perempuan. Iya betul. Mantap. Robek otak. Aduh, parah ini Pak. Makanya di sini kan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itulah makanya Bapa, Firman dan Roh Kudus. Oh, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, tidak ada yang mustahil. Jadi Tuhan itu bisa jadi setan. Tidak pernah bersatu Tuhan sama setan. Tidak pernah Bisa bersatu. jadi setan, katanya tadi ada yang mustahil. Nah gini bang, sama ibu saja, gini bang, sama ibu saja tidak Tuhan Aduh, parah. sama Tidak setan. ada yang mustahil, berarti Tuhanmu bisa jadi setan. Tidak pernah Tuhan bersatu sama setan. Tidak pernah. Bukan itu. bersatu, bisa menjadi, kan tidak ada yang mustahil. Kasihan. Alamak, anak buahnya Edis. Nah gini bang, kan sudah Edis dulu waktu pertama muncul, saudara Esadai, Edis waktu pertama muncul dulu di sosmed, gaya debatnya itu dan cakupan pemahamannya itu sama sepertimu, terlalu tinggi. Aduh. Nah gitu, maksud saya gini bang, biar abang sadar dulu ya, biar abang terselamatkan. Nah ini, bahwa sebenarnya bang, Tuhan itu satu, yaitu Yahweh Tepape. Tidak ada selain itu. Oh gitu. Nah, Elsa Day, terus yang disalib Tuhan yang mana yang disalib? iya kan rohnya yang datang ke dunia. Mati minyak. Aduh, parah ini. Nah Parah, parah. gitu. Siapa Nah, nama maka- Tuhan? Elsa Day, siapa nama Tuhan yang disalib itu? Iya namanya itulah anak yang tunggal, rohnya yang diutus ke bumi, yaitu Tuhan Yesus. Oh, jadi siapa yang nyalib Tuhan? Yang ya iblis. Entah, asik. Astagfirullah. Berarti kamu mendapat hadiah dari iblis. Loh, kan sudah bilang bang bahwasanya iblis itu tidak pernah bersatu sama Tuhan, kan gitu. Tapi kan iblis yang menyalib Tuhanmu. Kan kenapa Tuhan Yesus disalib? Karena manusia. Iya, bukan karena kenapa saya tidak tanya. mengenal Bukan dia kan. dulu. Karena manusia tidak mengenal Tuhan yang benar dan Allah yang benar. Iya, bukan itu yang kutanya. Berarti selama ini iblis itu berjasa samamu kan? Loh, kan sudah bilang dari bahwasanya Tuhan tidak pernah bersatu sama iblis. Iya, berarti kamu harus mengucapkan terima kasih kepada iblis. Loh, kan sudah bilang Tuhan aja tak pernah bersatu sama iblis, apalagi manusia. Iya, berarti kamu harus berterima kasih kepada iblis. Loh, kan iblis itu bang akan kita hancurkan melalui kuasa darah. Mana ada? Yesus. Kau harus berterima kasih kepada iblis karena gara-gara iblis Tuhanmu disalibkan, kau dapat hadiah penebusan dosa. Itu Betul? pertanyaan saya bang. Pertanyaan bang gini, mungkinkah Tuhan bersatu sama iblis? Mungkinkah Tuhan bersatu dengan iblis? Ya tidaklah.
Oke, ya berarti sudah clear ya. Berarti sembah kita sama. Kenapa nak sama lah? Tanya balik Bang Juma. Mungkinkah iblis membunuh Tuhan? Loh, kan sudah aku bilang tidak pernah Tuhan bersatu sama iblis. Selalu ke situ Bang Andi. Tidak pernah bersatu pada nak nyambung. Mabuk kayaknya ini orang. Maksud saya kan gini, Bang, kan kita sepakat dulu. Mungkinkah Tuhan itu bersatu sama iblis? Kayak lagunya Stinky mungkin. Iya, Stinky. Kayak lagunya Stinky mungkin ya. Loh, kan itu pertanyaan saja, mungkin apa tidak, itu aja. Kalau kamu minum alkohol itu kira-kira batas berapa sebelum kamu mabok berat, Elsadai? Loh, 2 kan sergei. mau kelar kemana-mana ini. Ya cuma nanya doang, kita kan pengen tahu takarannya gitu loh. Kita takaran apanya? Kira-kira 2 botol masih sanggup? Oh, saya sekarang enggak minum, tapi dulu saya minum berat. Dulu ndak, sekarang ndak minum dia lagi. Dia pakai mandi. Dia pakai mandi. Nah gitu. Nah sekarang saya sudah dekat sama Tuhan. Nah dulu saya hampir apalah ambruk. Ambruk. Tuhan di dalam ambruk artinya jauh dari Tuhan. Coba gua panggil murid saya yang kedua dulu bentar ya. Nah, Avanza. Avanza ngomong lu. Oh, udah siap. Menurut Elsadai yang bunuh Tuhan mau iblis. Kau setuju nggak? Gimana? Kau setuju nggak? Apanya setuju? Yang bunuh Tuhan mau iblis kata Elsadai. Oh, tidak lah. Semalam kau cari Bang Juma udah tidur. Sekarang mau ngapain? Oke. Yaudah, ngomong mau cuma apa? Enggak, ini sama Pipi juga. Pipi dibuka mute-nya Pipi. Itu Bang Jumanya udah hadir. Lu 3 orang dijejer, Pipi. dijejer 3. Dijejer 3. Pipi dibuka mute-nya Pipi. Ya halo nak. Iya, Dek. Nenek mau kiper. Tamalasak mana ya? Terlalu tamalasak koy. Terlalu. Apa yang ditanya Bang Juma tentang Kristen? Bersedia jawab. Betul? Kamu yakin Ya. bisa jawab? Bisa. Siapa yang menjadikan Yesus menjadi Tuhan? Oke, saya jelaskan ya. Iya. Allah itu turun ke bumi menjadi Yesus melalui rahim Maria. Jadi, Menjadi manusia 100%. betul, Allah 100%. Ya. Ketika jadi- kemudian dia menjadi Tunggu, Bang Juma. Tunggu, jangan usah terlalu Oke, panjang. oke. Ketika dia menjadi manusia 100%, siapa yang menjadikannya menjadi Tuhan kembali? Rohnya itu ada Allah. Itu maka saya bilang tadi Allah. Tadi sudah menjadi manusia 100%. Rohnya kan Allah. Iya, berarti tidak menjadi 100% dong. Dia kan di bumi dia manusia. Gimana sih? Iya, Bang Juma? 100% kan? Ya, rohnya Berarti Allah. loh, tidak 100% kalau rohnya masih roh Tuhan. Makanya Bang Juma, Allah itu bisa jadi manusia, tapi manusia itu nggak bisa jadi Allah. Itu aja kuncinya. Iya, berarti dia nggak bisa jadi Allah dong. Dia itu Allah. Loh, katanya tadi manusia 100%. Yesus dan Allah itu satu. Esa. Tadi katanya 100% manusia. Iya, 100% manusia, 100% Nah. Allah. Nah, Berarti 200%. kok 300 kali Anda? Nomor Gimana ceritanya? Kan dia bilang dia manusia. 100% Ikan manusia. Kalau dia seutuhnya manusia atau tidak seutuhnya manusia? Kalau dagingnya manusia, Yesus itu manusia. Rohnya itu roh dari Allah. Allah sendiri turun dari surga. Oh, berarti rohnya Yesus itu Tuhan. Allah. Iya, Tuhan. Iya. Allah. Kita bahasa Indonesia aja. Berarti rohnya itu Tuhan. Allah. Tuhan kan? Iya, apa bedanya Tuhan sama Allah? Ya udah nggak usah pakai itu, nggak ngerti aku. Tuhan Kenapa? aja, bahasa nasional. Berarti dia 100% manusia kan? Ya, betul.
Nah, masih ada nggak 1% kalau sudah 100%? Nggak ada. Nah, berarti sudah tak ada lagi unsur lain. Makanya saya jelaskan dari awal, Allah itu menjadi manusia, rohnya. Tuhanmu menjadi manusia. Ya, betul. Sepenuhnya menjadi manusia. Yesus itu manusia atau Allah? Saya tanya. Manusia lah, manusia. Betul, manusia, rohnya manusia atau Allah? Rohnya manusia. Nah, itu yang saya bilang salah. Dia roh Loh, itu kok Allah. salah? Kok salah? Karena Allah itu turun ke bumi melalui rahim Maria, itu dari Yesus. Rohnya itu itulah roh Allah gitu loh. Rohnya Yesus itu Tuhan. Ya. Nah, ketika dia lapar, yang lapar rohnya atau jasadnya? Ya Yesusnya, dia kan manusia. Gimana sih? Yang lapar siapa? Yang lapar itu seperti Bang Juma. Bang Juma kalau manusia nggak perlu nasi, nggak perlu lapar, nggak perlu susu. Enggak, jangan kau samakan saya dengan Tuhanmu. Enggak, sekarang manusia itu perlu apa? Perlu makan kan? Iya, yang saya tanya, yang perlu makan di sini Yesus kan? Roh yang ada di dalam dirinya nggak perlu makan. Itu kan Allah loh. Mana dia nggak perlu makan, tuh Allah. Allah itu tidak perlu. Kalau begitu kenapa Yesus merasakan lapar? Di mana ayatnya? Alamak, puasa 40 hari 40 malam maka laparlah Yesus. Itu kan Yesus, bukan Allah. Gimana sih? Yang mana yang betul ini? Putar ceritanya. Yang mana yang betul? Tuhanmu. Rohnya itu Allah. Roh itu tidak perlu makan dan minum. Bisa tidak jasadnya Yesus merasakan lapar? Ayo Juma 2, ayo 2 arah Juma. Yesus kan. Ayo tantang saya. Ada nyalimu? Ya, bisa Bang, bisa Bang. Iya. Semua room Islam udah kujejaki dari tadi, nggak ada yang berani debat dengan saya. Ayo saya aja Bang. Silakan. Oke. Pilih tema saya dulu. jawab dulu. Dari mana kau tahu ada Allah? Pilih tema dulu, Dari mana kau tahu ada Allahmu? Ya Siapa dari yang alam beritahu? alam semesta inilah pasti. Siapa? Si Muhammad. Kapan Alam si Muhammad semesta pernah ini ketemu dengan Allah? Susah kau. Susah kalau kau berbicara. Kapan si Muhammad Kamu diatur apa enggak? Susah. Kamu diatur apa enggak? Pilih tema Susah dulu. diskusi begitu Bang. Susah. Kalau nggak mau diatur gua turunin. Pilih tema dulu. Tema Saya apa? pendebat ilmiah. Satu. Oke. Biar tahu Anda. Oke, kita diskusi pakai timer boleh? Silakan. Oke. 1 menit aja. Ada yang bisa kasih Iya. timer? Oke, saya kepingin tahu dari mana kau tahu ada Allah. Iya. Sabar, Dari sabar. Muhammad apa dari Jibril? Sabar. Oke. Sabar ya, saya siapin dulu timernya. Iya. Bagus ini karena orang cerdas. Dia sudah kelilingi komal-komal seluruh Indonesia. Iya, karena Lu diam aja udah dulu. baca Al-Quran. Lu diam dulu. Lu diam. Belum dia persilakan bicara. Tunggu timer dulu. Nah, Kapan ada Allah? ya udah Siapa yang nanti beritahu aja. Allah? Nantilah, jangan songong dulu. Berapa menit Gerunda? 1 menit aja. Muhammad supaya nggak cepat pernah stop. bicara Iya. dengan Allah. Ini orang ini ngomong melulu nih satu nih. Sabar kawan, sabar. Sabar ya. Sunat pun kau nggak ada di Al-Quran. Kau Kemana baik? Diam dulu. Kelasmu menghadapi saya. Ya, udah siap timernya? Ya, silakan. Oke, baik. Al-Quran menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Aku akan memperlihatkan kepada manusia keberadaanku dari segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi aku menyatakan diriku itu ada melalui alam semesta. Jadi Tuhanku tidak menyatakan dirinya ada dengan menjadi bayi. Sebelum pencipta menciptakan alam semesta, menciptakan manusia, menciptakan pikiran manusia,
Tak ada manusia yang bisa kemudian mengetahui bahwa Tuhan itu ada. Bahkan untuk mengetahui dirinya saja ada itu tidak. Apalagi mengetahui Tuhan ada. Nah, jadi Tuhan saya itu kawan tidak serupa dengan makhluk sehingga tidak bisa diumpamakan dengan makhluk. Demikian sementara. Silakan kau paparkan Tuhanmu dulu. Ya. Oke. Jangan nyebrang dulu ya. Tadi dulu, jangan nyebrang dulu, paparkan dulu Tuhanmu siapa. Silakan. Oke. Tuhan saya adalah Bapa di sorga. Oke. Yang memberitakan adalah Yesus. Karena Yesus adalah firman yang bersumber dari Bapa itu sendiri. Oke. Jadi jelas keberadaan Bapa di surga ada, Maha Pencipta. Oke. Tapi yang saya pertanyakan ya, Allah SWT dari siapa? Punya bertanya. Kau jelaskan dulu Tuhanmu Bapa itu yang mana? Yang bertanduk 7 bermata 7 itu kah? Yang jelas, apa yang Yesus jelas? berkata ya, Bapa di surga. Oke. Nah, nggak ada namanya. Tuhanmu yang ada namanya Allah SWT namanya. Ya, oke, itu entah siapa yang berita membuat namanya itu si Allah SWT, entah bapaknya, entah mamanya, kita nggak tahu. Tapi kalau Tuhan saya nggak ada namanya, Bapa di surga, yang Maha Pencipta. Oh gitu. Iya. Is waktunya, gak nyoba lagi. Dia Allahu Akbar. Jadi berbicara mengenai Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi, itu menyatakan dirinya sebagai Sang Yang Maha Tinggi. Kalau dikatakan Sang Maha Tinggi, berarti Tuhan itu ada di hakikat yang tinggi. Tidak turun ke bumi jadi bayi. Makanya dikatakan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Jadi Tuhan saya itu maha tinggi. Nah, kalau kamu mengatakan Bapa, itu Tuhannya Yahudi. Tuhannya Yahudi itu yang mereka sembah, mereka gelari dengan gelar Bapa. Setahu saya Tuhanmu itu gelarnya Kristus. Ya kan? Nah, Tuhanmu itu kau bisa tahu dia ada dengan cara apa? Silakan. Oke, saya jawab. Tuhan saya Yesus Kristus benar. Karena saya mengikuti firman-Nya dan semua hukumnya. Saya taat. Ya, definisi Tuhan. Ya. Tapi Tuhan saya yang Maha Pencipta adalah Bapa di surga. Oke, you understand? Jadi yang kau bilang Allah SWT tidak ada serupa dengan makhluknya, ya benar, karena bitisnya terbalik dan tangannya kanan semua itu diakui dunia itu, ya, tidak ada serupa dan segambar dengan makhluknya karena bitisnya tadi terbalik, tangannya kanan semua dan bermata satu. Jawab. Ya, coba waktu saya serahkan ke kamu, kamu tunjukkan dalil di mana Tuhan saya dikatakan Tuhannya satu. Silakan. Kamu mengakui kah? Saya minta dalil. Kanan semua? Saya minta dalil. Silakan kamu tunjukkan. Ada di hadis. Ya, silakan kamu tunjukkan. Tidak perlu kita harus tunjuk. Kamu mengakui itu tidak? Saya tidak mengakui kalau kamu mensifati Tuhanku dengan sifat manusia. Astagfirullahaladzim. Tadi saya sudah mengatakan kepadamu bahwa Tuhanku itu laisa kamitslihi syai'. Artinya Tuhan saya itu tidak serupa dengan makhluk. Tapi kamu mensifati Tuhanku tangannya kanan semua dua, kamu mensifatinya dengan makhluk. Berarti otakmu robek. Kan gitu. Loh. Nah, kalau saya berbicara mengenai yang mensifati yang seperti itu, boleh nggak saya mengatakan bahwa Tuhanmu itu bermata 7 dan bertanduk 7? Matanya 7 dan tanduknya 7. Sekarang cuma ya. Jawab dulu. Ya, Jawab dulu. Kita mengakui kejujuran. Jawab dulu. Saya kan sudah menjawabmu. Kalau yang kau katakan, kau mensifati Tuhanku dengan sifat makhluk, saya katakan saya tolak.
Tetapi kalau kamu sifati Tuhanku dengan kekuasaannya, laisa kamitslihi syai', berarti kekuasaannya yang adalah tangan kanan itu berlipat kali ganda maksudnya di situ. Nah, sekarang saya tanya samamu, di dalam kitabmu Wahyu 5 nomor 6 dikatakan Tuhanmu itu matanya 7 dan tanduknya ada 7. Apakah demikian adanya rupanya? Jawab. Oke, saya jawab ya. Ya. Sejak saya kecil sampai hari ini tidak pernah Kristen mengatakan seperti itu. Tapi kalau Dalilnya ada. memang Wahyu 5 nomor 6. Tapi kalau memang yang saya katakan tadi itu Islam yang mengatakan. Saya Ustaz mengatakan, yang mengatakan Wahyu 5 ya, nomor 6. ya bila Wahyu 5 nomor 6. Wahyu 5, saya menunjukkan langsung data kan? Saya menunjukkan data langsung kan? Wahyu 5 nomor 6. Saking hebatnya tuh Bang Suma tuh. Tuhannya orang Kristen, matanya 7, tanduknya 7. Bisa kau gambarkan bentuknya? Bisa kau gambarkan bentuknya kepada saya? Tuhanmu itu. Oke, tunjuk. Kalau ini ya perlu saya buktikan dulu. Tunjukkan di mana ayatnya. Wahyu Biar 5 pelajari nomor siapa 6. yang berkata di situ. Wahyu 5 nomor 6. Tunjukkan apa itu kata metafora nanti. Wahyu 5 metafora, Tunjukkan. metafora. Biar saya jelaskan itu. Apakah Metafora. itu nanti Metafora. ya, Metafora. Tidak ngerti metafora atau itu Metafora, perumpamaan. metafora. Ya, Apa tunjukkan. pula metafora? Aku melihat. Ya, Dalilnya tunjukkan. begitu. Kalau ini buktikan karena nggak pernah. Dalilnya berkata aku melihat. Kalau penulis Wahyu melihat, apakah itu metafora? Hah? Dengarkan cuma karena Ya. tidak pernah Kristen mengatakan Iya memang seperti disembunyikan, itu. Di seluruh disembunyikan. dunia. Memang disembunyikan. Memang disembunyikan. Saatnya lah Lagi, kamu belajar. Sekarang kamu belajar. Disembunyikan Tuhan kamu itu sosoknya seperti apa. Saya sudah bocorkan samamu, kan? Jelas bahwa di dalam kitabmu. Cuma Sabar, jangan sekarang, jangan sekarang. Oke, Kamu akui enggak? baca. Tuh. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengahnya tua-tua itu berdiri seekor anak domba, binatang juga Tuhan kau itu ya, seperti telah disembeli. Tuhan kau itu digerek, sudah binatang digerek lagi, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Theos yang diutus ke seluruh bumi. Tuh. Apa yang metafora di situ? Bukankah Tuhanmu itu roh? Mana Anda di ngaku situ? enggak Tuhan? Mana disebut Anda di ngaku situ enggak? Bapa di surga? Mana disebut Tuhan? Jadi ini siapa ini? Tunjukkan Ini siapa? Mana ada di situ? Jadi Tunjukkan. ini Mana ada di siapa? situ Jadi tulis. ini siapa yang dikatakan ini anak domba? Ini siapa anak domba ini? Lo anak domba itu termasuk Anda. Ya. Pekok. Mana Termasuk Anda. anak Sesat. domba yang disembeli ini siapa? Anak domba yang disembeli ini siapa? Sekarang tunjukkan di mana di situ Di ditulis di situ Bapa di surga. dengar. Anak domba ini yang disembeli ini siapa? Kaku, Anak mulut. domba. Apa kaku? Kaku, Saya jawab. kaku. Tunjukkan Kaku mulut. dulu di situ mana tertulis Anak Bapa di domba surga. ini siapa? Kaku. Memang kau tunjukkan Kaku. dulu Tuhan saya kan Maha Pencipta saya kan. Itu anak domba siapa? Mampus. Mana tertulis di situ Bapa di surga? Tunjukkan. Anak domba ini siapa? Anak domba ini siapa? Iya kau. Ya Anda. Malu dia. Katanya Anda itu anak domba itu. ilmiah. Katanya tadi ilmiah diskusinya. Kok larinya anak domba yang disembeli ke Bang Suma? Makanya kurangi onani kau. Sudah onani kau goreng pula itu airnya. Kau makan pakai nasi. Kurangi itu kebiasaan lama. Aduh di mute. Udah turunin nggak ada ilmu. Kurangi Apa itu jadi kebiasaan nggak ada yang ilmu? dulu. Kebiasaanmu yang dulu. Onani taruh di piring, habis itu kau goreng. Kurangi, jangan begitu lagi. Kebiasaan waktu SMA kau ulang-ulang lagi. Makanya otakmu begitu jadinya otakmu. Masa kau bilang saya ini adalah Yesus? Kau bilang juga saya ada roh Elohim. Gimana sih kau ini
ilmiah katanya kemana-mana, komal-komal. Pantasan. Satu Jog. Gurunda. Iya. Gurunda 1 Korintus 5:7. Anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Yesus Kristus. Itulah aku bilang, ilmiah katanya, ilmiah. Belum lagi yang keluar api dari mulutnya. Matanya merah seperti nyala api. Rambutnya panjang putih mengkilap. Kakinya seperti kaki median. Bah, parah kali lah. Itu apaan yang kayak gitu? Belum lagi dia datang turun ke bumi menggunakan kursi rodanya nyala api. Wah, Tuhan duduk di kursi roda. Megaloman. Kursi rider itu yang duduk kursi roda. Nyala api. Kau Mana pikir, dia dapat turun? kau pikir hebat. Percuma lah orang kayak gitu, orang mabuk. Assalamualaikum Bunda Rahma. Bagus. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bagusan Avanza ini masih mau belajar Bang Juma. Sama, Avanza ini juga 1-2 ini Avanza. Jadi Dia sering Tuhannya makan tadi upilnya. mata 7 ya Bang Juma? Udah siap. Iya Bun, matanya 7, hidungnya 1, Waduh. tanduknya 7. Ngeri kali itu. Kalau Bukannya giginya saya jin nggak tahu ya. Iprit tuh. Jin Iprit Bang Juma itu. Iya sih kalau di kita. Cuma. Ya masih sering makan upilmu. Halo. Avanza masih sering makan upil? Enggak lagi? Tahu? Pernah. Loh, kata emakmu kau masih sering katanya. Kalau kena flu itu nggak makan nasi sudah kau. Aku kata makmu makan upil. Ketinggal beri roti katanya jelainya ingusum kau. Katanya sih gitu. Masih. Itu sama kamu kan? Masih kayak gitu sampai sekarang. Enggak lagi kan? Gitu. Enggak lagi kan? Kau masih kayak gitu. Lah kamu lah kan Paulus mengajarkan segala mau sesuatu. diskusi atau mengejek orang atau gimana? Paulus yang mengatakan segala sesuatu halal. Kita mau diskusi atau mau gimana? Lah ini kan Tadi ceritanya- diskusi. Kamu pikir Tadi itu kan belum apa? selesai ceritanya. Yang pertama. Apa itu? Tadi Yesus datang dari surga, Allah dari ke bumi. Kan itu cerita tadi masuk Iya. itu. Iya. Nah, ketika Tuhanmu itu takut, si Yesus ini Tuhanmu takut, jasadnya yang takut atau rohnya juga ikut terlibat? Takut kenapa? Takut kepada malaikat. Sedangkan malaikat aja diperintahkannya. Saya tanya samamu, ketika Yesus takut kepada malaikat, apakah kemudian ikut juga rohnya atau jasadnya tok yang takut? Mana pernah Yesus takut sama malaikat? Alamak, dalil kitabmu itu banyak yang mengatakan Gimana? itu. Di dalam Makanya kitabmu Bang Juma banyak. itu udah bisa masuk Kristen, udah ngerti Alkitab. Kenapa semua. bisa? Hah? Ya kalau udah ngerti Alkitab. Lukas Tapi dia ngerti Lukas di 22 ya. pertengahan, Lukas bukan dari 22 awal gitu loh. nomor 44. Iya benar ya. Apa? Lukas 22 nomor 44. Entah berkumpul. Yesus sangat ketakutan dan keringatnya seperti Lukas titik-titik 22 darah. nomor berapa tadi? 44. Ya 43 sampai 44. Ketakutan. Rasa Belum menjadi titik darah. Yesus ketakutan, keringatannya seperti titik darah. Bah, pertanyaan Di mana dia saya. merasa ketakutan? Di mana? Enggak ada. Ia sangat ketakutan. Iya, ketakutan sama siapa? Dia Sama ketakutan, malaikat. pokoknya dia ketakutan. Saya tanya, ketika dia ketakutan, itu jasadnya aja atau ada keterlibatan rohnya? Yang saya bilang tadi pertama apa? Gimana? Yesus itu apa? Manusia atau gimana? Loh, mulai jurus Paulus, Kan udah saya bilang Yesus itu Mulai. manusia. Jadi kalau manusia itu gimana? Ada rasa Iya. takut kan? Nah, yang takut ini jasadnya atau ada keterlibatan rohnya? Jasadnya manusia, manusianya. Pernah kau dengarkan berita telah terjadi kebakaran, 3 mayat melarikan diri? Pernah? Pernah saya dengar mayat bisa misalnya. Iya makanya, bisa tidak mayat itu takut? Mayat gimana nih ceritain mayat? Ya orang katanya Yesus kok mayat? Iya, ku tanya dulu samamu, bisa tidak mayat itu takut? Tidak. Nah, mayat itu nanti bisa takut kalau ada roh di dalam tubuhnya, betul?
Roh dia itu roh Allah loh, enggak ada. Terus kenapa dia takut? Dia itu manusia. Gue Sebagai tanya tadi manusia roh dia Allah. wajar. Bang Juma dengar, dia sebagai manusia wajar dia ketakutan butuh makan. Yang dikatakan Butuh keluarga, manusia takut. itu jasadnya saja kah? Jasadnya, Rohnya manusianya. tidak. Rohnya tidak. Oh, jadi kalau Yesus itu dikatakan manusia, jasadnya tok saja. Yesus itu manusia, rohnya itu roh Allah. Dia bersama-sama dengan Yesus. Jadi Selamanya Yesus dia ini bersama tidak dengan punya Yesus. roh. Dia roh itu roh Allah, rohnya itu roh Allah. Ah, Gimana bagus. sih? Bisa tidak jasadnya Yesus takut tanpa roh? Makanya saya bilang mereka itu satu Robe, Esa, Allah itu robe Esa, otak kau kan. satu. Bisa tidak jasadnya Yesus takut tanpa ada roh di dalam dirinya? Gimana? Gimana? Nah, Bisa tidak Yesus takut tanpa ada roh di dalam tubuhnya? bisa, dia kan manusia. Gimana sih Bang Juma nih? Hei, Bolak-balik Hei. ditanya. Ah, bisa tidak jasadnya Yesus takut tanpa ada rohnya? Yesus itu manusia atau bukan? Saya tanya dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kacau Bang Juma nih. Kau Ditanya kebanyakan apa makan, gimana? Dia kebanyakan dijelaskan, makan ditanya babi, lagi. kebanyakan makan upil. Ya gini otakmu nggak berfungsi. Terserahmu. Menurut Bisa bagus. tidak jasadnya Yesus itu takut kalau sudah tidak ada roh di dalam dirinya? Dia tidak pernah ditinggalkan Allah. Mereka itu satu. Berarti Allah juga ikut takut. Dia sebagai manusia bakal takut. Gimana? Rohnya juga ikut takut. Yesus itu enggak, Allah itu tidak pernah takut dengan siapapun. Kenapa Yesus takut kalau begitu? Dia sebagai manusia, dia kan ada pikirannya gitu loh. Gimana? Ada nggak pikiran bagi Yesus tanpa ada roh? Maksudnya gimana? Ada pikiran tanpa roh? Pikiran dia itu kan manusia, otomatis dia kalau Bisa nggak dia berpikir tanpa roh? Dengar dulu lah saya ngomong, belum. Bisa nggak dia berpikir tanpa roh? Bisa. Mati orang ini. Dia kan ada pemikirannya loh. Roh itu ya roh. Bisa nggak dia Gimana sih? berpikir tanpa roh? Bisa. Aduh, udahlah ampun saya, ampun. Ampun saya, angkat Gimana tangan nih? saya. Angkat tangan saya bang. Silakan kamu diskusi dengan tai ayam, silakan. Roh itu ya Allah. Yesus itu manusia ya ada pemikirannya gitu. Gimana ini? Orang sedeng itu mah, nggak ada ilmu, asal jawab aja asbun itu mah. Dia pikir berapa rohnya itu di dalam tubuh Yesus. Dia pikir banyak rohnya. Nggak sampai ke otaknya memang. Ya di tab-tab layar teman-teman ya, biar komannya kuat. Ustaz Ali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Kena Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Narasumber Oten aja yang digedein nggak apa-apa Kang. Mana belum ada narasumber hotel? Oh belum ya. Iya. Siapa yang Bang Handi yang lagi diskusi aku yang kena. Iya. Ya ini buat teman-teman yang belum punya kaos Gurunda Juma, ini yang saya gedein dulu ya, izin ya. Nanti buat jumpa pen nanti di Jakarta ya bulan depan. Yang belum punya kaos ini silakan diorder ke saya langsung ya. Soalnya jumpa pennya nanti harus memakai kaos ini ya teman-teman. Silakan hubungi ke WA saya 081 tambah 21 tambah 474 9002 ya. Saya ulangi 081 tambah 21
474 tambah 9002. Silahkan order ke saya ya teman-teman, biar nanti pas jumpa pen dengan Guru Juma bulan depan kalian sudah punya kaos ini dan memakai kaos ini. Silahkan dilanjut Tad. Pero bagus jualan daripada nyolong keledai, pero munte. Jualan kok nggak bisa, bagus tuh jualan tuh halal. Ngambil punya orang itu ya, itu namanya nyolong, maling. Bunda Rahma, angkat telepon. Ya Bun. Tolong angkat telepon saya, Bun. Terima kasih. Aku baru Ike, sampai, selamat aku malam, baru Ike. masuk rumah ini. Ike, selamat malam. Ada suara guys. Ya, buat teman-teman Oten yang mau diskusi silakan naik ke atas ya. Kita diskusi lagi. Siapa semua jangan dinaikin udah. Ya, sementara menunggu Oten apa saya bisa berbicara? Boleh Bang, boleh Bang. Ya. Oke. Oh, Pak Dance ya, silakan Pak Dance. Ya. Saya ingin menyampaikan ya sesuatu yang selalu disampaikan oleh Oten. Katanya firman telah menjadi manusia. Mari kita melihat ya pengertian firman yang sebetulnya. Ada dua hal, yakni logos dan rema. Kalau logos itu tulisan, firman dalam bentuk tulisan, dalam bahasa Ibrani dabar. Lalu rema itu lisan, suara langsung yang Allah sampaikan melalui malaikat kepada para nabi atau rasul. Lalu suara yang mereka dengar itu dalam bentuk perkataan yang disampaikan oleh Allah melalui malaikat kepada nabi atau rasul ditulis. Dan tulisan itu adalah logos dalam bahasa Yunani, dalam bahasa Ibrani dabar. Jadi dari rema menjadi logos, dari dabar menjadi amar atau semen, ya. Nah, saya ingin menyampaikan sesuatu. Saya gali dalam bahasa Yunani, ya. Maaf saya belum bisa open cam, ya, karena ini akun baru, akun en arke en hologos kai hologos en pros tonteon kai theos en hologos. Nah, di sini ditulis logos. Logos ini artinya firman dalam bentuk tulisan. Nah, yang paling menyolok Oten pelintir pada kalimat terakhir. Sebetulnya disebutkan theos hologos. Artinya Tuhan adalah ilmu. Kenapa? Karena theos itu tidak bisa diterjemahkan Allah, tetapi sesembahan ilah atau Tuhan. Nah, yang sebetulnya logos di akhir, tetapi dalam Bible Kristen Allah atau Tuhan itu di akhir. Seharusnya theos en hologos. Ya. Tuhan adalah ilmu. Tetapi ini dibalik. Ya. Firman adalah Allah. Nah, mari kita melihat pada ayatnya yang ketiga. Pantati autu egeneto. Segala sesuatu
dijadikan melalui dia. Jadi di sini ada kata dalam bahasa Yunani di, melalui, bukan oleh. Jadi di sini kata melalui, maka firman itu betul-betul keluar daripada mulut Allah. Jadi melalui firman Allah, bukan sosok Yesus. Ya, kenapa saya katakan ini bukan sosok Yesus? Karena Kejadian pasal 1 ayatnya yang ketiga, berfirmanlah Allah. Jadi di sini tidak ada campur tangan sosok ciptaan. Oke, mari kita menggali ke ayatnya yang ke-14. Saya baca pada Bible yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta tahun 2000. Ayatnya yang ke-14. Ya, sebelumnya saya kasih tahu dulu ya teman-teman, Pak Dan Cemumek ini mantan pendeta ya. Dulu beberapa kali debat, 3 kali kalau nggak salah ya, debat terakhir dengan Gurunda Juma, dan yang terakhir itu dia masih menjabat sebagai pendeta aktif ya, jemaatnya masih ada. Masya Allah, Gurunda Pak Dan Cemumek ini disahadatkan oleh Gurunda Juma. Masya Allah dulu ya, zaman di Jum ya, keren nih. Ya, memang terakhir saya, sebelum saya mualaf, terakhir saya dialog dengan Bang Suma. Tapi saya lanjutkan dulu ya. Ayatnya ke-14. Ya, siap. Kalam itu telah menjadi manusia. Nah, perhatikan baik-baik. Kalam itu adalah tulisan. Telah menjadi manusia. Nah, kata menjadi ya, dalam bahasa Yunani egeneto. Strong number melalui interlinear. Egeneto dalam bahasa Inggrisnya melalui strong number arise, muncul. Lalu kedua be assemble, dipasang. Nah, ini memiliki makna bahwa tulisan atau firman dalam bentuk logos itu diterima oleh manusia, sosok manusia. Kalau toh Oten mengatakan manusia itu adalah Yesus dalam bahasa Yunani sat daging, itu tidak salah. Tetapi kata egeneto sekali lagi dalam strong number arise, muncul. Di sini mengungkapkan bahwa firman itu muncul pada manusia. Firman itu menguasai manusia. Nah, saya buktikan pada kalimat-kalimat berikutnya. Masih dalam konteks Yohanes pasal 1 ayat 14. Mari saya baca terus. Iya, kalam itu telah menjadi manusia, lalu tinggal di antara kita. Nah, perhatiin baik-baik, kata tinggal. Nah, ini sosok ya, yang menguasai Yesus itu tinggal bersama kita, bukan Yesusnya. Siapa yang menguasai Yesus itu? Si pembawa firman itu sendiri. Saya kaitkan dengan Lukas pasal 4 ayat 1. Yesus penuh dengan Roh Kudus. Ketika Yesus penuh dengan Roh Kudus, dia layak menerima firman. Ada 2 hal dia dapat menerima firman. Dia langsung mendengar dari Bapa. Kedua, Yesus memiliki jiwa yang terdiri dari akal, kehendak, kemauan, emosi, perasaan. Itu yang dikuasai oleh Roh Kudus atau dipenuhi oleh Roh Kudus. Sehingga Yesus bernubuat, sebelum Abraham ada, aku telah ada. Jadi keberadaan di sini, sebelum Abraham ada, aku telah ada, bukan sosok Yesusnya, tetapi yang menguasai Yesus, yang berbicara atas nama Allah, yaitu Roh Kudus. Ya, nanti saya buktikan bahwa Roh Kudus itulah malaikat dalam Bible Yohanes pasal 1 ini. Terakhir, oke, saya akan buktikan bahwa Yesus menerima firman, bukan firman menjadi manusia. Kita baca selanjutnya, ya. Lalu tinggal di antara kita. Ini masih ayat 14 ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diterimanya sebagai anak tunggal yang datang dari Sang Bapa. Di sini disebutkan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diterimanya. Apa kemuliaan yang diterimanya? Yakni firman.
logos tulisan bukan menjadi daging. Tidak ada dalam ilmu kedokteran tulisan itu menjadi daging. Tidak pernah ada. Tetapi tulisan kalimat Allah itu ada pada daging. Dalam arti firman itu adalah ilmu yang menguasai manusia sebagai daging. Sekali lagi saya katakan, ya, Yesus menerima firman pada kalimat berikutnya ini. Saya ulangi, ya, bila perlu 1000 kali saya ulangi. Yaitu kemuliaan yang diterimanya sebagai sang anak tunggal yang datang dari sang Bapa. Lalu disebutkan dari anak tunggal. Apa yang dimaksudkan anak? Anak artinya dengar-dengaran kepada Bapa. Yesus dengar-dengaran kepada Tuhannya. Oke, mari kita melihat bukti bahwa Yesus menerima firman masih dalam konteks Yohanes 1. Saya tidak akan keluar. Mari kita melihat. Pada ayatnya yang ke-36 disebutkan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihat, inilah anak domba Allah." Nah, kalau tuh di sini disebutkan seperti pandangan para oten, Allah telah menjadi manusia Yesus. Tidak pernah ada pada ayat 36 ini. Yaitu justru Yesus disebut anak domba Allah. Dia disebutkan domba, artinya binatang. Kalau tuh Allah telah menjadi manusia, maka pada ayat-ayat berikut ini tidak ada lagi kata domba, tapi Allah. Selanjutnya ayatnya yang ke-45. Dengarkan saya. Saya masih berbicara dalam konteks pasal 1. 45. Ini ayat 45, Yohanes pasal 1:45. Filipus menemui Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam Taurat dan oleh Nabi-Nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Nah, lagi-lagi di sini membantah bahwa Allah telah menjadi manusia. Kenapa? Di sini disebutkan Yesus anak dari Yusuf. Berarti Yohanes pasal 1 ayat 14 itu mengkonformasikan bahwa Yesus adalah manusia menerima firman. Saya buka rahasianya. Saat mana dia menerima firman? Saat Yohanes melihat Roh Kudus seperti burung merpati tinggal di dalam Yesus, sehingga dia bisa menyampaikan firman. Ini juga searah dengan Yohanes pasal 17 ayat 8. Dia sebagai penerima firman dan firman dia telah sampaikan. Nah, ya, saya akan tunjukkan bahwa ternyata Roh Kudus itu adalah malaikat. Ya, mari kita membuka masih tetap Yohanes pasal 1. Ya, kalau pada ayatnya yang ke-32 disebutkan Roh itu tinggal kepada Yesus, lalu kita scroll ke bawah ayat 31, terus ya, maksud saya scroll ke bawah ayat 33, 34, 35 sampai ayatnya ke 51. Dengarkan baik-baik ayat 51. Lalu kata Yesus kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepada kamu akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada anak manusia. Malaikat Allah naik turun pada anak manusia. Siapa anak manusia itu? Yesus. Ternyata Yesus mengkonformasikan kepada Yohanes bahwa yang naik turun kepada anak manusia itu adalah malaikat. Demikian tambahan saya, silakan berikan respon. Iya, Masya Allah. Silakan Gurunda. Ilmuwan Pak Dance, Masya Allah, keren. Ya, kalau menyikapi kemudian secara global penyampaian dari saudara kita ya, Pak Dance,
Yesus itu kan oleh mereka dikatakan adalah firman. Meskipun tidak ada dalil yang mengatakan Yesus itu adalah firman secara terang-terangan, ya. Tetapi yang benar adalah Yesus itu adalah penerima firman. Maka sebagai penerima firman, tentu dia adalah nabi. Dan karena firman ini diperintahkan untuk disampaikan kepada Bani Israel, maka dia naik level menjadi rasul. Nah, data yang terakhir tadi itu kuncinya. Apa itu? Yohanes 1 nomor 51. Malaikat naik turun. Untuk apa malaikat naik turun? Untuk menyampaikan firman kepada Yesus. Itu yang bisa disampaikan. Jadi Yesus itu seorang nabi, Yesus itu adalah seorang rasul. Dia bukan Tuhan seperti yang digambarkan oleh teman-teman kita Kristen melalui ajaran Paulus, ya, dalam 1 Korintus 8. Iya betul. Di situ dikatakan bahwasanya Yesus itu adalah Tuhan. Itu tidak mungkin Yesus itu adalah Tuhan. Dia adalah satu-satunya Tuhan dan Bapa adalah dan Allah adalah satu-satunya Bapa. Jadi jelas sekali bahwa apa yang disampaikan oleh guru kita Pak Dance Mumet, bahwasanya Yesus itu adalah manusia, itu sudah betul, dan dia adalah penerima firman, dan sebagaimana tugas daripada malaikat Gabriel atau Roh Kudus, maka Roh Kudus atau Gabriel lah yang kemudian yang menyampaikan firman kepada Yesus. Jadi Yesus itu bukan firman yang menjadi manusia dalam arti kata firman yang tadinya bersama dengan Tuhan lantas dipercayai Tuhannya yang berupa firman itu turun jadi daging. Itu enggak. Maksudnya adalah kalam yang melekat pada diri Tuhan yang adalah sifat telah melakukan aksi, yaitu berfirman. Dan ketika dia berfirman memberikan instruksi kepada malaikat, malaikat turun menyampaikan kepada Maria, Maria kemudian mengaplikasikan daripada ide atau firman Tuhan tersebut, maka terciptalah anak Maria. Saya kira begitu, teman-teman sekalian. Terima kasih. Iya, Masya Allah. Ini ada Warabo sama Otran, Muslim apa Kristen? Warabo, Otran. Saya Kristen. Oh baik, silakan kalau Anda mau menyanggah atau mau diskusi atau bertanya aja silakan. Saya tadi tertarik dengan kata-kata Pak Dance. Ya, silakan Pak Dance, silakan. Pak Dance tadi mengatakan bahwa lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Di situ dikatakan anak domba. Kalau kita lihat, memang tujuan Yesus datang itu untuk menghapus dosa dunia. Makanya dari awal orang Israel itu, Pak, setiap ada salah atau dosa, mereka akan membuat korban penghapus salah atau dosa dengan mempersembahkan anak domba. Tetapi itu dari manusia. Sementara di dalam Yohanes 3:16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya tunggal. Makanya disebut di situ inilah anak domba Allah. Jadi korban penghapus itu gak datang dari manusia, tetapi datang dari Allah sendiri memberikan korban penghapus anak domba sebagai penghapus dosa. Jadi yang dikatakan bahwa ajaran kasih di Kristen itu adalah Tuhan mengasihi kita dengan cara memberikan jalan kepada kita penghapus dosa. Jadi Allah yang bertindak aktif. Jadi gambaran yang anak domba yang Anda sebutkan tadi jauh banget dari sasaran, Pak. Dari historical dan lain-lainnya itu jauh banget. Pengertiannya itu di mana aja nggak ada yang sesuai dengan pengertian Anda itu. Begitu aja Pak, saya tanggapi. Silakan Pak, kalau mau tanggapi. Izin saya merespon ya. Izin. Anda menyampaikan bahwa Yesus sebagai anak domba menghapus dosa umat manusia.
Kalau demikian, ada asumsi bahwa keselamatan itu berdasarkan penebusan dosa. Tetapi ingat, Matius pasal 16 ayatnya yang ke-27, Yesus membantah bahwa keselamatan itu karena perbuatan. Coba baca lagi Yohanes 1:29 tadi Pak. Pada saat Bukan saya mengatakan Pak. Yesus mati di Bukit Golgota. Ya, coba Namun, baca dulu Pak yang keselamatan tadi. itu menurut perbuatannya masing-masing. Saya bacakan ya. Ini bantahan Yesus bahwa keselamatan itu karena penebusan dosa, tetapi karena perbuatan baik. Matius pasal 16 ayatnya yang ke-27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Yesus datang menghakimi kedua kali. Keselamatan itu menurut perbuatannya masing-masing. Jadi bukan karena penebusan dosa. Boleh saya tahu tadi ayatnya yang mana Pak? Sorry. Iya. Matius pasal 17 ayatnya yang ke-27. Matius 17 ayat 27. Iya. Matius Di situ 17 ayat disebutkan 27. Tuhan datang Matius 17 ayat, upah berdasarkan perbuatannya masing-masing. Matius 17 ayat? Matius 16 ayatnya yang ke-27. 16. Boleh Anda bacakan supaya Matius 16 ayat 27 saya bacakan. yang bisa mendengarkannya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi oleh malaikat-malaikatnya, dan pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Menurut perbuatannya. Jadi membalas. Ini ada hubungan upah. Kalau kita melakukan kejahatan, neraka. Kalau kita melakukan kebaikan, itu jannah dan surga. Menurut perbuatan kita. Yesus tidak pernah menyinggung menurut penebusan dosa. Dah, saya jawab ya Pak. Iya, saya tanggapi ya. Yohanes 1 ayat 29 jelas mengatakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi nggak ada perlu tafsiran apa-apa. Jelas dikatakan di sana bahwa anak domba itu adalah untuk menghapus dosa dunia. Itu tertulis ya. Kita ngomong yang tertulis dulu nih. Kemudian Anda membantahnya dengan ayat Matius 16 ayat 27 yang mengatakan mengenai membalas setiap orang menurut perbuatannya. Anda kaitkan dengan keselamatan. Ya, padahal di dalam ayat yang Anda bawa itu tidak ada menyatakan tentang keselamatan. Tentang penghapusan dosa sudah jelas disebut bahwa penghapus. Nanti kalau dinamanya penghakiman itu akan ditentukan salah dan dosa setiap orang. Tidak ada dikatakan di sana bahwa perbuatan baiknya akan menghapus perbuatan jahatnya, tetapi membalas sesuai dengan perbuatannya. Penghapus artinya ketika ketika kita sekolah ada yang namanya penghapus. Yang dihapus adalah apa yang sudah tertulis dan yang salah. Nah, itu jelas tertulis, nggak perlu dibantah atau ditafsirkan, udah jelas menghapus dosa. Tetapi yang Anda bawa itu adalah membalas setiap orang dengan sesuai dengan perbuatannya. Nggak ada di situ keselamatan, nggak ada di situ dosa. Oke Pak, saya tanggapi ya. Sebentar, ada dua hal. Satu hal, yang kedua, Anda tadi mengatakan bahwa bentar Pak Pendeta, satu-satu aja Pak Pendeta biar enak diskusinya, biar nggak lupa. Enggak, masih satu poin, masih poin yang sama Pak, di ayat yang sama Pak, supaya nanti nyambung dengan apa yang disebutkan oleh Pak Dance, karena sangat berhubungan dengan yang Pak Dance sebutkan tadi. Nggak lama kok Pak, nggak nyampe setengah menit. Jadi yang kedua adalah dikatakan bahwa
anak manusia tadi datang ayat 27 tadi, anak manusia diiringi oleh malaikat-malaikatnya. Jadi di sini disebutkan dengan jelas bahwa anak manusia itu memiliki malaikatnya. Artinya malaikat yang dimiliki oleh anak manusia itu. Jadi kalau Anda mengatakan ada manusia yang memiliki malaikat sendiri, saya mungkin Anda perlu menjelaskan kepada saya lebih lanjut kenapa manusia ini punya malaikat sendiri, Pak, atau nabi atau apapun dia. Silakan, Pak. Itu dengan sesuai dengan yang Anda jelaskan tadi di awalnya mengenai Yohanes 1 ayat 51 tadi. Oke, silakan, Pak. Saya akan mengulangi lagi ya ungkapan Anda bahwa Yohanes pasal 1 ayat 36 itu menghapus dosa umat manusia. Dunia, Pak. Dunia. Dosa dunia. Mari kita itu yang disebutkan di sana. Membaca selanjutnya. Saya membaca ulang. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah, inilah anak domba Allah." Ya. Kalau saya hanya baca pada ayat 36 ini, tidak pernah ada di sini ya Yesus menghapus dosa dunia. Tetapi cuma disebutkan, "Lihatlah, ini anak domba Allah." Ya. Sekali lagi pada ayatnya 36 ini ya, tidak searah dengan Anda katakan bahwa lihatlah anak domba Allah menghapus dosa dunia. Tetapi di sini cuma disebutkan lihatlah anak domba Allah. Tidak ada kata menghapus dosa dunia. Lalu selanjutnya 29, Pak. Anda baca. Coba saya baca ayat ke berapa? Yohanes 1 ayat 29, Pak. Oh ya, oke. Nah, saya bacakan ayat 29. Nah, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, ini bukan dosa individual. Bedakan individual menghapus dosa manusia dan dunia. Beda. Ini memiliki pengertian yang dalam bahwa dunia itu diterima oleh Allah melalui para nabi. Jadi di sini tidak individual, ya, tidak merujuk kepada seseorang. Nah, kita kembali kepada Matius pasal 16 ayat 27. Anda katakan ini tidak ada hubungan dengan keselamatan. Ingat baik-baik, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaannya. Jadi ini berbicara second coming. Jadi ini ada hubungan dengan penghakiman. Nah, berdasarkan di sini disebutkan bahwa akan ada upah ya berdasarkan perbuatannya. Jadi ini terlepas dari penebusan dosa. Upah, jika kita memiliki pandangan yang baik, perbuatan baik, maka tentu surga. Nah, mari kita melihat ya Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke 12 bagian B. Dan orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Jadi lagi-lagi di sini menurut perbuatan mereka. Kalau menurut perbuatan ini terpisah dengan penebusan itu sendiri. Nah, lalu pada Yesekiel pasal 18 ayatnya yang ke-20, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayahnya tidak akan turut menanggung kesalahannya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Jadi clear, perjanjian lama dan perjanjian baru mengungkapkan penolakan terhadap penebusan dosa. Oleh karena dosa telah ditebus masuk surga. Tidak ada dalam Bible, tetapi berdasarkan perbuatan baik. Oke, lanjut. Mungkin ada tambahan dari guru saya, Bang Sumah. Silakan. Dan ada Ustadz Alif. Ya, Ustadz Alif atau Guru Nda monitor.
Gurunda, Ustadz Alif, monitor, Ustadz Alif kayaknya udah istirahat. Iya. Ya, Gurunda. Iya, yang mesti dipelajari oleh saudara Kristen di sini adalah bahwa narasi yang dibangun di dalam catatan pengantar atau karangan pribadi dari penulis Yohanes ini itu bukanlah satu yang bersumber dari lisan Yesus dan dituliskan bukan sesaman dengan Yesus. Tetapi ada satu hal yang Anda harus pahami adalah cakupan pesanan dari barat yang menginginkan kemudian mereka menghalalkan segala macam cara dengan menggunakan opini bahwa dengan matinya Kristus itu adalah untuk nebus dosa, maka kalian sekarang sudah bisa makan babi, makan apapun yang kau kehendaki, minum apapun yang kamu kehendaki. Itu sebenarnya muatan dan yang cakupan yang ingin diajarkan kemudian oleh Yohanes. Ingat, kita selalu berpola kepada Yohanes 21 nomor 24-25 bahwa ternyata yang menuliskan buku Yohanes ini itu bukan murid Yesus, tetapi orang yang tidak dikenal, entah siapa, yang kemudian menuliskan kesaksian-kesaksian. Artinya bukan firman Tuhan dan bukan juga sabda Yesus langsung, tetapi hanya berita-berita yang didengarkan oleh penulis Yohanes dan disusunnya kemudian dan disesuaikan dengan selera yang memesan informasi itu. Nah, terkait dengan Yesus, kalau pengarang Yohanes mengatakan inilah domba penghapus dosa, ini penghinaan. Kenapa? Di dalam tradisi Yudaism, Imamat 1 nomor 2, itu perintahnya jelas. Katakanlah kepada orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan korban penebus dosa, maka hendaklah mereka mempersembahkan binatang ternak, domba, kambing, sapi, lembu. Itu kaidah yang betul. Sampai penulis Yohanes juga paham, sehingga memplesetkan. Dia memplesetkan kalau Yesus itu adalah domba, supaya tidak melanggar kekudusan prosesi pembebasan orang-orang Yahudi dari dosa mereka. Harus menggunakan binatang. Kenapa? Karena penulis Yohanes ini juga orang pintar. Dia tahu kalau di dalam tradisi Yudaism, mempersembahkan manusia itu pasti larinya ke ajaran Dewa Molok. Sedangkan tradisi Yesus sendiri di dalam Matius 8 nomor 4, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan penebus dosa sebagaimana yang diperintahkan Musa kepadamu. Nah, jadi kalau Anda membawa narasi Yohanes 1 nomor 29, yaitu bukan sabda Yesus dan itu bukan firman Tuhan. Dan kalau Anda mengikuti itu, berarti Anda pengikut penulis Yohanes, bukan pengikut Yesus. Kalau Yesus yang mengatakan B, Yesus tidak pernah lari dari kaidah yang diucapkan. Persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Apa yang diperintahkan Nabi Musa? Hewan. Begitu juga dalam Matius 19 ketika Yesus ditanya, Guru, ini Yesus nih yang ditanya nih, bukan pendeta, bukan pastor. Guru, ya paman, apa yang harus aku lakukan agar aku bisa memperoleh hidup? Bukan cuma hidup saja, tetapi kekal. Aku mau hidup selama-lamanya. Aku tidak mau mengalami kematian. Apa yang harus aku lakukan? Apa kata Yesus? Rangkaian daripada ucapan dan perintah, kaidah, larangan, ketetapan, ketentuan Yesus semua sebutkan. Tidak ada satupun di antaranya bunuhlah aku supaya kau dapat hidup. Nggak ada itu. Nggak ada. Malah perintahnya yang pertama apa? Jangan kau membunuh. Jadi jangan kau persembahkan Yesus sebagai tumbal untuk dosa-dosamu. Jangan. Itu kata Yesus. Matius 19 nomor 16, 17 dan seterusnya. Jadi Kristen ini hanya mengambil pola, wah kami bebas mau ngapain aja karena kami sudah ditebus. Ya itu derita lu, itu maunya kamu. Tapi adakah itu Yesus ajarkan? Tidak ada sama sekali. Benar kata guru saya tadi, kalau Anda mau hidup, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan. Itu tadi tuh, jangan begini, jangan begono, hormati orang tuamu. Itu perintah Yesus tuh. Apa kata orang yang bertanya? Semua telah aku lakukan guru. Satu lagi kalau begitu. Apa itu?
jual semua hartamu dan berikan kepada si miskin. Wah, keren kali ajaran Yesus nih. Tapi Kristen muncul dari barat, oh enggak, darah Yesus itu, ini ajaran sibilisisis. Karena hanya iblis yang menginginkan darah manusia. Kalau pencipta langit dan bumi, jangankan kita, jangankan Yesus, Nabi Abraham aja ketika diminta diuji, anakmu serahkan kepadaku. Pokoknya saya nggak mau tahu. Serahkan anakmu yang tunggal itu, yang satu-satunya itu. Sembelih dia, aku yang perintahkan. Nah, dia diuji, Kejadian 22. Apa yang terjadi? Tuhan menghendaki itu. Tuhan menginginkan darahnya? Enggak. Tuhan menggantikannya dengan binatang. Tapi di Kristen lucu. Tuhan menginginkan binatang, digantinya manusia. Nah, itu yang perlu Anda pahami. Jadi menebus Itu siapa dunianya, siapa pelaku dosa di dalam dunia ini. Jadi disediakan itu penghapusnya. Yang kedua tadi itu tanggapan saya atas Dance, karena nggak ada lagi yang dikomentari yang lain. Kemudian saya menanggapi mengenai Juma ya. Juma tadi mengatakan bahwa ada ajaran dari Barat yang mengkondisikan supaya kelihatan A, B, C, D, E dan lain-lain. Tetapi sumber yang diambil adalah kitab yang sama. Ini saya nggak paham dengan cara berpikir Anda. Karena dari sumber yang sama Anda pilah-pilah, ini propaganda Barat, ini ajaran Yesus yang benar. Anda kutip lagi, keren loh ajaran Yesus bahwa mengatakan begini, tapi sumber yang sama. Sementara tulisan yang lain Anda katakan, oh ini propaganda Barat. Saya sama sekali nggak mengerti cara berpikir Anda. Mungkin saya ajarkan kalau begitu. Sebentar. Nanti Anda lagi yang jawab ya. Saya ajarin kalau gitu. Kusuapin kalau gitu. Karena orang yang orang awam aja ngelihat ini apa sih gitu ya. Kita ajarin kalau gitu. Apa sih ajarin. gitu. Kedua, bentar. Belum selesai. Ya, sabar. Nggak lama kok kalau saya menanggapi. Yang kedua, Anda mengatakan bahwa Yesus, konfirmasi dari Yesus sendiri tidak mengatakan bahwa ada penebusan, bahwa itu Dewa Molok dan lain-lain, bahwa persembahan korban manusia. Di dalam Matius 20 ayat 28 jelas dikatakan, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya bagi menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau Anda mengatakan yang tadi itu berarti Anda memang kurang referensi. Kalau kurang referensi, dengan kurang referensi Anda mengatakan, oh ini ajaran, apalagi Anda menuduh tadi ini propaganda Barat dan lain-lain. Ya, saya hanya menunjukkan bahwa ada nih yang mengatakan bahwa dia memberikan nyawanya untuk tebusan. Jadi kata-kata Anda tadi sama sekali nggak menyentuh sama sekali, malahan terlihat ngarang, Mas. Oke, Mas, silakan, Mas. Oke, tak ajarin ya, Dek. Tak ajarin ya. Saya mengatakan bahwa Kristen mempersembahkan darah Yesus itu untuk iblis. Kenapa? Karena tidak ada Tuhannya Yahudi minta darah manusia. Catat itu dulu. Kenapa Anda menerjemahkan Matius 20 nomor 28 itu mempersembahkan nyawanya menjadi tebusan bagi orang lain? Kenapa? Karena Anda penyembah setan, Anda penyembah iblis. Saya berjuang siang dan malam
mempertaruhkan dan memberikan nyawaku untuk anak-anakku demi untuk menebus utang-utangnya. Bukan berarti saya harus mati, nebus dosa mereka, nebus utang mereka. Anda menerjemahkan itu kan Anda pengikut setan. Maaf ya, saya kalau orang yang merasa pintar, saya belak-belakan aja. Tak ajarin, tak suapin supaya kau sehat. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesus tadi udah kubilang kan, kuperintahkan kepadamu, perlihatkan dirimu kepada imam, persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Ada Nabi Musa memerintahkan makan darah manusia, minum darah manusia, makan daging, ada? Nggak ada, Cak Ayu. Itu ajaran dari barat. Yesus yang mengatakan, lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Ya lakukan, katanya percaya Yesus. Siapa yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup. Yang tidak percaya mati dalam dosanya. Percaya nggak ente kepada Yesus? Percaya. Ya sudah, persembahkan yang dipersembahkan Nabi Musa. Jangan kau persembahkan yang diminta oleh Dewa Molok, Cak Ayu. Gitu cara belajarnya. Kemudian nih, tak suapin dalil. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Imamat 18 nomor 21, janganlah kau serahkan seorang anak manusia dan untuk mempersembahkannya kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhan Elohimmu. Paham di situ ya, Dek? Kalau ada orang yang mempersembahkan anak manusia, entah ikut Dewa Molok kek, kepada bom-bom kek, kepada tukul, kepada panjul, kepada tuyul, kalau dia mempersembahkan darah manusia, Dek, itu sudah merusak tatanan kekudusan Elohim, nama Elohim itu. Saya lanjut ya, Dek ya. Nah, biar kamu itu disuampin supaya pintar bisa berjalan. Di dalam Imamat 20, Dek, nomor 3, aku Tuhan, aku sendiri yang akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena dia telah menyerahkan seorang anak manusia kepada Dewa Molok. Sampai sini paham, Dek? Jangan kau tantang itu, Dek. Di dalam Bibelmu itu tertulis. Di dalam Bibel yang kalian curi dari orang-orang Yahudi, Dek. Kenapa kemudian saya mengambil data di dalam Bibelmu yang amburadul seperti itu? Yang saling cakar-cakaran kayak gitu. Karena Al-Quran saya sudah menerangkan itu, Dek. Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil. Wahai ahli kitab, mengapa engkau mencampur adukkan yang batil dan yang hak? Lalu kemudian kau terjemahkan dan kau bagi-bagikan kepada orang-orang cupu yang tak punya hak tentang kitab tersebut. Ingat, Injil hanya untuk orang Israel. Yesus hanya untuk orang Israel. Kitabnya Yahudi, kitab Tanakh hanya untuk orang Israel. Kalian bukan orang Israel. Injil kalian tidak punya hak. Kitab Tanakh kalian juga tidak punya hak. Kalian hanyalah penumpang gelap dari barat yang kurang kerjaan. Sampai situ paham, Dek? Nah, tak ajarin lagi, tak suapin. Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Yahudi, Anda kan bukan orang Yahudi, jadi Anda mempersembahkan nenekmu, tantemu, kakekmu, opungmu, ya silakan aja. Ente bukan orang Yahudi. Katakan kepada orang Yahudi, berbicaralah kepada mereka. Apabila engkau berbicara kepada mereka, katakan kepada mereka, jika seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Elohim, harus, wajib mempersembahkan persembahan itu, yaitu hewan ternak, lembu, sapi, kambing, domba. Ada manusia di situ, Dek? Ada? Tidak ada, Dek. Jadi bagi umat Islam kalian itu pelawak, apalagi bagi Yahudi. Tidak ada ajaran para nabi meminta persembahan manusia, apalagi katanya Tuhan yang kau persembahkan, ya, Dek. Kebalik otakmu, Dek. Otakmu kebalik, Dek. Otakmu kebalik. Jasadmu bertumbuh, otakmu mengkerdil. Tidak ada itu. Tuhan minta dosa orang manusia itu dihapuskan dengan darah manusia, Dek. Kalau Anda lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Dek, 2 Tawarik 7 nomor 14, Dek, apa kata Tuhannya orang Yahudi, Dek? Bikin malu Kristen ini. Kalau kita baca dalil kitabnya orang Yahudi, Dek, yang kalian pinjam, kalian tenteng tapi kalian hanya sebagai aksesoris doang, nggak pelajari. Umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Apa kata Tuhan, Dek? Aku akan mendengarkan dari surga mereka dan aku akan mengampuni dosa mereka dari surga. Gitu, Dek. Jadi orang-orang Yahudi, Dek, kalau melakukan dosa, Dek,
Mereka bertaubat, Tuhannya yang di surga mendengarkan dan menghapuskannya dari surga, Dek. Tidak turun jadi bayi, Dek. Jadi bayi. Kalau yang turun sabar dulu, Adek. Sabar dulu, Dek. Kalau yang turun jadi manusia, Dek, nebus dosa, Dek, itu Krishna, Atis, Wisnu, siapa lagi, Dek? Hercules, siapa lagi, Dek? Zeus. Nah, itu Yesus. Nah, itu Tuhan kau tuh. Tapi agama samawi tidak mengenal seperti itu, Dek. Paham sampai sini, Dek? Nah, kalau nggak paham nanti kusuapin lagi ya. Nah, silakan. Enggak jawab ya. Enggak jawab. Asal jawab aja tapi santai. Kita santai kali pun, berdasarkan apa yang tertulis dan bukan berdasarkan asumsi dan pengertian yang seperti tadi, jauh ngawur dari apa yang ada. Ya, saya jawab. Pertama tadi, kekonyolan yang Juma sebutkan dari kata-kata sampai dia berteriak mengatakan mempersembahkan manusia, mempersembahkan Tuhanmu, mempersembahkan apa? Bukan kami yang mempersembahkan. Dari tadi ayatnya sendiri sudah jelas. Makanya baca dengan tenang, mikir dengan jelas. Lihatlah anak domba Allah. Jadi bukan manusia yang mempersembahkan Tuhannya. Anak domba itu dari mana? Dari Allah. Udah jelas. Jadi teriakan Anda tadi terlihat konyol banget. Bukan kami yang memberi persembahan, Yesus kami persembahkan, bukan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia memberikan. Jelas ya, Pak? Syukran, Bunda. Jadi dari awal pelaksananya itu siapa? Bukan kami. Jadi dari awal Anda mengatakan kitab Yahudi dan lain-lain, Anda nggak bisa mengerti bacaan. Akibatnya seperti ini. Anda salah jalan, Dek. Dek Juma. Anda salah jalan, Dek Juma. Jualan obat. Jelas ya, Dek Juma, baca nanti. Siapa yang memberi anak domba siapa, Dek Juma? Iya, nanti saya baca. Anak domba terus domba aja siapa? leluconmu, Jadi, silakan. kalau Anda mengatakan bahwa kami yang memberi persembahan, Anda nol besar. 2 kali udah ada jawaban Anda. Kerasnya aja yang ada, tapi nggak menyinggung sama sekali. Bahkan ngawur dan tidak bisa baca yang tertulis. Silakan Anda komentar. Oke ya, buka mulutnya, Dek, buka mulut biar kusuapin baik-baik ya, Dek ya. Saya tadi minta pernyataan saya. Diam dulu, Dek, Adek, Dek, ambil tisu, lap pipisnya dulu. Nah, gitu. Jangan diminum pipisnya. Pipis jangan diminum. Turun. Tuh. Udah. Ya, gitu, duduk yang cantik. Ya. Baca yang benar Dengarkan ayah, Dek. Iya, Dek. Dek, dengarkan ayah. Dek, ayah. Pak Pendeta diam dulu, Pak Pendeta. Ya, dengarkan ya, Dek ya. Dengarkan. Yang Adek baca itu Yohanes 1:29 itu kan? Itu firman Tuhan, Dek. Hah? Itu sabda Yesus, Dek. Bukan, Dek, bukan. Itu karangan penulis buku Yohanes, Dek. Itu bukan sabda Yesus, adekku. Apalagi firman Tuhan, Dek. Nah, makanya kalau cebo itu yang bersih, ya, bersih supaya otak itu bisa berpikir dengan baik. Tadi ayah mengatakan samamu, Dek, itu bukan firman Tuhan tuh. Jadi kalau kau ikuti itu dan mengatakan Yesus itu domba, binatang, berarti kamu itu pengikut pengarang Yohanes, Dek. Katanya inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Kok larinya ke Yohanes, Dek, pengarang Yohanes, Dek? Bukan ke Yesus. Yesusnya mengatakan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa, Dek. Bukan yang diperintahkan oleh pengarang Yohanes, Dek. Nah, makanya kalau cebo itu ya cebo yang bersih, jangan pakai air 1 sendok, ya. Sekarang saya ingin bertanya samamu, Dek. Kalau kamu kemudian menginginkan tebusan dosamu dengan Yesusmu itu yang si Kristus itu dijadikan tumbal di atas salib, saya pingin tahu, Dek, udah sampai mana pengetahuanmu, Dek, tentang kebohongan-kebohongan tentang salib itu, Dek?
Aku mau tanya semuamu. Lari dari yang tadi, berarti yang tadi penebusan Yesus itu lari. Penebusan Yesus Enggak yang ada mana, lagi Dek? bantahan. Yesus yang mana, Dek? Enggak ada Yesus lagi yang- bantahan. Yang mana, Enggak Dek? ada lagi bantahan yang Yang tadi. mana yang harus saya bantah, Dek? Yang mana, Dek? Yang harus saya bantah? Yang mana, Dek? 1 Wajar kan? Yohanes 1 nomor Enggak, 29 itu. Paling enggak gini, Anda mengakui bahwa Anda enggak bisa baca. Yohanes Bahwa 1 nomor Anda 29, tadi Dek. mengatakan bahwa kami yang memberikan persembahan. Oh itu, oke Udah oke jelas oke salah, oke. kan? Baik Dek, baik Dek. Oke. Tak ajarin Dek. Dek, diam dulu Dek. Dek, kalau itu, sorry saya lupa. Aduh, ayah sudah mulai melupakan adiknya ini. Dengarkan saya Dek. Sorry ye. Ambil pulpen sekarang Dek. Ambil pulpen. Kau nggak ada pulpen, kau pakai ludah. Tulis di kertas. Nah, dengarkan ayah. Di dalam kitabmu Ibrani 9 nomor 28 Dek, di situ ada kata prospero Dek. Kata prospero itu apa artinya adekku? Itu artinya adalah dipersembahkan. Tetapi lagi-lagi lembaga lupa ayat Injil menipu kalian dengan mengatakan prospero itu artinya mengorbankan. Padahal bukan mengorbankan itu Dek, tetapi dipersembahkan. Pertanyaan saya adekku, siapa yang mempersembahkan? Dan dipersembahkan kepada siapa? Ayo Dek. Kata prospero di dalam Ibrani 9 nomor 28 itu Dek, di situ dijelaskan Yesus itu dipersembahkan. Pertanyaan saya Dek, siapa yang mempersembahkan dan dipersembahkan kepada siapa? Anda kan bertanya, bukan kami yang mempersembahkan, kan gitu tadi kan? Nah sekarang saya tanya, siapa yang mempersembahkan Yesus dan dipersembahkan kepada siapa? Bisa jawab Dek? Kalau tidak bisa Dek, tangga ada di sebelah kiri Dek. Silakan. Gampang jawabnya itu. Silakan. Ayo Dek. Kamu mau main-main dengan saya Dek? Hah? Tentang penguasaan Bible? Kakekmu Jawabannya belum lahir gampang. Dek. Saya udah tamat belajar Bible itu. Yang mempersembahkan si Bilisis dipersembahkan kepada Dewa Molok. Ayo jawab, jujur kau sekarang. Di mana Tuhan menginginkan persembahan manusia? Dan siapa yang mempersembahkan? Ayo Dek, silakan Dek. Bisa diam nggak Jum? Iya kan saya bertanya Dek. Jawab dulu. Iya, gua jawab Jum. Iya, Oke. silakan. Pakai data ya Dek ya. Santai aja Jum. Iya pakai Ya. data Dek, pakai data ya. Pakai data silakan. Oke, Nah. yang kedua, oke. Artinya cuma. Kok artinya Dek? Saya minta data Dek. Iya, saya Yesus Kristus dipersembahkan. Jum, Pertanyaan diam, saya Jum. dipersembahkan kepada siapa Lari, dan udah siapa lari, yang mempersembahkan? lari. Silakan Nggak Dek, fokus, nggak silakan. berani fokus lagi nih. Nggak berani Silakan. fokus lagi. Saya justru mengarahkan Jangan kamu emosi Dek. Pak Det. Saya justru mengarahkan kamu Dek. Silakan. Tenang Silakan. Jum, tenang. Calm down Jum. Tenang Jum, tenang. Silakan adekku. Ya, kalau lagi orang ngomong diam ya Jum. Silakan Dek, saya mengarahkan bahasamu Dek Oke, supaya Jum. tidak gila Dek. Oke. Nah, silakan. Jangan emosi Jum. Jangan Saya emosi. nggak emosi. Kalau kau nggak jawab pertanyaannya, dikat lah. Mute. Nah, oke ya Jum. Silakan. Silakan. Pertama tadi jelas, inilah anak domba Allah yang Sudah ku jawab itu Udah Dek. ya, Itu diam, perkataan Jum. pengarang Dek. Jum, Saya tidak aduh, butuh Jum, pengarang minta. Dek. Yang saya butuh firman Tuhannya dan sabda Yesusnya Dek. Jum minta. Itu sudah levelmu Jum naik minta. sedikit lah. Saya Naik level naik sedikit. Karena Dinaikkan Anda- sedikit. Levelnya dinaikkan sedikit. Naik level sedikit, naik level. Itu tadi sudah kuucapkan 2 kali loh, ku bilang. Yohanes 1 nomor 29 itu karangan penulis Yohanes, si wartawan itu. Bukan firman Tuhan dan bukan sabda Yesus adikku. Yang saya minta firman Tuhannya dan sabda Yesusnya. Oke? Nah sekarang Anda tidak akan mungkin menemukan data itu adikku. Nah sekarang saya minta ajakan Anda sombong tadi tuh. Mengatakan tidak ngerti Bible tuh. Jadi saya jelaskan Ibrani 9 nomor 28 ada kata prospero. Dipersembahkan. Pertanyaan saya Dek. Siapa yang mempersembahkan dan dipersembahkan kepada siapa daging dan darah Yesus itu Dek? Silakan. Itu lo jawab langsung, nggak usah pakai pengantar, langsung. Prostero, ayo Prostero. Ayo Juminten, jawab ngomong dulu. Biar lu puas dulu Juminten. Nggak jawab, dia nggak bisa jawab. Nah, kalau kayak gitu memang perempuan lagi haid memang harus digituin. Oke ya? Gua jawab. Silakan. Konyolnya Anda, saya tetap mengatakan Anda konyol.
Anda mengatakan kitab karangan Yohanes. Tidak menjawab, Dikat. Tidak menjawab. Tidak menjawab, Kitab Dikat. karangan Yohanes. Tidak menjawab, Dikat. Siapakah yang mempersembahkan Yesus dan kepada siapa Yesus dipersembahkan? Itu pertanyaannya. Prostero. Pendeta kok gini banget. Sorry ye, nggak ada jemaatnya. Saya mengulangi pertanyaannya Bang Juma biar Bang Juma nggak capek. Siapakah yang mempersembahkan daging dan darah Yesus dan kepada siapakah dipersembahkan? Silakan. Betul ya Bang Juma ya? Saya yang ulang-ulang biar Bang Juma nggak Iya, capek. Paman. Woi, buka mic-mu. Yang cuman kejar perpuluhan kau. Cilak. Moderator. Diulang lagi Udah pertanyaannya, diulang sampai giginya rontok. Siapakah yang mempersembahkan daging dan darah Yesus dan kepada siapakah dipersembahkan? Oh, Persembahan, persembahan, terus siapa yang persembahan. Aduh, Juminten. Kepada siapa dipersembahkan dan siapa yang pula yang mempersembahkan? Dagelan nggak ada ilmu. Turun apa dia? Ditanya baik-baik kok. Dalilnya Ibrani 9:28. Yesus dipersembahkan. Pertanyaan saya, Dek. Yesus dipersembahkan kepada siapa? Dan siapa yang mempersembahkan? Jawab dong. Persembahan. Juminten, lu nggak bisa sholat kalau kayak gitu karena Allah lu nanti Dijawab. sholat. Kami nggak butuh ocehan. Kami butuh jawaban persembahan itu. Siapa yang mempersembahkan tumbal berupa manusia dan siapa yang menerima tumbal manusia? Jawab dong, Dek. Ayo. Ayo, Dek. Prospero. Iya. Prospero. Dalam bahasa Prostero. Yunani. Iya, prostero Artinya mempersembahkan. persembahan. Siapa yang mempersembahkan dan Kalau kepada Prospero persembahan, kalau prosotan terjun bebas. Ayo terjun Iya. aja Pak Pendeta. Itu terjun belum bebas. apa-apa loh. Saya belum tanya yang 1 Korintus 5 nomor 7. Yesus disembeli. Di situ dikatakan Yesus disembeli. Ayo. Siapa yang menyembeli Yesus dan untuk apa Yesus disembeli dan dipersembahkan kepada sembelihan dipersembahkan kepada siapa sembelihan itu? persembahan. Mungkin dipersembahkan ke si Anu, Burunda. Si Anu kayaknya nih. Akulah Kristus yang kamu sembah. Jawab, Dek. Jawab, Dek. Macet nih. Dek. Ada Jawab, kunci Dek. Inggris nggak? Kunci Inggris sama apa sih namanya itu kalau baut lagi macet? Apa sih namanya itu? Bingung dia banget. Biar licin, oli bekas aja deh. Bingung dia nih. Waduh. Macet. Iya ya, Yesus dipersembahkan kepada siapa ya? Dan siapa yang mempersembahkannya? Bingung dia. Bingung dia. Yang jelas di sini ada Dewa Molok. Bingung dia. Bingung dia. Iya, Dari awal Curhat dia. Kristen menyembahkan, mempersembahkan Dewa Molok. Yang ngasih bukan Kristen loh, Mana jawabannya? Mana jawabannya? Prosperos ditembahkan kepada siapa? Udah jelas dari tadi. Mana Itu jawabannya? anak domba Allah. Mana jawabannya? Dari Allah. Yang mempersembahkan Dari siapa? Allah. Terus dia katakan lagi, Yang ini mempersembahkan siapa dan dipersembahkan kepada siapa? Ayo. Woi. Penyembah Kristus. Woi. Woi.
Jantungan dia. Kalau saya malu, saya kabur saya kalau Sebenarnya begini udah malu malu saya. dia. Jangan diturunkan, jangan diturunkan. Jangan sampainya diturunkan. dia. Malu dia kabur, malu. Nah, Biarkan dia merasakan pahitnya berarti. oke. Biar dulu bunda, biarin aja dia lagi. merasakan pahitnya dunia ini. Pahitnya jawab dunia lagi, akhirat Slim. itu. Gua jawab lagi Slim. Pahitnya dunia ini. Diulang lagi pertanyaannya. Siapakah yang mempersembahkan dan kepada siapakah dipersembahkan manusia ini gitu. Dewa Molok. Jangan Bunda Jawabannya. Rama yang jawab, jangan bantu dia biar dia macet. Biar dia merasakan malu di apologet Islam. Kesian. Malu. Nangis dia sudah tuh, nangis. Pahitnya Dia nangis dunia. dia tuh, kasihan ya. Ya Allah. Dia memang pahit deh, pahit. Akang, beliau ini pendeta. Pendeta guru. Oh, pendesta, pantas. Aduh. Dulu dia pendekar Bang Joma. Kala dalam kependekaran beralih profesi menjadi pendeta. Pendesta. Ya, itulah. Ayo, Dusta. Hancur per kepada siapakah hancur perpuluhan. kepada siapakah Yesus dipersembahkan dan ke siapakah yang mempersembahkan dan kepada siapa dipersembahkan? Persembahan. Berat itu Bang Andi. Iblis sih. Dalam hatinya begini, dalam hatinya begini. Ternyata orang-orang gereja nggak percuma ya sering nyebut-nyebut nama Bang Suma ya. Ternyata memang sama dia berat kali diskusi itu. Sulit kali kemudian mematahkan argumentasinya gitu. Juminten, itu anak domba Allah Juminten. Nangis dia nangis. Nangis. Siapkan karung basah, siapkan karung Pertanyaannya, basah. Yesus dipersembahkan kepada siapa dan siapa yang menerima persembahan itu? Yesus anak domba Juminten, Yesus anak domba Juminten. Dia ngatain Tuhannya sendiri binatang. Lucu orang ini. Tuhannya sendiri bilangnya anak binatang katanya. Padahal pertanyaan kita sederhana loh. Kepada siapa Yesus itu dipersembahkan? Dan siapa yang menerima persembahan darah yang dipersembahkan oleh yang mempersembahkan itu siapa? Harus dong, kan dia dipersembahkan, berarti ada yang mempersembahkan, ada yang menerima persembahan itu. Siapa? Siapa yang mempersembahkan darah manusia? Dan siapa yang menerima darah manusia? Dibuka mute-nya Pak Pendeta, dibuka. Wahai pendesta. Kelasnya kayak Jangan di mute, biarin, jangan di mute. moderator anak babi ya. Nah, jawab. Nah, kan, Yang nge-mute kan anak mulutnya babi kan. ya. Mulai mulutnya. aslinya Kalau yang nge-mute anak babi ya. Biarin, jangan di mute. Ya, yang nge-mute anak babi Nah, ya. coba teman-teman Pokoknya semuanya yang nanti ada di sini, saya kan bertanya, muncul kita kata diam ya. moderator mute, Yesus ya. dipersembahkan kepada siapa dan siapa yang mempersembahkannya? Jangan di mute, buka mute-nya. Silakan Anda jawab, kami kasih waktu Anda 10 menit. Moderator Silakan. mute, berarti moderator anak babi. Jangan Kita di mute, diam ya. biarin. Ya, Kalau silakan ada 10 menit. yang mute, berarti Allah itu bajingan. Kurang ajar sih ya. Pancing biarin aja nggak apa-apa. Memang begitu Kalau mulutnya Anda Kristen. katakan, Memang kalau begitu Anda mulutnya. mute lagi, berarti Anda yang mengatakan itu ya, bukan saya. Kalau Anda mute Diam, lagi, yang lain yang Muslim diam. Kita kasih kesempatan dia buktikan. Silakan. ya. Kalau Anda mute lagi, seperti tadi, Anda sendiri yang mengatakan, bukan saya. Paham? Oke. Kalau Anda bertanya dipersembahkan, Anda kutip Paulus yang Anda cintai, saya mengatakan bahwa anak domba itu milik Allah. Inilah anak domba Allah. Siapa yang memberi persembahan? Kalau siapa pemiliknya, itulah yang mempersembahkan. Logika sederhana. Itu didukung dengan Yohanes 3:16 saya katakan tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah memberikan anaknya yang tunggal.
supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes menunjuk dia, mengatakan inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, anak domba Allah. Jadi kalau Anda bertanya itu persembahan siapa, itu persembahan Allah, diberikan Allah kepada kita untuk menebus dosa. Pemberian Allah kepada manusia sebagai jalan manusia untuk mendapat pengampunan dosa. Ada lagi yang Anda tanya, Slim? Juminten? Nggak terjawab ya, nggak terjawab. Oke, sekarang begini. Kalau Anda membaca Keluaran 29 nomor 14. Tadi ya, lu yang bilang Allah lu kayak gitu. Katanya sudah ngomong bantuan. Pokoknya jangan turn off. Gua enggak. Ya, jadi kalau turn off lu yang bilang. Jadi tadi Anda mengatakan ya bahwasanya Tuhan yang mempersembahkan kan ya. Nah, sekarang di dalam Keluaran 29 nomor 14 Tuhan mempersembahkan tai sapi untuk tebus dosa. Pertanyaan saya, kedudukan tai sapi yang ada di Keluaran 29 nomor 14 yang dipersembahkan Tuhan, apakah sama kedudukan tai sapi sebagai penebus dosa dengan kedudukan Kristus yang nebus dosamu? Jawab. Keluar berapa moderator? Potong aja telurmu. Nggak usah gitu. Potong telurmu moderator. Jual, kasih sama Itik. Aku cinta. Oke, keluaran mana berapa? Keluaran berapa Juminten? Tai sapi dipersembahkan untuk nebus dosa. Keluaran berapa Juminten? Kitabnya Yahudi diajarkan mereka untuk mempersembahkan tai sapi. Ya, masa kau nggak tahu sih? Masa kau nggak tahu? Masa kau nggak tahu? Nggak usah nangis gitu Juminten. Masa kau nggak tahu? Pendeta belum kata berapa tai sapi. Mana keluarannya biar gue bacain. Ya kau cari sendiri. Kitab Keluaran yang membahas tai sapi sebagai persembahan. Jangan kasih tahu. Jangan nangis lu. Jangan kasih tahu. Sedang syukran. Kita dengarkan penyembah tai sapi ini. Jadilah berakrobat. Kita dibilang berakrobat katanya. Di dalam kitab Keluaran sudah jelas-jelas tertulis kotoran sapi dibakar sebagai penebus dosa. Dia nggak tahu dalilnya. Mana ayatnya Juminten? Keluarin 29, keluarin 29. Jangan dikasih tahu, biar dia cari. Ini pendeta Pleon ini. Nggak berani kan? Nggak berani kan? Nah, ini mute lagi nih, mute lagi. Nah, kalau mute lagi buang aja. Jadi teman-teman, dia tadi mengakui bahwa Yesus penebus dosa itu dipersembahkan oleh Tuhan dan diterima kembali oleh Tuhan. Berarti lucu dia. Apa Jum? Lu ngomong apa Jum? Kamu mengatakan bahwa Yesus itu adalah domba yang dipersembahkan oleh Tuhan. Tuhan yang mempersembahkan kan? Terus yang menerima persembahan itu siapa? Tuhan itu sendiri kan? Lalu siapa yang menerima persembahan? Diberikan tadi, udah diberikan anaknya yang tunggal untuk dosa. Dia yang mempersembahkan. Dia mempersembahkan anaknya. Untuk siapa anaknya dipersembahkan? Untuk siapa? Ayo. Belajar bahasa Jum. Iya, untuk siapa anaknya bahasa Jum? Untuk siapa? Dong. Tepuk tangan. Dengarkan teman-teman. Ternyata Kristen ini adalah dengar. Ternyata Kristen ini adalah penerima tumbal, teman-teman. Ternyata Kristen ini adalah penerima daripada korban manusia. Wow. Pernah nggak Anda melihat ada orang bawa sesajen ke pohon yang besar? Ternyata setannya mereka yang ada di pohon ini. Nah sekarang orang Roma mempersembahkan darah tumbal di atas salib. Ternyata ini adalah dipersembahkan kepada mereka ini, penerima tumbal ini. Wow, gila bro, penerima tumbal.
Ya biar dosanya dihapus Bang Juma. Astagfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Berarti Yesus itu korban yang ditumbalkan untuk dipersembahkan kepada kalian Kristen. Wow. Moderator Gila. Kupikir teman-teman, kupikir mereka ini Yesus itu ditumbalkan untuk dosa mereka. Ternyata bukan. Yesus itu ditumbalkan untuk mereka makan dan mereka minum. Parah. Sekarang di Keluaran 29 itu, ketika Tuhan memerintahkan mempersembahkan tai sapi, pertanyaan saya, tai sapi itu dipersembahkan kepada siapa? Mana ayatnya? Moderator, makmum. Hai, menderita dia di sini, Enggak tahu datanya. Menderita dia Moderator, di sini. maklum pelacur. Kok pendeta kayak gini? Mulutnya pendeta kayak gini. Di tab-tab layar, woi. Pelacur, kalau lu tenang lagi maklum pelacur. Tab-tab layar, goyang. Ya. Kalau lu mute lagi maklum pelacur. Di Keluaran itu, tai sapi dipersembahkan sebagai korban penebus dosa. Pertanyaan saya, yang menerima persembahan tai sapi siapa? Mana ayatnya? Iya, bom. Nggak berani kan? Siksa dia jangan kasih tahu Bang Juma, siksa dia. Iya. Omong kosong. Oke, gua jawab ya. Iya, Dari silakan. yang Anda katakan tadi. Apa itu jawabannya? Gua jawab pakai ayat. Ya. Oke, jangan di mute. Ya. Oke. Ya. Maknya pelacur jangan mute moderator, oke? Mulutmu anak babi. Anak babi, mulutmu. Yang maknya pelacur, pelihara mulutmu anak babi, anak asuh. Maknya pelacur. Jaga mulutmu anak babi. Ini kau personal juga ya? Biarin Udah nggak lah, layak, udah saya berbahaya, udah berbahaya nanti. Udah. Yang Masa pendeta nggak tahu Keluaran, Bang Juma, masa pendeta nggak tahu Keluaran 29:14? Yang ada dia tahu itu cuma bagian perpuluhan aja. Coba ya. Keluaran 29 nomor 14. Orang Yahudi diminta mempersembahkan tai sapi untuk dibakar. Pertanyaannya, persembahan ini diberikan kepada siapa? Menurut teman-teman yang ada di sini, persembahan ini diberikan kepada siapa? Kepada orang Yahudi lah. Bukannya kepada Tuhan ya? Siblisisis. Oh Tuhan. Mereka Ya, boleh juga melakukan sih berbagi harta pengorbanan. situ. Iya, mempersembahkan kurban kepada siapa? Siblisisis. Kepada Tuhan. Tuhannya. Keluaran 29 nomor 14. Mereka diminta untuk mempersembahkan kurban kepada Tuhan. Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Yahudi apabila mereka ingin mempersembahkan kurban kepada Tuhan, hendaklah dengan mempersembahkan hewan ternak, domba, kambing, sapi. Dengar enggak jawaban dia tadi? Yesus dipersembahkan kepada siapa? Ya kepada kamilah Kristen. Coba. Mereka merasa Tuhan. Orang kalau mempersembahkan ayam ke sungai, kepada siapa dipersembahkan itu? Penghuni sungai. Orang mempersembahkan sesajen ke pohon, persembahkan kepada siapa? Penghuni pohon. Pohon. Orang Yesus dipersembahkan kepada siapa kata dia? Kristen. Kepada dirinya, kepada Kristen. Berarti mereka ini adalah penerima tunggal. Mereka ini setan semua. Merasa Tuhan dia. Merasa Tuhan sehingga layak dia, orang Roma, mempersembahkan tumbal untuk mereka. Alamak. Kasihan. Pendeta betul itu tadi? Iya, pendeta itu, pendeta betul. Alamak. Emang enak pendeta diade-adein. Iya dek. Muncul knalpot bocor. Silakan Bang Andi. Pendeta minta data ke Bang Juma. Masa ada pendeta begitu nggak tahu data? Bang
Andi yang kayak gini kok dinaikkan lagi, ini gak ada ilmu. Blokir aja, turunin. Daripada nggak ada hotel buat mainnya, coba cari lagi. Buat diisi waktu sampai cari. Pendeta kok begitu banget, mulutnya kotor ya. Emosi dia. Kotor banget mulutnya itu pendeta itu. Bos, Aduh, ini ada musik ini. Aduh. Kurang asam. Sabar ya teman-teman, ada musik nih. Sabar dulu ya. Ini apa? Bunda Rahma tidur ya udah. Bunda Rahma udah tidur. Bang Andi, aku izin promosi dulu dong. Ini Bang Andi. Bunda Rahma promosi dulu dong sedikit. Biar follow 3.000 manusia ini. Nah, ada paus satu lagi. Masya Allah. Keren. Alhamdulillah. Syukran, Masya Allah. Panjang umur, sehat selalu, Bun. Amin. Takut yang ngasih. Oh, Bunda Mila. Bukan. Ya, buat teman-teman silakan di saudaraku follow nanti. akun Bunda Mila ya. Ini nih, saya gede ini akun Bunda Mila. Silakan di follow ya, teman-teman. Yang 2,8 silakan di follow ya. Ini baru satu. Nggak begitu 170 caranya, nih. Kang. Ini yang lagi Bunda Mila Apa? digedein ini, silakan kita persembahkan akunnya Bunda Mila. Ini menerima persembahan. Persembahan Anda adalah di follow sebagai bentuk persembahan. Gitu dong. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Emang Api the best. Emang Gurunda ini best. Terima kasih, Bun. Biar setiap pagi saya dengerin kuping saya nih panas. Ikut bantu ketik-ketik di bawah itu ada yang menghujat, ada yang menghina, perbuatannya negatif semua. Aduh, saya ada rekaman tapi nanti di belakang layar aja ya Gurunda. Siap. Rekaman-rekaman yang aduh ya Allah. Bunda, nanti kan bulan depan mau jumpa pen dengan Gurunda Juma. Siapa tahu Bunda mau sodako beli kaos anaknya Gurunda tuh. Jualan kaos ya, anaknya Gurunda. Borong bun. Bunda juga janji loh mau kurban di Nur Maulida loh, teman-teman. Ya itu yang saya mau omongin itu kurban itu boleh lah nanti. Oh ya boleh. Kebetulan saya panitianya nih, silakan. Masya Allah. Berarti masuknya kemana tuh akunnya? Ke nomor rekeningnya Makassar Mualaf Center Indonesia. Nanti saya WA ke Bunda nomornya. Spir ya. Ya. Ini berisik ini satu Bulan Tunggu apa sih? dulu Bulan 6 ya? Bulan 6 ya, Gurunda? Bulan 6, Bun. Ya udah bulan 6 nggak apa-apa lah. Insya Allah. Amin. Ya udah sekali saya umumkan deh, teman-teman yang ingin Idul Kurban dipusatkan di Masjid Nur Maulida, kantor pusat API di Bolangi, Sulawesi Selatan, binaannya Bang Juma. Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun ini insya Allah kami akan mengadakan juga kurban. Silakan yang mau kurban hubungi saya. Rekeningnya rekening Makassar Mualaf Center Indonesia. Nomor rekeningnya 401 ditambah 3000 ditambah 171 tambah 73 Bank Tabungan Negara. Ditunggu ya teman-teman. Boleh patungan, boleh sendiri-sendiri. Begitu kira-kira ya. Ya Bang Hadi, makasih Bang Hadi. Ternyata kalau ini sudah berapa tahun itu kita videokan ternyata ditegur sama YouTube. Nggak bisa sembelih sapi ya. Kenapa ya? Di blur Bang Juma. Darahnya di blur Gurunda. Di blur darahnya. Darahnya di blur. Karena dia langsung merah loh. Makanya dihapus. Iya, dolar merah. Kalau itu nggak bisa diedit loh, itu nggak bisa diedit. Nggak bisa. Nggak, kalau sapinya udah dibawa, ya nggak usah disuting dalam penyembelihannya aja. Yang penting kan waktu masih di blur hidup aja, pas video di blur lagi nanti. Ya di blur. Iya, Insya Allah. Jadi teman-teman sekali lagi tolong di follow Bunda Mila ya. Ayo yang 2000 sekian nih. Ayo kawan. Di follow Bunda Mila. Terima kasih yang sudah follow. Follow juga yang di atas ya, Pak Dance, Guru Dance. Semua yang di atas di follow ya teman-teman. Kemarin ibu dari orang Makassar ya Bang Juma ya, tinggal di bawah Keraing itu.
rumahnya bagus banget tuh di bawah Kerai Pak Jemaat. Beliau tinggal di Jerman udah 12 tahun. Ibu. Nggak mau disebutin namanya dia. Hamba Allah aja katanya. Gurunda, Siap. ini saya menuju celebration my birthday tanggal 5 kemarin. Hari ini sama IWSS. Itu IWSS itu singkatan dari Ikatan Wanita Sulawesi Selatan. Kebayang nggak tuh? Wah, Jadi keren, nanti Masya Allah. banyak nih nanti. Ini sekarang nih saya lagi menuju ke sana. Salam ya Bun ya. Jadi sama ibu-ibu Sulawesi Selatan, ada yang dari Jeneponto, ada yang dari mana-mana itu. Kalau Gurunda dari mana? Nanti saya sampaikan salamnya. Bahwa saya punya guru dari Makassar. Makassar aja Bun. Makassar ya. Iya. Nanti saya gitu ya. Dan yang Iya. mereka bingung nanti. Oh, Bunda Mila bisa ngomong bahasa Makassar. Perkenalkan aku juga, Bun. Boleh, nanti kalau saya live ikutan dong. Sebentar lagi saya live juga. Oh, Bunda Rama diperkenalkan Bunda, bilang aja siapa itu Bunda Rama? Bilang Bunda Rama Batu Tator. Jangan dong. Itu kan sahabat saya. Apa sih? Bang Andi memang. Batu gimana Bunda Rama? Batu Tator tuh. Kalau Ya bentar, buat teman-teman yang ingin ikut jumpa pen sama Gurunda Juma nanti bulan depan ya di Jakarta, syaratnya harus memakai kaos ini nih, seragam kaos ini. Yang belum beli kaos ini ya, belum order, silahkan hubungi ke saya. Kang. 081 21 474 9002 ya. Saya ulangin 081 tambah 21 474 tambah 9002. Silakan order ke saya ya teman-teman ya. Karena syaratnya harus memakai kaos ini ya. Silakan. Kok bulan depan Kang, bukannya nanti ulang Itu tahun? kalau September itu nanti milad, kalau itu beda lagi acaranya. Oh, Milad itu di Makassar. Oke. Silakan teman-teman. Jadi Ini polo-polo ya, kayaknya tinggal teman-teman. sedikit lagi nih, tinggal 30 lagi nih. 30 kali 200. Berapa? Berapa ya? Silakan lanjut diskusi. Ada Pini Muslim apa Kristen sama Wandi sama Vini, silakan. Ini apa sih selalu pengen wajahnya ganteng gitu loh, nggak usah kali, nggak bisa samain wajah diganteng-gantengin, aslinya mau waduh ganteng juga tapi. Wandi, silakan. Wandi mau ngomong nggak? Pini. Oh, Andi di atas. Aduh. Kok nggak berani kalian naikin aku? Komen siapa pangeran? Naik. Pangeran terakhir kok siapa? Memang dia request. Coba request. Jangan musik, mau ngerusak YouTube. Oh, musik. Oh. Ya musik tadi ya benar. Kalau yang ini siapa ini? Repan. Halo. Ya, silakan. Muslim Kristen, Bang. Jangan disalib Bang, saya Islam. Siapa yang mau nyalip situ enggak lah. Memang kita tukang salib enggak? Saya Islam. Ya, ada mau disampaikan, Bang? Enggak ada, salah pencet tadi. Oke, makasih, Bang. Oke, makasih. Kupikir kita panitia penyaliban. Kita kurban. Ya siapa Kurban. tahu Idul curiga. Adha. Udah, gantian. Panitia kurban Idul Adha. Nah ini ada penghujat nih, penghujat. Dirman. Ada penghujat nih. Penghujat. Assalamualaikum. Apa kita siram air panas? Atau Salam ya ahli neraka. Assalamualaikum. Assalam. Apa sih salam? Salon tutup. Saya mau Udah nanya malam. sama Gurunda. Boleh saya nanya sedikit nggak? Boleh. Kalau kayak saya berdonasi, ikut have fun,
ikut ceria gitu, bukan ceria, ikut apa Bun namanya Bun, kita ikut happy, ikut mendukung, mensupport Gurunda. Saya ngefans, saya pokoknya inilah ikut serta kepengen apapun yang bisa saya lakukan walaupun secuil. Itu menurut Gurunda itu ria nggak? Enggak, Bon, yang penting niatnya memang untuk happy, bukan untuk pamer. Memang hobi memang kan? Karena Saya benar-benar nggak mau soalnya kalau sampai ada terbersit ria, dan saya kan selalu minta tolong rekam layar atau PT-PT. Itu maksudnya tuh biar saya bisa share lagi ke, kan yang lihat TikTok ini sekali selesai tutup kan, nggak akan bisa diulang lagi Gurunda. Betul. Tapi kalau ada PT-PT-nya, saya teman Kristen banyak seperti si Nurmawati, perempuan Kristen itu kadang-kadang suka DM ngasih tahu ini. Nah dia kan jadi juga mereka melihat bahwa nih orang Islam nih bersedekah, nggak pelit, nggak ini. Itu juga menurut saya tuh buat menarik perhatian mereka bahwa di Islam tuh segitu kompaknya kita kalau dalam berdakwah, apapun kita bisa lakukan. Itu bisa kan begitu ya Gurunda ya? iya bisa. Yang penting niatnya benar-benar ikhlas, Bon. Maksudnya bukan karena ingin dipuji dalam arti kata negatif. Oh enggak, jauh. Iyalah. Itu mah nggak ada apa-apa. Benar, nggak ada manfaatnya kan, betul, Bun. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Siap. Boleh, Bunda, boleh. Amal jariah itu, Bunda. Lanjutkan. Ya, siap. Apalagi kalau sering-sering paus, tambah hebat. Darah. Ya kan? Enggak ya? Salah ya? Lanjut. Ya, ini si Kepdes nih, Kepdes. Wih, Ganti kepret. Ya, shalom. Salon udah tutup. Salon pas. Ya, shalom. Salon pas. Apa Bang? Silakan. Iya, saya mau nanyakan Anissa 82 bisa? Anissa 82. Oh, aku pikir kamu pertanyakan kenapa Tuhanmu terkutuk. Galatia 3:13. Saya mau nanyakan Anissa 82, Bunda Rahma kurban poligami. Nih, poligami dibawa. Ini kan ajaran itu kan ajaran kalian. Emang di agama walaupun ya nggak apa-apa, itu salah satu solusi. Kalau di Islam itu Allah yang memberi kita kelonggaran, memberi kita pilihan. Kalau di Kristen enggak, babak belur pun, dengar Bang, di Kristen itu babak belur, bonyok pun itu seorang perempuan nggak bisa minta cerai, nggak ada keadilan. Babak belur. Kalau kita di Islam itu sangat dimuliakan perempuan ya, diberi hak untuk memilih. Iya, kalau Kristen, aduh nggak bisa Bang, kecuali berzina baru bisa pisah. Berarti Bunda ya walaupun Salome, kamu ya tahu Salome Bunda, Salome. Kok bisa? Bagaimana kok dibilang Salome apa? Salome itu kalau banyak laki-laki yang nusuk, kalau satu istri, satu suami. Kalau cuma satu suami mana banyak? Apa istrimu banyak suaminya? Apakah istrimu banyak suaminya sehingga kau bilang istrimu Salome? Loh, poligami itu bukan banyak suami. Bukan banyak suami kalau poligami. Suami laki-laki diperbolehkan menikah lebih daripada satu, tapi itu bukan keharusan, bukan kewajiban. Itu solusi kalau dia mau anak atau dia apalah, gak semudah itu. Kalau istrimu Salome, kau sebut istrimu Salome, berarti banyak laki-laki yang nusuk istrimu. Itu Salome, laki-laki yang banyak nusuk, banyak suaminya, istrimu banyak suaminya. Kalau itu diperbolehkan di Kristen ya oke. Sedangkan hewan aja di Kristen itu diperbolehkan, tuh menikah di gereja itu hewan. Sesama laki-laki pun itu tusbol, pantat dengan pantat kah? Nah, itu Kristen. Kalau kami nggak bisa, nggak bisa seperti Kristen.
Udah Bun, Awas nanti dulu, rungkap. nanti. Ya udah diturunin aja. Nanti rungkat Bunda. Ya, saya Kita tendang. kan- Ya kita kan. Ya memang kau, Udah saya turunin. memang kau otakmu otak bejat. Kau penghujat dipelihara. Enggak dipelihara, Kemarin kau makan Bun. tuh. Siapa itu? Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rabbi, ampuni hambamu ya. Dan Oten, sadis loh kalau kita bahas Bibelmu itu. Bapak dengan anaknya, saudara dengan saudara. Aduh. Ya, izin ya, sementara menunggu Oten, apa boleh? Silakan Pak Dance. Ya. Iya, terima kasih ya. Ada beberapa ayat dalam Bible yang saya ingin bacakan ya. Sehubungan siapa Yesus itu sendiri. Nah, Matius pasal 23 ayat 9. Sebelum saya lanjut, apa suara saya kedengaran? Halo, halo. Suara saya kedengaran? Bagus. Oh ya, terima kasih. Ya. Matius pasal 22 ayat ya, Matius pasal 23 ayat 9. Jangan menyebut siapapun bapamu di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di surga. Nah, pengertian Bapa di sini adalah sesembahan. Yesus telah menegaskan jangan menyebutkan sebarang sesembahan di bumi ini. Termasuk dirinya dilarang disebut Tuhan. Dilarang disembah. Kenapa? Karena hanya satu sesembahan yang ada di surga. Nah, sesembahan ini tentu sama dengan keyakinan Yahudi yang tidak pernah nusul atau turun menjelma menjadi manusia. Sang pencipta di langit, di surga, dan para nabi itu adalah ciptaan. Nah, saya comparekan pada Matius pasal 21 ayatnya yang ke-9. Orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pada ayat 9 ini ya, ada dua hal yang sangat penting. Yang pertama, ternyata Yesus didoakan oleh orang banyak. Karena kata Hosana artinya menyelamatkan. Nah, sehubungan dengan kamus yang diterbitkan oleh Lai menerjemahkan berilah kiranya keselamatan. Lalu saya terjemahkan berilah kiranya keselamatan bagi anak Daud. Siapa anak Daud itu? Anak Daud itu adalah Yesus. Jadi di sini Yesus sementara didoakan oleh orang banyak pada Bible ini. Kenapa harus didoakan? Karena dia adalah utusan dan Nabi, umatnya harus mendoakan pimpinannya atau nabinya. Nah, saya ingin comparekan juga ini pada 1 Korintus pasal 15 ayat 24, 26 dan 28 ya. Maaf ini kebanyakan ayat, tetapi ini sehubungan dengan apa yang saya telah sampaikan tadi. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Ternyata dalam Bible ini menerangkan bahwa suatu saat Yesus menyerahkan kekuasaannya. Ya, yang dimaksudkan kekuasaannya ini ketika dia selesai melakukan pekerjaan di bumi ini, maka dia menyerahkan kekuasaan kepada Tuhannya. Nah, ternyata Yesus berdasarkan Bible ini ya hanya diberikan otoritas selama dia di bumi ini. Nah, saya bacakan ayatnya yang ke
26. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Nah, pengertian musuh yang terakhir yang dia binasakan artinya dia mengalahkan maut. Dan berdasarkan fakta pekerjaan yang terakhir yang dilakukan oleh Yesus bahwa dia tidak dapat dikalahkan oleh kematian. Artinya dia hidup dan dalam posisi hidup dia diangkat ke langit. Nah, kita akan buktikan bahwa kekuasaan yang diberikan oleh Bapaknya itu hanya berlaku di bumi ini. Kita akan membaca ayatnya yang ke-28. Namun kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya. Ternyata potensi dan apa yang dilakukan oleh Yesus termasuk kesuksesan, menyembuhkan bermacam-macam sakit penyakit, bernubuat, itu adalah otoritas Allah di dalam dia. Itulah sebabnya Lukas pasal 4 ayat 1 dia dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, mari kita melihat kalimat selanjutnya. Supaya Allah menjadi semua dalam semua. Dalam bahasa asli, ya, bahasa Yunani ada hubungan supaya ya pemerintahan itu di atas kendali Allah. Jadi di sini Yesus tidak lagi diberikan otoritas. Lalu bagaimana ya kesinambungan kepemimpinan Allah? Nah, setelah Yesus naik ke surga berdasarkan Bible, Kisah pasal 2 ayat 4, orang banyak dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi yang menjadi ya penyambung otoritas yang dari Yesus dialihkan kepada Roh Kudus. Apakah hanya para nabi yang dikuasai Roh Kudus? Tidak, semua orang percaya, termasuk ya Bang Suma, Bunda Rahma, dan Bunda Milan, semua dipenuhi Roh Kudus. Berdasarkan fakta ini, Yesus telah menyerahkan otoritas itu sehingga segala sesuatu hanya ada satu perintah dari langit, yakni dari Allah. Ketika Muslim itu Tuhan izinkan ada di muka bumi ini, sehingga Muslim menyebutkan Bismillah dalam nama Allah. Ini mengingatkan kepada kita segala sesuatu untuk Allah dan segala sesuatu otoritas dari Allah sepanjang zaman. Demikian, silakan tolong ditambahkan. Lah, pada diam. Disambut dong itu siapa ini? Medusa. Medusa. Yang baru naik, Medusa, silakan. Medusa. Medusa yang naik kok diem baik. Cuman kami di sini ya teman-teman ya, diskusilah pakai akal sehat, pakai data, begitu loh. Pertanyaan berbahasa Indonesia jelas, jawabannya kemana-mana. Malah balik menghujat. Hujat banget loh tadi pendeta itu. Sembahan kita dikatakan begitu. Nauzubillah min salik, orang kayak begini.
Dia memang mereka ini sudah bersahabat dengan iblis sih gitu. Dia menghujat sembahan kita, tapi di dalam terjemahannya dia pakai. Luar biasa kan mereka ini. Dia hujat tapi dia pakai. Kemudian dia salah gunakan. Jadi hujatannya double-double, kuadrat gitu. Ayolah diskusi itu berdasarkan topik, berdasarkan data gitu. Halo, selamat pagi. Karena diundang ya aku terima aja. Udah pagi banget nih, hebat sekali. Apalagi nih? Kenapa? Lagi bahas kitab suci. Siapa yang bahas? Itu Siapa yang membahas? kan tadi bahas kitab suci tadi. Memang kitabmu suci. Ikuti suci Injil itu. Suci kitab dari mana? bro. Suci dari mana kalau berdasarkan penelitian? Emang suci itu? Oh, gini bro, memang kitab suci itu hebat ya. Injil itu ditulis teratur sesuai penelitian, kronologis. Paulus berkata nih, aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan. Artinya apa? Perkataan Paulus tidak suci. Bukan di tulisan Paulus bro. Kenapa? Itu yang saya sebut itu bukan di tulisan Paulus itu. Tulisan Paulus itu, Paulus berkata bukan berdasarkan kitab suci, firman Tuhan. Saya ajari Anda kitab suci ya. Kitab suci itu, Bible itu. Kau baca dulu ini, Para baca. nabi dan para rasul bro. Kau baca, saya bilang tadi pakai data. Bukan hanya satu. Ini 2 Korintus 11 nomor 17. Saya bacakan ya. Diam dulu di tempat, saya bacakan. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Paham sampai sini? Kayaknya Anda pembenci Paulus. Aku tidak bahas kitab Paulus tadi. Katanya tadi Bible-mu, memang Bible-mu nggak ada tulisan Paulus masuk? Iya ada, tapi yang ada. Kan udah bercampur. Nah, saya kasih datanya ya. Diam dulu. Tadi kan dibahas. Diam. Makanya kalau saya dari awal tadi ngomong tuh, ayo pakai data kalau diskusi. 2 Korintus 11 nomor 17. Saya baca lagi nih. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Jadi perkataan Paulus bukan firman Tuhan. Percaya atau tidak? Jawab. Percaya atau tidak? Kalau bukan firman Tuhan berarti bukan kitab suci, coy. Apa sih kamu ini? Diskusi pakai data kayak gitu. Siapa suruh lu naik? Giliran gue yang hajar lu. Mana ada Bible kitab suci? Kalau disucikan iya. Mana kesucinya? Mana sucinya? Darah Yesus suci gitu. Lukas 1 nomor 1 ya, kau baca sampai ke bawah itu Lukas itu menulis berdasarkan penelitian dan menanyakan saksi-saksi, kemudian dia bukukan agar berguna bagimu. Laporannya kemana? Ke Theophilus, bukan kepada Kristen. Jadi yang ada di Bible-mu itu hasil penelitian, termasuk tulisan Paulus untuk Efesus, bukan untuk Anda. Galatia, Roma, dan seterusnya, bukan untuk lu. Kitabnya Yahudi untuk Yahudi. Nah inilah kau ini, kitab orang lu ambil, lu salah-salahin. Bagaimana mungkin disebut kitab suci kalau nih tiap beberapa dekade atau beberapa kesempatan direvisi. Terjemahan pula lagi. Terjemahan itu bukan kitab suci. Gitu lah.
Di mana kitab? Di mana sucinya itu terjemahan? Kalau dirubah-rubah, direvisi. Di mana? Ayo ngomong. Terjemahan itu kitab suci enggak? Jawab. Hei, terjemahan itu kitab suci enggak? Yang kau pegang terjemahan loh. Belum ke original teks. Mana mungkin Tuhan berfirman pakai bahasa Yunani? Emang ada wahyu turun di Yunani? Emang ada firman turun di Yunani gitu, berbahasa Yunani? Terjemahan ke bahasa Indonesia. Kitab suci nggak tuh? Bagaimana mungkin kitab suci 6.000 lebih, hampir 7.000 kesalahan? Kitab suci itu masih mau kau naik? Masih mau kau datang besok? Mana ada kitab suci begitu? Di mute ternyata. Jawab dulu. Terjemahan itu kitab suci nggak? Harus bisa diterjemahkan ke seluruh bahasa di dunia. Iya, saya tanya, itu terjemahan kitab suci atau tidak? Ya harus diterjemahan biar ngerti semua bangsa. Saya nggak nanya terjemahan ngerti atau enggak. Pertanyaannya adalah terjemahan yang kau pegang itu. Dengarkan dulu pertanyaannya. Kamu itu nggak ngerti bahasa Indonesia. Makanya kurangi makan babi supaya pendengaranmu bagus. Jadi itu pertanyaannya sederhana. Dengarkan dulu. Terjemahan itu kitab suci atau tidak? A. Kitab suci. B. Tidak. Jawab. Kitab suci. Jawab. Teratur tulis bro. Saya ulang ya. Ini saya ulang sekali lagi. Sekali lagi saya beri kesempatan. Terjemahan itu A. Kitab suci. B. Bukan kitab suci. Jawab. Terjemahannya kitab suci lah. Oke, jadi kitab suci bisa direvisi. Kok revisi lagi? Berapa kali LAI merevisinya? Bukan revisi, Anda bodoh banget kayak tentang bahasa versi. Revisi itu Pak Du ya Allah nih orang. Revisi kok versi namanya. Nih dengerin ya. Bible di zaman Belanda itu, Bible di zaman Belanda. Bukan revisi. Lu dengerin. Yohanes 13:13, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Kemudian diperbaharui, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Itu revisi atau perubahan itu? Versi bukan revisi. Terus apa maksudnya? Apa kalau bukan revisi apa? Kalau bukan revisi apa namanya? Jawab. Versi terjemahan baru, versinya berbeda. Kalau bukan revisi apa namanya? Revisi itu bukan revisi, namanya versi beda. Kalau ayatnya diganti, Bang, kalau ayatnya diganti, misalkan yang tadinya Theos jadi Allah, itu direvisi apa versi itu? Versi kitabnya berbeda. Oh, itu versi itu ya. Kalau diganti katanya gitu ya. Di dalam kitab misalkan gini, awalnya itu Theos, terus direvisi, dirubah menjadi Allah. Itu direvisi apa versi itu? Versinya berbeda. Oh, versi. Biarin aja. Sekolahnya nggak nyampe. Dengerin, Bible itu ya LAI kan berdiri tahun 1954. Pertama itu dengerin dulu. Abisin dulu ngomong deh. LAI itu berdiri tahun 1954. 10 tahun setelah Indonesia merdeka, penyerahan dari penjajah Belanda ke Lembaga Bible Indonesia. Tahun 1972 atau 74 mulai merevisi dari terjemahan Belanda 74. Kemudian terakhir kemarin bulan Mei tahun 2023 ada lagi revisi TB2 2023. Pertanyaannya, apakah TB2 2023 sama dengan TB2 1974? Silakan jawab. Jangan di-mute ya. Ya. Kalau saya membaca, terkadang kitab suci ku baca sampai 15 versi sekali. Saya nggak nanya itu. Itu. Saya ulang. Biar ku ajari. Saya ulang ya. Apakah TB2 2023, dengerin dulu pertanyaannya. Apakah TB2 2023 sama dengan TB 1974? Sama atau tidak? Versi berbeda. Saya nggak nanya itu. Saya nggak nanya itu. Itu tulisnya teratur dari yang tidak teratur. Saya nggak nanya itu.
apakah Bible tahun 74 sama dengan tahun 2023? Ini udah disebut kitab suci teratur di Mungkin awalnya versi remake waktu zaman Belanda, terus zaman sekarang diganti jadi versi koplo mungkin ya, diganti itu versinya. Iya, versi koplo sekarang. Udah nggak bisa bahasa Indonesia, bikin naik darah aja. Pertanyaan sederhana loh. Terjemahan katanya kitab suci. Kenapa direvisi? Katanya bukan revisi. LAI udah mengatakan revisi, coy. LAI sudah mengeluarkan statement revisi. TB2 2023 bulan Mei kemarin. Artinya apa? Yang dibawa oleh Belanda terjemahan, kemudian sampai tahun 1974 sudah beda makna yang ada di 2023 yang kau pakai sekarang. Beda. Sekolahnya nyampe pagar doang, nggak nyampe kelas. Nggak tahu ini orang kok bahasa Indonesianya. Namanya keren, pengamat mualaf. Kayaknya tiap ada yang mualaf didatengin ke rumahnya kayaknya ya. Tapi rohani. Minta jatah dia. Bagi dong katanya gitu. Mana ada terjemahan kitab suci, coy. Terjemahan itu artinya apa? Terjemahan dari original teksnya. Umat Islam juga paham, terjemahan Al-Quran itu bukan kitab suci. Terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Yang kitab suci adalah yang original teks yang bertuliskan atau berbahasa Arab itu. Enak kan kalau Muslim menjelaskan. Terjemahan boleh direvisi sesuai perkembangan bahasa. Makanya dia bukan kitab suci. Tapi original teks nggak bisa dirubah. Itulah kitab suci. Makanya kalau ditanya jujur dong, ngomong. Terjemahan bukan kitab suci. Yang dipegang oleh jemaat itu bukan kitab suci, hanya terjemahan saja. Karena bisa aja berubah. Contoh, Yohanes 13:13 berapa kali itu perubahan. Terus di Keluaran tuh jangan ada padamu ilah-ilah lain. Sekarang kan ilah-ilah lain. Dulu Allah-Allah lain, huruf kecil semua. Itu ayat perubahan. sisipan. Ayat sisipan itu, ayat tambahan. Jadi banyak perubahan, coy. Makanya kau sebagai seorang Kristen itu kau harus update status, update ilmu. Jadi Kristen yang dulu udah meninggal itu, ya, yang pakai terjemahan lama, lu berbeda Tuhan sama mereka. Kristen yang masih mempergunakan dulu terjemahan Belanda, meninggal ya Tuhannya bukan Yesus. Karena waktu itu Yesus belum jadi Tuhan, tapi Tuhan, Rabi, junjungan. Nah, direvisi tahun 74 menjadi Tuhan. Revisi sama versi aja nggak bisa ngebedain. Kalau revisi itu perubahan. Kalau versi itu versi bahasa. Versi bahasa ini gitu loh. Apa sih? Bisa nggak sih diskusi itu naik, jujur, akui. Selesai sudah. Semua koridor-koridor ditabrak. KBBI ditabrak, semua ditabrak. Ini orang ini sekolah pada di mana ya? Nabrak semua gitu loh norma-norma. Bahasa Indonesia dengan benar ditabrak semua. Demi untuk kepentingan apa? Ya kepentingan nafsu birahinya itu yang dipengaruhi oleh sibilisis. Revisi itu perubahan. Jadi terakhir LAI itu merevisi terjemahannya TB 2023 bulan Mei kemarin. Nah, teman-teman Kristen harus beli itu supaya imanmu juga terupdate. Karena banyak perbedaan antara 74 dan 2023. Banyak sekali perbedaan di sana. Saya sudah mengkajinya. Yang paling signifikan di situ ada kata, saya nggak boleh menyebut ya, GANJA. Ada di situ GANJA dirubah menjadi balok. Banyak. Kamu ada kemarin sore. Kamu nggak bisa meneliti itu. Kami meneliti itu. Ada Allah huruf besar semua. Ada Allah A-nya saja besar. Ada huruf kecil semua direvisi. Ada Tuhan huruf besar semua. Ada Tuhan T-nya saja. Ada Tuhan kecil semua direvisi. Revisi itu artinya perbaikan. Datang lagi si Aldo merevisi terjemahannya sendiri.
Jadi apa? Terjemahan bukan kitab suci. Gitu. Jadi yang lu pegang itu bukan kitab suci. Belum lagi diperkuat oleh Paulus kok. Yang dia baca, yang dia tulis bukan berdasarkan firman Tuhan. Gitu kalau diskusi bro, belajar. Nggak usah takut mengkritik. Yang kau baca itu, justru kalau kau mengkritik yang kau baca itu, berarti kau lebih maju satu langkah. Tapi kau terima apa adanya. Kalau kau terima apa adanya, jangan naik diskusi. Cukup dalam gereja aja, karena di sana orang dalam gereja nggak ada saling menyanggah, saling memaklumi aja udah. Padahal dalam hatinya ini kok salah. Gitu teman-teman. Mana ada pendeta mau dikritik dalam gereja? Nggak bisa dikritik, nggak bisa ditanya. Apa jawabannya? Pak Dance itu juga pernah jadi pendeta. Apa jawabannya pendeta kalau ditanya? Jangan banyak tanya, imani saja, gitu. Ntar ini Bintang Kejora ini Muslim apa Kristen? Bintang. Jangan banyak tanya, imani saja. Bintang. Di bawah aja kalau nggak ngomong. Itu tadi pengamat mualaf lagi. Keren banget pengamat mualaf. Ilmunya nggak ada. Yang pengamat itu bro, disiplin ilmunya banyak. Pengamat mualaf itu harus disiplin ilmumu ya, lebih harus paham Al-Quran, harus paham hadis. Maksudnya dia mengamati mualaf itu mau apa dia? Dia ngajak kembali mualaf jadi murtad, itu maksudnya. Tapi ilmu lu gak ada. Lu kalau ada mualaf, lu mempengaruhi orang murtad kembali, lu harus kuasai Bible dulu. Ya minimal lu bisa baca original teks. Tuh lu kasih tahu benar-benar lo. Begitu juga harus pelajari Al-Quran sama hadis dengan benar. Minimal ya basicnya lah. Baru kau mengamati itu. Ilmu lu nggak ada, ilmu kolang-kaling doang kok. Kemarin aja lu kerja nambal ban dipecat, disuruh nambal ban, disuruh isi angin, malah dia tiup. Gimana ceritanya lu bisa kerja? Ada kompresor bukan ditiup. Ada aja lu. Kapan selesainya kalau lu tiup itu? Jadi sekali lagi ya teman-teman ya, terjemahan itu bukan kitab suci. Jadi yang dipegang oleh saudara-saudara kita ini, itu bukan kitab suci. Dan terjemahan yang ada di Indonesia, yang ada dan yang ada di Eropa beda makna. Di Eropa tidak mempergunakan istilah Islam. Gak ada, murni jujur dalam menerjemah berdasarkan original teksnya. Contoh Yohanes 1 nomor 1. Kagak ada tuh kata Allah di sana di luar negeri. Di sana murni God. Begitu. Ya makanya terjemahan Indonesia ini dibawa ke kawasan Eropa ya beda banget. Beda coy ya. Jadi kalau mau naik di sini jangan sok pinter, mending belajar aja udah. Mari kita saling berbagi, jujur gitu. Ditanya apa ya jawab apa. Biar nyambung. Kalau gitu caramu gimana coba ya? Memalukan ya. Sangat-sangat memalukan. Rokok lagi, rokok dulu. Ada yang naik Kang? Wih molor itu. Orang ngorok. Aneh zaman sekarang mah TikTok tuh orang lagi tidur bisa minta naik ya. Kan orang tidur bisa bekerja kata dia. Iya. Orang tidur bisa mendengar, bisa aktivitas kan kemarin siapa yang ngomong ya? Orang tidur itu bisa mendengar. Bisa jalan-jalan. Itu rohnya yang minta permintaan rohnya.
Bunda Rahma, terjemahan Al-Quran itu kitab suci nggak? Ya, Terjemahan Al-Quran itu apakah kitab suci? itu enggak. Yang aslinya itu yang kitab suci original. Bukan paman, bukan. Pintar gitu. Tapi menurut mereka terjemahan yang dia pegang itu kitab suci katanya. Dan tadi ini ngomong nih, ya kalau kitab suci kan apa direvisi banyak kesalahan. Umat terjemahan. Sama Kristen loh Itu mengkritik umat terjemahan. terjemahan ya. Siap. Ada berapa kekeliruan menurut Yonatan Purnomo itu? 6.000 lebih, hampir 7.000 kesalahan terjemahan. Bayangkan, masa kitab suci salahnya banyak. Iya. Kedua, kalau dia kitab suci nggak boleh kontradiksi antara penulis, nggak boleh, harus sama, harus identik. Makanya kitab suci itu harus satu sumbernya, dari sang pencipta kepada nabinya, nabinya yang mengajarkan. Ya kalau di sebelah itu sumbernya banyak penulis, makanya penulis ini berbeda-beda cara gaya penulisannya. Gaya penulisan Paulus beda dengan gaya penulisan Yohanes. Yang paling Ya, bentar ini apa? Ada yang naik ini. Kakek Sugiono. nama ini kan Kakek Sugiono. ini kan tulisan Korea kalau nggak salah. Bukan Jepang. Tulisan Jepang. Nah, ini Kakek Sugiono ya. Ini bacanya Kubota. Kubota. Panggilannya namanya Kubota. Artinya itu Kubota. Iya, itu tulisan Korea itu, Korea. Oh Korea. Kalau Korea itu artinya Anenasio. Anenasio itu kalau Korea. Ya, Sarangheo. Sarangheo monitor. Sarangheo. Tunggu aja dong, saya minta naik. Turun. Jadi Saya monitor paman. Jadi kalau Bible itu ya satu lagi nih, gaya bahasa yang paling sulit diartikan mereka sendiri di internet adalah gaya bahasa Yohanes di Pulau Patmos. Tidak semua orang ngerti. Satu poin yang kita ambil gaya bahasa itu, 10 pendeta nerangin 10 pendapat berbeda. Karena gaya bahasanya Wahyu itu, Yohanes dibuang ke Pulau Patmos ini begitu dengan penglihatannya, waduh, ngeri coy kalau membaca sebagaimana tadi Bang Juma kasih di Wahyu berapa ya tadi ya, lupa saya. Di Wahyu Wahyu 56. ya, Wahyu Matanya 5. bermata 7, bertanduk 7, 5. Nah itu, bagaimana mau menerjemahkan itu? Karena apa? Yohanes di Pulau Patmos itu melihat ada yang bertanduk 7. Ada Roteos bertanduk 7. Gimana menjelaskannya itu coba? Penglihatan loh itu. Bermata 7, mata 7, matanya 7, tanduknya 7. Nah itu yang saya maksud. Ini bahasa beda, gaya-gaya bahasanya, gaya penulisannya beda. Kalau gaya penulisannya Lukas agak mudah dimengerti karena berdasarkan penelitian. Begitu. Markus Matius itu gaya bahasanya sama, identik, copy paste dia. Yohanes berbeda juga, mulai dari Yohanes 1. Itu gaya bahasanya mirip dengan himne Platonis Yunani. Himne Platonis Yunani itu dengan Yohanes 1 yang berbeda hanya kata berasal. Kalau himne itu, firman itu berasal dari Allah atau firman itu berasal dari Tuhan. Kalau di yang sekarang diperbaharui ini, firman itu adalah Tuhan. Jadi kata berasal dan adalah berbedanya. Jadi identik ke himne itu. Makanya pengamat mualaf kalau lu banyak belajar deh. Lu anak kemarin sore gitu loh. Malu loh naik sini gitu-gitu ah. Oke, giliran ibu-ibu lagi. Silakan ibu-ibu. Di follow Ibu Mila. Silakan Bu Mila sama Bunda Dharma. Bunda Dharma lagi. Bunda Lanjut Rahma. dulu Bun.
Saya baru selesai ngambil kue. Ya, buat Udah teman-teman tidur ya? Kristen, Lanjut bang. Kang, lanjut, ya buat teman-teman Kristen yang mau menginjili seluruh makhluk, silakan naik ke sini. Injililah, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, gitu ya. Silakan naik ke atas. Kalau dulu si pendeta agung ya, mana itu pendeta agung itu? Dia spesial menginjili makhluk. Ya, menginjili pohon. Dulu saya tanya, makhluk apa yang paling sulit diinjili? Katanya apa? Curut. Kenapa sulit ditangkap? Katanya curut. Pendeta agung itu. Semacam aja. Ya kan di situ Markus Bunda 16. monitor nggak Bunda? Karena dulu Iya, kan benar, Markus 16 15 sampai 16. Monitor. Pergilah ke seluruh Lagi dunia. Kirim video nih jadi lalu kenapa? Enggak nih Bang Andi lagi bercerita soal curut, saya bilang. Jadi Markus 16 15 itu ya. Apa itu curut? Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Ya ayam juga makhluk. Pertanyaannya bagaimana cara menginjili ayam? Kan begitu. Betul. Saya bisa, Pak Andi. Saya bisa. Kata panditonya, kotok, 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 kotok. Nah, dijawab sama ayam, kongkorongok, kongkorongok. Nah, kata si panditonya, sembahlah Yesus. Yesus adalah Tuhan. Dijawab sama ayam, sorry, saya nggak menuhankan manusia. Gitu, kayak gitu kata ayam tuh. Makanya di Al-Quran itu sangat jelas, ya ayyuhan nas, untuk seluruh manusia, bukan makhluk, semua makhluk. Saya nggak bisa ngebayangin kalau ada orang menginjili singa lapar. Bagaimana cara menginjili singa lapar? Bisa. Pak Danca dulu pernah pendeta. Pernah Pak pendeta menginjili singa lapar? Jadi kitab suci itu untuk manusia, bukan untuk makhluk selain manusia. Karena hanya manusia yang diberi akal untuk menelaah, berpikir, dibaca, dimengerti, kemudian diajarkan dan dipraktekkan. Itu karena selain manusia, makhluk lain itu nggak kena taklif hukum. Mana bisa ayam disuruh sholat? Gak bisa lah ayam disuruh sholat. Karena mereka nggak punya akal ini. Tapi wis cerah-cerah semua, seger-seger semua ayammu. Itu makan apa ya? Ada nggak teman-teman pernah menginjili selain manusia? Boleh bertanya, silakan. Makhluk. Siman silakan Kalau naik, kuman, silakan. amuba itu makhluk. Ya semua yang bernyawa makhluk benar. Tumbuhan juga makhluk. Tumbuhan juga makhluk. Lo pikir rumput itu bukan makhluk? Rumput itu punya nyawa juga karena dia hidup. Makanya di dalam Al-Quran itu nggak boleh menginjak tanaman, nggak boleh. Karena dia juga makhluk, punya hak hidup. Kecuali dalam hal kemaslahatan ya boleh. Boleh gitu loh. Apa sih yang tidak diajarkan oleh Islam semua loh. Kalau dipergunakan untuk manusia ya boleh. Seperti sayuran boleh. Yang paling parah gini Bang Andi, ini ayam setelah diinjilin langsung disembelih, digoreng, dimakan. Wah bener-bener bukannya dibawa ke surga malah digoreng. Ya itulah.
Makanya kemarin itu ada perdebatannya. Mulai dari luar negeri, David Wood, ingat nggak David Wood? Sama Bro Hijab, sama Bro Mansur. Kalau nggak salah Pak, Bro Mansur atau Bro Hijab ya. Debat terbuka sama David Wood itu. Nggak iya. Terus kemudian ditanya itu Markus 16. David Wood nggak mau praktekin, terpaksa dia mengatakan itu apa namanya, tambahan belakangan. Esra Suruh juga ketemu dengan Ustadz Mas'ud itu, kata Esra Suruh dengan jujur sama Budi Asali nih, debat terbuka itu dikasih data ini Markus 16, 15 sampai 18. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Barang siapa yang percaya dibaptis dan tidak percaya dihukum. Artinya apa? Barang siapa yang percaya Yesus Tuhan dibaptis, tidak percaya dihukum. Karena tanda orang yang percaya Yesus Tuhan adalah minum racun maut tidak celaka. Dikasihlah itu. Kata Esra Suruh, siapa juga yang mau celaka? Lah ini kitabnya nyuruh. Kata dia itu tambahan belakangan. Gitu, diakui dia. Kalau enggak kan malu minum itu. Oke? Karena Markus 16 itu hanya sampai di 8 dulu, 9 nyusul belakangan sampai 20. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Kenapa Bang? Ini maaf sebelumnya. Jangan mau tanya tentang firman itu. Kenapa Firman Bang? Firman teman saya, pemain bola dulu. Iya Firman Utina itu Bang. Iya. Tentang firman itu ucapan apa makhluk apa tulisan gitu loh Bang. Firman itu perkataan Tuhan setelah didengarkan oleh manusia, manusia boleh menulis. Jadi yang tertulis itu firman Tuhan kalau berasal dari Tuhan. Jadi mulanya kata-kata Tuhan, isinya perintah atau larangan atau petunjuk atau sejarah, kemudian diterima oleh Nabi. Nabi mengajarkan, murid menulis, sahabat menulis. Nah, firman itu bisa berbentuk tulisan juga, gitu. Ya, saya tambahkan. Ya. Firman itu ada dua hal. Yang pertama, logos, yakni tulisan. Yang kedua, rema, yakni ucapan. Logos dalam bahasa Ibrani dabar, rema, amar atau semen. Nah, proses adanya logos itu diawali oleh Allah menyampaikan firman kepada Nabi dan Rasul melalui malaikat. Dan apa yang mereka dengar itu disebut rema dan mereka tulis. Nah, tulisan ini disebut logos. Gitu. Jadi proses pertama rema suara langsung didengar oleh para nabi dan rasul. Ketika rasul menulis, nah itu disebut logos, tulisan. Jadi logos tulisan, rema suara yang diterima oleh para rasul. Dan ada juga mengungkapkan ketika logos itu diuraikan oleh para pakar dan ada bimbingan oleh Roh Kudus atau malaikat dan dia menyampaikan ucapan ilahi, itu juga boleh dikatakan rema karena sudah dibantu oleh Roh Kudus dia menyampaikan sesuatu. Ya, sekali lagi saya ulangi, logos adalah tulisan dalam bentuk buku, sedangkan rema itu suara yang dari Tuhan sendiri. Nah, apa yang kita lihat pada Yohanes pasal 1 ayat 1, di situ tertulis logos, ayat 3 dan ayat 14 itu logos. Jadi pengertian logos ini adalah tulisan. Nah, tulisan itu sebetulnya melekat dan sifatnya dari Allah, bukan Allah itu sendiri. Ya, sekali lagi saya sampaikan, logos itu ya
bukan individual Allah itu sendiri, tetapi yang keluar daripada mulut Yesus Allah, maksud saya, lalu ditulis oleh para nabi. Itu yang disebut logos. Tadi pertanyaan kedua, itu Pak Dance. Pertanyaan kedua, firman itu ciptaan nggak? Kan gitu ya. Firman itu bukan ciptaan, tapi tempat menulis firman itu ciptaan, kertas ciptaan. Tempat menulis firman bukan ciptaan. Tempat menulis firman, kertasnya ciptaan, firmannya bukan ciptaan. Ya intinya bukan makhluk ya abang. Bukan. Makhluknya itu loh, makhluk itu yang tempat menulis firman. Nah, karena firman itu selalu melekat pada diri sang yang berfirman. Kalau secara Islam firman itu melekat pada diri Allah. Begitu ya. Nanti dunia ini kiamat, Al-Quran kembali ke Allah. Yang bentar, Mister 09, Mister 09 naik sini. Yang berhak, maaf ya Pak Dance. Ini Siman ini Muslim apa Kristen sih? Muslim. Jangan sampai jadi monolog, soalnya tadi saya baca di komen-komen Anda kayak Oten. Oh enggak lah, saya tanya tentang firman gitu loh. Enggak, soalnya firman itu. Tes dulu keislamannya, tes dulu. Apa? Apa aja? Al-Fatihah kek, Ayatul Kursi kek. Ayatul Kursi aja deh. Kalau Muslim pasti bisa. Itu udah nggak usah lah Muslim dia, udah nggak usah itu. Dengarkan ya, dengarkan. Maaf ya Bang, karena banyak yang menyerupai sekarang. Maaf Bang. Udah ya? Udah syahadat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang deh urusan ini ya. Udah bang. Allahu ahad. Udah bang. Samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Udah? Amin. Pinter. Luar biasa. Terima kasih Bang. Soalnya gini, saya dengar firman itu Tuhan, gitu loh maksud saya, biar diperjelas sama guru-guru ndak ini. Tadi kan saya udah bacakan. Himne Platonis Yunani itu, firman itu berasal dari Tuhan, tapi diubah menjadi firman itu adalah Tuhan. Nah itu bahasa orang sebelah, kalau kita nggak ada bahasa kayak gitu. Iya, makanya. Ya udah selesai kan, udah paham kan? Jadi jangan mencampur baurkan bahasa orang sebelah sama bahasa kita, beda. Pak Dance tadi menjelaskan mengkombinasi begitu. Oke? Itu udah jelas kok. Jelas ya? Belum. Belum. Kok belum? Si Mister 09 kalau ada di bawah naikin si Mister 09. Tuh dia lagi belajar Islam dia. Baik orangnya. Pi. Ya buat teman-teman Oten yang mau belajar silahkan naik ke atas. Kita membuka 3 SKS. Sekapeng kehet. Sekarang jam berapa ya? Jam 2. Gak berasa ya waktu ya, jam 2. Besok hari apa? Jumat, Sabtu. Minggu. Ahad. Minggu. Minggu sekarang malam Minggu ya. Ahad. Minggu. Aduh ini. Di sini malam Minggu Bunda, di sini malam Minggu. Ini sebenarnya kita juga terpengaruh pakai Minggu segala. Ngerti artinya Minggu itu? Itu bahasa. Ya, itu bahasa merusak iman loh itu. Jadi perlu juga kita cerdaskan. Saya jarang lo bilang Minggu, saya bilang Ahad. Dari kecil saya diajarin. Ming itu artinya Ming, go. Pergi, Ming. Nah, ya Ming tahu kan sejarahnya? Itu ada sejarahnya loh. Ini Bang Handi. Minggu itu apa, Sabtu itu apa, semua bertentangan nama kita loh. Tahu gitu saya tadi malam mingguan guys. Aduh lupa saya kalau ini malam minggu.
Jadi Go itu pergi. Ming itu adalah sebuah nama orang yang mendirikan gereja kalau nggak salah ya. Jadi Minggu pergi gereja. Iya. Harus ngerti umat Islam itu paham. Tapi karena kita dimasuki oleh bahasa-bahasa yang menghilangkan nilai keislaman, bahasa umum ini, makanya jangan sampai terpengaruh hal-hal yang bisa merusak akidah secara tidak langsung karena ketidaktahuan kita kan gitu. Banyak loh umat Islam masih awam hal-hal kayak begini. Nah itulah gunanya ada kita di sini saling berbagi. Gitu ya teman-teman. Bang Handi, boleh izin nggak Bang Handi? Ada ini apa namanya anak baru masih muda berniat menjadi ustadz, pengen minta dikasih kesempatan bernarasi, boleh nggak? Boleh. Itu namanya Azran. Itu bagus sekali, kayaknya orang Aceh deh. Kemarin sempat bernarasi di tempatnya siapa ya kemarin ya? Itu luar biasa, bahasa Arabnya bagus. Sekarang lagi mengkaji hafalan Quran di Depok. Saya nggak tahu bisa masih ada nggak di situ. Itu ternyata dari tadi tuh. Naikkan aja kalau ada di bawah. Ayo Bang Aslan, kalau ada di bawah pengajuan nanti dinaikin sama moderator. Nah kalau di luar negeri itu nggak pakai minggu dia sandai. Ngerti nggak kalau hari di sana sandai apa artinya Bunda? Ya gitu juga, sama aja Bang Handi. Urusannya tuh urusan Masehi ya, ininya kalender Masehi itu memang kalau saya mulai baca-baca tuh emang agak bertentangan. Mereka punya nilai-nilai tertentu. Itu Enggak gini loh Bunda. Bunda bilang kan bisa bahasa Inggris. Sandai artinya apa? Kak, saya nggak tahu kalau ngartiin begitunya ya. Sun itu matahari, day itu kan hari. Oh, sun ya. Kalau bisa-bisa gitu benar. Itu benar banget itu. Jadi ada hubungannya dengan perayaan. San itu anak Bang Handi, San itu anak, Day itu hari, berarti anak hari. Enggak. Oh begitu, enggak lah. Benar ini benar banget. San itu matahari. Ya benar saya lah, benar saya. Hah? Kenapa bisa benar? Jadi kenapa ada sandai? Ya karena memang ini dari tulisannya sun, bacanya san, betul. Nah kalau sun itu artinya cipok, berarti cipok hari. Tuh Bunda Rahma emang enak loh si Akang emang lagi nyari dari tadi kesempatan. Ini mau diajarin, ini kita berbagi ilmu loh teman-teman. Ada videonya, Bun. Jangan dipelesetkan atuh. Kenapa ada sandai? Ya karena mereka memang di hari itu bersumber dari dewa matahari yang diagung-agungkan dulu. Orang-orang pagan itu. Jadi kita dimasukkan gitu loh. Iya. Hal-hal yang begini harus paham teman-teman. Jangan sampai terpengaruh. Iya. Coba tanya orang bule apa? Coba tanya orang bule apa artinya sandai? Pasti dia bilang ya hari matahari. Iya benar. Saya setuju itu. Walaupun masih di otak masih 50-50 iya apa enggak, tapi setuju aja dulu deh daripada gue kan dua kata, daya apa hari, san apa, san matahari lah, daya apa hari, itu hari bukan daya. Jadi hari matahari udah benar, saya kan setuju tadi sama Akang yang nggak setuju, saya setuju benar itu. Ya berarti benar saya kalau kayak gitu. Hah? Gimana sih? Ya, saya yang benar, Bang Handi yang salah. Kenapa? Udah. Tanya Bang Handi yang salah itu. Si Akang mah suka bercanda itu Bunda, jangan didengerin dia mah. Oh. Jadi gini loh teman-teman Muslim yang mendengarkan di sini ya. Itu banyak istilah-istilah Islami itu dihilangkan dengan masuk istilah-istilah yang merusak akidah secara Anda tidak sadari begitu. Banyak banget istilah-istilah itu. Makanya hati-hati mempergunakan istilah itu. Bener loh itu. Secara tidak langsung ya. Jadi
Maksudnya begini ya Bang Handi ya, kalau yang 1,8 ini nonton tahu percakapan kita hari ini dan tidak mempraktekkan memanggil Ahad tapi tetap memanggil Sunday atau Minggu, berarti dosa ya. Karena dia udah tahu Kalau itu bukan memanggil, Bun, menyebutkan. Dosa sih enggak, karena kalau ketidaktahuannya tahu, tapi kalau udah tahu ya janganlah. Makanya kita harus kasih tahu. Gitu Bunda. Setuju banget. Karena ini budaya ini kan masuk bersamaan dengan Belanda masuk. Iya. Belanda itu merusak peradaban Islam loh itu. Bayangkan itu kerajaan Islam yang berdiri tegak di Nusantara waktu itu dipora-poranda oleh Belanda. Jadi istilah-istilah Islam di zaman itu. Mereka Bang Handi, negara yang paling benci Islam itu mereka. Itu kan ada parlemennya khusus untuk menghujat Islam. Akhirnya orang itu masuk Islam kan, Bang Handi tahu itu ceritanya. Ini Sang Timur ini Muslim apa Kristen? Sang Timur? Bang Jibril, Bang Jibril bantu saya Bang Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau disampaikan Bang? Tentang Sunday? Enggak, cuman nonton aja, nanti kepencet tadi. Oh iya, siap. Makasih ya Bang. Di Madura. Saya terusin ya. Bang Jibril bantu saya gitu loh. Jadi waktu itu Indonesia belum merdeka nih, masih kita bukan bercerai ya, masih berpulau-pulau begitu. Kerajaan Islam di Nusantara waktu itu ada Sriwijaya, ada dari Makassar, Goa dan seterusnya begitu. Apalagi dari Aceh, Serambi, Mekah, dari Padang, Sumatera Barat dan seterusnya begitu. Itu belum terkontaminasi istilah-istilah asing. Gitu ya, belum mengenal hari Minggu waktu itu, masih Ahad. Nggak ada yang mengenal Minggu waktu itu. Karena apa? Aliran kepercayaan yang ada dulu, Hindu dan Buddha itu nggak mengenal Minggu. Gitu ya. Masuk Islam mempergunakan istilah Islam. Semua masuk Belanda memporak-poranda, menyerang dari berbagai sektor loh itu. Makanya disebut glory dan gospel. Menyerang ke sendi-sendi gitu loh. Merusak tatanan kehidupan Islami di Nusantara waktu itu. Baik dengan secara menyerang dengan merubah istilah-istilah maupun dengan ya merampok, memperkaos dan seterusnya. Nah, makanya generasi muda di zaman sekarang ini ya harus belajar. Kembalikan itu dong hak kita. Kembalikan hak-hak pejuang Islam kita dulu. Para mujahid-mujahid itu, kita penerusnya. Kembalikan itu gitu. Siapa lagi ya generasi muda sekarang dong? Jangan terbawa arus oleh mereka. Seperti kalau diskusi sering mempergunakan istilah-istilah mereka. Kita kok iya kan gitu. Apalagi ustaz-ustaz kok iya kan ikuti Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kenapa nggak diprotes dari awal gitu loh? Siapa yang sakit itu Bang Jibril? Dosa loh kita itu. Kalau kita biarkan mendengarkan mempergunakan kata Allah dalam posisi bukan tempatnya. Dan seterusnya loh itu namanya misionaris itu loh, merusak akidah Islam itu sih dari saya teman-teman ya. Mari kita kembalikan supaya istilah-istilah Islam ini dipergunakan di area publik, bukan lagi istilah-istilah asing gitu ya. Setuju ya semua teman-teman ya. Mari kita budayakan istilah-istilah Islam itu dikembalikan. Hilangkan istilah-istilah asing yang merusak akidah Islam. Makasih. Bang Handi, jangan sok ke barat-baratan. Nah itu kan, jangan sok ke barat-baratan. Cintailah produk dalam negeri. Saya sudah nyampe di lokasi. Tapi bingung juga sih sekarang dengan zaman sekarang di Indonesia nggak bisa kayak gitu. Contohnya ngasih nama ke anak aja di zaman sekarang Ronaldo, Michael. Padahal dia orang Islam, tapi mengambil nama-nama anak-anak nama-nama kafir. Nggak bisa sekarang zamannya. Ya itulah yang saya maksud. Artinya apa? Ini pengaruh budaya. Pengaruh budaya Barat yang cenderung ke barat-baratan, yang merusak tatanan Islam. Nama itu doa loh itu. Ya coba disandingkan loh. Di sini tetangga saya ada loh namanya Muhammad Ronaldo, coba namanya. Gila nggak tuh?
Muhammad Ronaldo. Saking ininya ngefans sama pesepak bola itu. Gak peduli agamanya apa itu si Ronaldo. Pokoknya namanya Muhammad Ronaldo aja. Ya, itu dia kesalahan kita semua, ngefans sama toko-toko, tidak ngefans kepada nabinya, tidak tahu bagaimana sirah Kan nabawiyah. itu pakai nama Muhammad depannya. Tapi masa disandingkan kayak gitu? Iya, justru itu. Kemarin juga saya sempat nanya, kenapa disandingkan dengan nama kafir kan? Gak ngeh juga dia itu, baru nyesalnya setelah akte. Oh, iya juga ya Kang. Udah kebalik dunia ini. Udah masuk itu oknum, benar. Cuma nama Ronaldo itu biasa digunakan oleh orang-orang kafir. Ronaldo, Michael kan. Sekarang kayak yang gaya, wah nama anak gua tuh Michael katanya. Udah. Waalaikumsalam. Saya rasa umat Islam juga masih jarang tuh nggak hafal nama hari dalam Islam. Ya hari pertama ya Ahad, Al-Isnain, Al-Sawulata, apa itu kalau Rabu Arba'in, Arbi'a. Wahid, Isnin, Selasa, Arba'ah, itu hitungan, sorry. Ya, itu hitungan itu. Kamis, Jumu'ah, Sabtu. Arba'in. Mana Arba'in? Ini Aten mana ini? Udah pada habis itu. Ya berilah anak-anak kita nama yang tidak kebarat-baratan lah. Teh Mima gimana kabarnya? Sehat Teh Mima? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Bagaimana kabarku di sana, Kang? Kabar Bang Handi di sini baik-baik aja. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bunda Mila di Bekasi? Kurang baik. Bagaimana Bunda Mila gimana kabarnya Bunda Rahma di Amerika? Oh aman, sukses, dia sehat, makin moleh. Wah, banyak yang naksir lagi. Molah Van Houten. Molah Van Houten. Tapi persoalannya ini yang ikan ini loh udah berapa bulan itu belum ada keputusan digoreng apa dibakar tuh benar Rahma tuh ikannya tuh masih di kulkas. Kepiting enak kayaknya, Gak ada yang ngirim kepiting. Direbus, mau direbus Bang. Mau direbus Deng. Yeah. Dinetralkan aja ya, netral ya. Enggak, di Bible itu ada digoreng, ada dibakar, ada direbus. Jadi bukan Yang cuma benar itu sebenarnya dibakar, digoreng, direbus pun ada. Yang benar itu aslinya dibakar, original type-nya dibakar itu yang benar. Kalau digoreng itu zaman dulu nggak ada pabrik Bunda di minyak. mana itu? Oh, di tempat orang mau birthday. Belum mulai, sorry terlambat. Nih ibu-ibu Makassar nih. Yang Makassar, nah ini nih Bu. Ini orang Jeneponto. Coba cakap Makassar, saya lagi online sama Makassar nih. Tunggu dulu. Coba. Nah, baik-baik. Ini Kak Nur namanya. Apa yang karya bamai, Bu? Apa yang karya bamai? Bahasa Makassar dong. Ini Nur Syam. Besarin, Nah, ini Nur Syam orang Buton. Coba jangan pakai ini ya biar kedengaran suaranya. Bu, gimana Kimantang Sulawesi, gimana Kimantang? Ibu, assalamualaikum. Mana orang Jeneponto Bunda? Tuh, Bunda Rahma ngomong Makassar benerannya. Jenta. Nih, kita mau ini berdua ya? Nih, Halo. Makassar. Waalaikumsalam. Madeceng.
Deceng. Iya. Alhamdulillah. Ini Bu Konjen Ogi ini. apa? Ogi apa ki Bu? Bu Ogi apa ki? Ogi apa ki? Ogi mana? Kata nasu. Ogi mana ki? Ogi dari mana? Oh, ugi na Palopo ya. Oh Palopo. Kalau saya Makassar. Oh kasar. Mutandai kalau Palopo itu mutandai solamule. Ya, kenapa? Mutandai solamule Palopo. Palopo kita. No, enggak ngerti bahasa itu, Toraja Waduh, orang Palopo enggak ngerti. Dia udah lama di Amerika nih. Bugis kita, Bugis. Oh, kalau Bugis iya boleh. Metan yang mondok itu sudah lama. Metan yang mondok ke Amerika. Ya? Metan yang mondok ke. Kenapa? Enggak dengar. Aku pikir masih ada timur. Sudah lama makin di situ. Mana ternyata. Iya. Jadi. Namanya siapa sih? Bang Handi Selebes. Oh, Bang Handi Selebes. Kalau ini Bu Konsul ngomong Saya dulu. Kian Santang, Bu. Saya nggak ditanya, Bu. Itu orang Sunda. Oh, orang Sunda namanya. Kumaha Damang. Alhamdulillah galelis euy emak mata ya mah bener demi Allah aing galelis ieu emak mata. Life is good, man. Bunda yang baju hijau namanya. Yang mana? Bunda yang baju hijau namanya siapa? Bunda yang baju hijau. Ini Kak Nur. Ini Kak Nur. Yang dari Bugis. Orang Bugis. Kalau ini Makassar. Kalau Bu Wina tuh yang dari Makassar mana, Bun? Makassar mana, Bun? Makassar mana, Ki? Takalar Manado Belanda. Kalau Bapak orang orang Makassar Cina. Campur-campur. Suaminya Arab. Di mana Ki di Makassar? Bunda. Di mana ya di kota? Di mana di Makassar? Sungai Sadeng katanya. Sungai Sadang. Menjawab. Sungai Sadang. Oke. Kalau saya di Tabaria, di Tabaria saya dulu mengajar di Sudirman. Tuh ngajar di Sudirman tuh. Jangan-jangan ini gurunya mereka ini. Iya, banyak guru. Masya Allah. Udah jadi dokter Saya dulu biasanya. di Karabosi. Kita manggilnya Kak Nur ini di sini. Sudirman 1. Ini spesialis coto Makassar ini. Ini orang Kendari nih. Ada Bang Zul namanya Kendari. Ode ini. Ode. Bang Zuma. Oh, Bang Suma. Oh, yang gitu anu. Kenal, aku muridnya Bang Zuma. Oh, yang itu suka Urusan berdebat. Oh my god. Bang Suma. Mana orangnya muncul dong? Bang Suma. Halo, iya saya Bu. Kenapa Bu? Bang Suma. Masya Allah. Iya. Aduh. Jangan kan. Ikutin itu anunya. Ikutin saya, ikutin dia berarti. Saya suka Ya Allah. Mana orangnya? Bang Andi, aku makin banyak. Sudah tidur nih Bu, sudah tidur nih. Banjuma sudah tidur. Oh, malah saya promosikan itu bagus kamu nonton. Tuh. Acaranya itu Bang Suma. Bagus ya. Ampun. Emang luar Ternyata biasa. dia yang mana orangnya dong? Boleh Tidur Ki. Sudah tidur nih. Tidur jam segini. Bang Suma, dia orang Di Makassar, Bun. Di Makassar sudah jam 3. Makassar, Bun. Makassar sudah jam 3, Ye. Jam 3 sekarang. tahajud kan? Iya. Nanti saya kenali Kak Nur khusus Oh untuk my God. sama Bang Zuma. Ngefans ya. Ternyata Tuh ternyata. saya ikuti terus. Nanti supaya saya juga ikutan. Udah, nanti ikutan naik ke atas ya. Oh, kadang ada yang hebat dia. Hebat memang. Siapa dulu dong? Orang Makassar. Orang Palembang kalah. Bang Suma mana ini? Oke guys. Ini siapa nih? Iya, Tuh, itu Akang itu Akang orang Sunda. Oh, Akang, hai Akang. Oh. Hai, apa kareba? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baji-baji. Masya Allah. Iya. Kita punya makanan ini nih. Makanan belum makanan utamanya. Oke guys. Rujak. Rujak nih. Rujak bikin orang Kendari. Rujak ya, Bun ya. Orang Buton. Ini dadar Keren. pakai doren. Weh, mantap. Pakai doren campur dengan uli. Durian kasih panas ya, mantap. Durian. Itu namanya dadar. Dadar gulung. Dadar. Wih, nyaman lah. Nyamang iya. Mari ke Mandre. Nyaman lah. Iya. Nyaman. Iya.
Macet, Mbak Resi juga macet. Iya, macet banget memang. Macet. Jadi beginilah tuh, hidupku sama orang Makassar sekarang. Baik di Komal maupun di offline. Bagaimana? Ini bu konsul nih the best. Suami konsul, istri konsul, coba. Masing-masing. Suka ini di sana ada sumur jengkol nggak itu? Apa yang dicari ada semua. Ada semua tuh. Coto Makassar. Ada ya. Lengkap, pete ada, jengkol ada. Cantik. Weh, masya Allah. Itu jengkol itu makanan orang cerdas itu. Iya. Jadi begitulah, guys. Cantik itu Bu, ibu konsul cantik itu, Bunda Mila. Bu konsul cantik. Bu konsul cantik banget. Salam. Jengkol makan Bekasi. Iya, jengkolnya sumur jengkol. Si itu mana? Masya Allah. Belum datang. Biar gak ikut. Oh nggak jadi. Udah gitu pinter Bun. Karena mau jadi konsul itu kan nggak gampang. Seleksinya banyak dari Indonesia, dari kan Bu ya Bu. Intinya Bunda, semua di sana itu perlihatkan bahwa orang Indonesia itu lemah lembut, ramah tamah, toleransi. Oh, iya. Itu intinya di sana. Iya benar. Kita selalu begitu memang. Jadi kumpul ini sebulan sekali, ada arisannya USS namanya, Ikatan Wanita Sulawesi Selatan. Cabang California. Cabang California. Banyak orang Sulawesi ya di sana ya. Banyak orang Sulawesi ya Bun di sana Bun. Sulawesi berapa banyak di sini? Bukannya tunas ya. Kalau ini bapaknya dulu Ode itu Raja Buton. Kebenaran saya kenal sama kakaknya zaman dulu itu. Ini Bunda Mila ini kalau pakai kacamata gede gitu bagus kelihatan hidungnya mancung gitu. Tapi kalau si Edis hidungnya malah ketutup sama kacamata ya Bun. Kayak kutil hidungnya si Edis tuh. Bunda Mila kan keturunan Arab. Oh iya, si Edis Arab rohani. Tapi saya nggak begitu kelihatan Arab. Bunda Mila kan Syarifah. Orang Indonesia. Udah Bang Handi. Tapi saya dihujat lagi Bang Handi kalau nyebut-nyebut begitu Bang Handi. Udah terlalu banyak derita batin ini Bang Handi. Tolonglah Bang Handi. Redamlah seperti itu. Ini manusia biasa ini. Bunda cuma berempat sebanyak itu makanan. Cuma berempat. Hujat segitu macet Bunda Rahma macet. Ini kita udah setup ini ya. Oh, belum datang. Ini kenapa ya kalau mama itu seputar makanan aja ya, kalau mau beda ya sama laki-laki ya. Ya Allah. Bahagia kan makanan. Iya, ya. Udah Emang lu nyuruh mama ngumpul ke surga bawa plastik. Ada aja. Kalau kita kan ngumpul kopi, nggak jauh dari kopi rokok. Kalau kita ngumpul kan beda sama emak makanan aja Begitu, terus. Kang, udah gitu bawa plastik tuh biasanya pulangnya dibawa tuh. Bawa Iya, plastik. jangan-jangan nanti kalau punya bini kayak gitu juga ya. Itu kalau ada luka di situ bersih itu dibawa pulang. Oh iya bersih, bawa karung dia. Bunda begini ya? topinya Bunda topi koboi ya. Topi Boy. Salah ya? Adekku mau Bunda datang ini. topi koboi itu Bunda. Ya ntar dulu miring perasaan. Anak sambungnya mau wisuda. Oh, di mana? USC. Oh, Siapa ini USC? ponakan. Oh keren. USC kan bagus sekali. Ya, betul. Berarti kalau nyari bini harus yang gaya-gaya kayak gini ya. Boleh lah. Kalau kayak gini Ternyata susah Bunda kalau Mila bangkrut lu kan itu. Iya cantik Kan lah. gaji lu berapa per bulan? Emang lu sanggup? Enggak sanggup. Ya udah, jangan saya mimpi. Maintenance saya mahal nggak terlalu ya? Biasa-biasa aja kan? Ya standar lah. Ada maintenance, coba aku ada maintenance ya. Aduh, berat ini. Berat guys, berat. Berat. Apa itu maintenance? ya. Apa itu maintenance? Maintenance itu salon, kecantikan, salon Perawatan benda Perawatan ya, perawatan. Perawatan. Oh. Jangan sampai Kayak HP jadi ya, suami ada itu menzalimi maintenance. istri. Benar tuh kan Bu ini Kalau aja. kita kan maintenance-nya kalau perawatan wajah ya kita pakai tepung beras. Kalau di sana beda Bunda Rama. tepung terigu. Ya. Di sana pakai skincare. Mana itu? Ya udah beli online aja kalau masalah skincare yang harga 80.000. Kalau kita mandi pakai bedak tabur. Boro-boro apa ya perawatan. Kacamata ini apa bagus yang tadi Bun? Yang tadi cakep. Yang tadi ya? Oh.
Ternyata selera Bunda Rahma yang tadi itu kan kacamata ceng, dan kalau yang ini kan kacamata bagus ini. Kalau saya punya bini minta kacamata kayak gitu, saya pasti lari ke bis, Keren. nyari di bis. Gitu ya. Banyak tuh yang apa yang goceng adem itu kan di bis tuh. Boleh aja di situ banyak ada kacamata kuda kan. Bunda, Bun, berapaan itu kacamata? Dengar dulu. Berapa kacamata itu berapaan? Satu. Banyak kali kacamatanya. 600 601. 600 US. 600 US. Ya Allah. Mahalnya itu kacamata. Gak kepikiran gue Bisa punya makan- bini kayak mama kayak gini. Berat. Berapa bulan dipakai makan kalau 600 US dolar? Bunda Rahma, jangan semua diukur sama makan, udah nikmatin aja. Pakai yang 10.000 juga nggak apa-apa, gitu aja. Nikmatin hidup kan. Ya benar. Saya setuju dengan Bunda Mila, setuju. Gimana muka kalau yang pakainya si Rasmi tetap aja jelek. Enggak lah. Mau pakai Kalau yang pakai 10.000. harga kacamata 10 juta yang pakainya si Rasmi, buladi gue tetap. Ayam di pasar. Gitu ya. Kang, kalau saya beli kacamata 10 juta dicoret dari kartu keluarga saya. Iya, diusir di rumah. Makanya nih Kang ya, niat saya tuh ya, insya Allah ya, kalau launchingnya nanti bukunya Ustadz Wafi ditranslate sukses, kita rame-rame ke sini. Kenapa enggak? Cuma tinggal mikirin visanya aja, bisa nggak gitu aja. Karena di sini nanti Ngapain ke situ juga kalau cuma Nggak kepikiran saya ke Ngapain Amerika, Johnson? mending umroh. buat dakwah dari buku itu nanti saya udah mau masukkan untuk Desember. Desember kita Desember tuh nanti ada namanya muktamar. Nah, insya Allah bisa ikut. Nanti Ustadz yang bikin kita ajak ke sini. Nah, kalian ikut. Kenapa enggak? Mila jadi ustazahnya. Mila jadi Saya jadi ustazah. Bang Zuma saya ajak sini. Kang, Di rumah kalau saya. Bunda Mila di Amerika, kalau kita sama Yuni aja, sama Yanti, sama Yuni, sama Rika, jangan mahal. Ada Rika. Orang laki-laki ada anak gadis. Kapan mereka kayak saya ya? Hidup kayak gini. Hotel aja lah di hotel. Loh, kalau mau kamu Kebalik. Kapan saya kayak mereka? Kebalik. Sorry. Kapan mereka kayak saya? Yang benar yang mana ya? Kalau ini Kapan saya acaranya kayak bagus, mereka? Kang. Iya. Kang, kalau dia acaranya bagus gini, kalau kita berdua peduli kasih. Bunda. Yayasan Peduli Bunda Kasih. Mila. Ya. Sebentar. Bunda Mila, itu kacamata $600 itu setara 9 juta. Ya. Itu mah murah. Mahalnya itu. Belum mama. Bunda, tukar sama Mio Second mau nggak itu kacamata Bunda? Kita di boykot tahu. Oh, di boykot tuh. Kacamata kok 9 juta. Dengar saya satu hal. Baru kita ngomong Louis Vuitton nih, saudara dari Kendari, Bu Nona bilang Louis Vuitton di boykot. Jadi kita di sini lebih menerapkan soal pemboikotan daripada di Indonesia. Coba bagaimana loyalnya kita? Jadi jangan mengunderestimate orang Islam di Amerika. Kita kalau sama-sama meninggal, saya Bunda Rahma meninggal. Yang duluan masuk surga siapa? Saya. Amin. Nah, tahu nggak kenapa? Karena di sini pressure. Kalau misalkan Bunda, kalau misalkan punya bini nih, ya pengen kacamata yang harganya Kenapa segitu, pula itu ibu-ibu? Kenapa pula ibu-ibu itu kompak amin? Kalau Bunda duluan masuk surga. Ini orang pasar kan? Ampun deh. Bunda Mila. Apalagi itu Bunda Mila, kalau saya punya istri pengen kacamata kayak gitu, saya bawa langsung anak Medan bener. Saya bawa langsung. Iya. Bugis ini. Saya bawa ke KUA minta cerai. Ini orang Bugis nih. Kang diam dulu Kang. Kenapa Bun? Ini Bugis nih. Itu Bugis.
gampang loh. Dia bukan temannya siapa? Desainer itu? Poppy Darsono. Temannya Poppy Darsono ini. Kak Indra namanya. Jadi kita nanti ada bikin batik di sini. Ini jagonya membatik ini, bikin si apa namanya? Si boy apa? Batik Contemporary batiknya, tapi nanti kita bikin di sini itu. Inilah kegiatan ibu-ibu Amerika. Bentar dulu. Oh. Kak Indra namanya. Indra orang apa? Bugis ya? Bugis. Itu. Sorry saya cut lanjut. Mana patok lagi ya? Oh, yang mana itu Indra? Udah. Ye, tuh kan dengar nggak suaranya Ye? Katanya saya juga udah mulai tahu. Ye. Difotoin makanya. Bunda, itu rumahnya siapa itu, Bun? Rumahnya siapa luas? Rumahnya siapa? Rumahnya Nona, teman saya dari Jakarta nih Nona. Halo. Orang Kendari, orang Buton. Wah, luasnya rumahnya ya Allah. Ada kolam berenangnya, Gang. Iya, Gang. Gang. Bagusnya. Suaminya orang Palembang. Saya yang Palembang, suami saya Setanya yang Palembang. Jadi campur sini Palembang, campur Makassar. Yang pemain tenis meja. Terkenal dulu. Gitulah Bun. Udah saya jadi Dulu di Hartono. siapa tahu ya kan jalan Allah kita nggak tahu, yang penting kita niat baik, benar nggak? Itu nggak ada orang Tarutung di situ, Bun? Belum orang apa Tarutung? Ini HBG ya, Kak Indra? Ada mungkin Tarutung ada Kak Indra, di sini ada orang Tarutung nggak? Orang Medan. Aku titip di sini. Nggak ada ya? Nggak ada. Ini khusus Makassar, Jawa, Sumatera. Tapi kan ini Makassar plus Iya, istimewa. Makassar plus. Nah kalau ini namanya Butini. Butini orang mana Butini? Jakarta, Kak Indra. Ini yang ketua. Oh Jakarta dia, jadi campur ini. Jakarta Kumara Jati. Kak Indra. Cantik begitu ya? Suami saya. Pak Jati ayo bagus atau? Iya, itu biasanya kan. Ini Kamu lihat dulu ke sana berapa? udah jam 3. Kak Indra cantikan begini sumpah. Cantikan berkerudung. 30 jadinya. Enggak. Oh, jadi 30. Kak Indra mempertahankan rambutnya. Tomboy. Sekarang keren. Apalagi baju ini lihat nih. Kang, itu udah pada kumpul nggak dikocok arisannya, Kang? Ini bikinan sendiri nih. Sibori. Ya, ini kontemporer. Contemporary. Batik tulis tuh. Dia bikin sendiri nih, Bun. Saya 100. Nanti waktu saya bikin batik di sini, nanti kita spill ya, kita live ya nanti ya. Iya. Keren. Ibu Milan lagi sibuk. Bagian promosi biasa. Jadi 100 Kak Indra, sampai sayang. Assalamualaikum. 2 ya. Jadi yang Palembang ini. Ya, saya Palembang di Jawa. 100 1 bulan. Sama Ya. Bapak Jawa. 2 nomor. Iya. Kayak Akang nih, mirip-mirip. Jangan-jangan saudara nih. Oke. Jadi tulis itu. Tapi Akang orang Sunda, bukan orang Jawa. Iya. Ayo, Bang. Anak-anak nggak ikut? Oh, kasihan. Ada temannya nggak sih? Itu di sana itu ini ya, istri-istri pejabat ya, Bun ya. Itu yang ada itu istri-istri pejabat. Pengusaha. Bu, kalau Bu Konjen kita kebenaran nggak bisa, jadi ada urusan lain. Nggak ada yang miskin ya di situ. Yang tadi rambutnya panjang mana, Bun? Yang tadi masih muda rambutnya panjang coba. Nggak ada orang miskin ya. Nggak ada orang miskin ya, Bun. Ada, Bu, standar miskin di sini beda lah. Di sini tuh Jangan bawa-bawa itu, Bunda Rahma, ekonomi. Iya, jangan. Aja. Kenapa? Mulai terserah. Baju aja supaya nanti suara terbanyak. Karena yang dari Tapi- saya yang di sana Boleh nanya nggak, 30. Kak Indra? Uang kas tuh nanti buat apa? Buat makan, Buat perlengkapan kalau mau ini acara, presentasi. Oke. Ya worth it lah ya. Berapa? 150 per bulan ya? Iya. Jadi kan Sebulan kayak sekali kan kita? bahan untuk korsase kan harus beli bahan, beli Iya. apa. Salah lagi ngadainnya bulan apa Mother's Day. You know. Habis bunganya. Bukannya Habis. flowersnya mahal. Oh iya naik ya. Nah, aku udah bilang bawa di rumah. Kebenaran anak-anak bikin ngasih aku bunga 2 buke. Tinggal gue tenteng sini nggak mau. Iya bisa juga. 2 biji di pot di rumah. Nggak diapa-apain. Mama mau latihan bunga sekarang. Korsase. Mana yang ngajarin? Aku bagian live aja. Berat ini mah guys, berat.
Udah dulu ya. Oke. Karena mau buru-buru. Bun, saya nanti live naik ya. Insyaallah. Bagi giveaway. Jam berapa? Judulnya giveaway Bunda Mila Jam ya. berapa? Ya kira-kira 1 jam Jam lagi. berapa? Nunggu orang-orang. Ini harga kacamata itu yang dipakai harganya 9 juta. Kalau bini saya pengen kacamata itu, saya bawa langsung ke Saya KUA. kasih hadiahnya nanti kalau beneran Saya kasih kawin. cerai. Saya kasih hadiah kalau benar-benar nikah nih si Akang. Saya kasih hadiah. Nggak ada 1.000, bunah, saya nggak kasih ada. 1.000. Tuh, saya kasih 1.000. Bukan lagi 600, 1.000 saya kasih. 10 bulan Setuju? Ibu gambar pati murah $1.000. Ih, keren ya, $1.000. Ayo menikah cepat Akang. Saya kasih 1.000. Betul. Iya, betul. Oke. Enggak, saya enggak tergiur. Saya nikahnya itu bukan gara-gara uang, tapi harus gara-gara ibadah. Ya iyalah. Masa gara-gara nafsu? Alay kali. Masa Bukan alay, Bunda Rahma. Kalau misalkan uangnya udah habis, nanti cerai lagi gitu. Minta lagi. Kan nggak boleh kayak gitu. Ya pastilah itu udah pasti cari yang ini yang Kang, istri yang taat gitu Syarat loh. nikah apa Kang? Kalau kita nikah syaratnya apa Kang? Apa itu? Syaratnya harus mau nahan lapar. Bukan. Udah, Kalau oke syarat nikah Bun, itu ditutup aja Bun. Diudahin aja, tutup aja Bun. Silakan berhappy-happy. syarat Oke, nikah itu siap. kita beli sampo Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa Bunda Rahma. Nggak ikut saya live berarti tidak dapat hadiah. Jadi moderator ya. Banyak yang pakai Siap Bun. Ibu-ibu aja, bapak-bapak nggak usah. Itu sudah aku kirim video tadi. Iya nanti saya lihat. Oke. Terima kasih. Nih Jangan contoh turun dulu. di Contoh Kak Indra dulu nih. Contoh Kak Indra bikin si Bori apa namanya? Contemporary itu, batik. Jadi nggak jelimet. Memang dia kreatif. Kan bulan Juni. Saya bukannya mau kiss ass orang Makassar ya, tapi kenyataan. 7 sampai 12. Tuh. Ini model. Bikin saya juga dikasih 1 di sini. Tuh. Ya insya Allah. Jadi tinggal nambah. Kado ulang tahun. Handmade tuh lebih berharga dari segalanya. Dia pakai kuning lagi. Saya pakai kuning lagi, cocok. Kalau gitu ganti ini ya. Akhirnya ada itu, ada B, ada apa namanya itu tawon. Saya kena duluan. Berapa kali? Sekali aja. Oke, saya mute dulu deh. Itu siapa, Bun? Tutup aja kamera, Bun. Itu siapa, Bun? Di mute dia. Kemiut. Belum promosi belum. Ini namanya Susigo, ada Jepangnya, ada Makassarnya, ada apa lagi? Campuran, ada Chinese-nya. Pokoknya Indonesia banget. Dia apa namanya? Iya kok itu kok mirip orang Cianjur, Bun? Nuskin. Ini belum sempet tadi. Oh ya, happy birthday lagi. Terima kasih. Terima kasih. Sehat selalu, sukses. Amin ya rabbal Mau beli alamin. kacamata kayak gitu itu temannya Bun, kacamatanya bagus, Kacamata cantik. nih. Oh. Cantik kacamatanya. Udah rame bener saya mute Ya udah Bun. Orang-orang itu ya, Masya Allah. Bunda Rahma kacamatanya bagus tuh di DP tuh. Yang dipakai tuh. Itu 9 juta kacamata ya. Kalau istri Bisa saya dapat motorcycle. kalau bini saya misalkan punya bini nih, bini saya pengen kacamata kayak gitu, saya bawa benar-benar. Saya bawa. Bawa beli. Bawa ke KUA lah cerai. Kok bawa beli? Ya Allah. Iya. Ya gimana dong kalau memang Loh, ada kan- istri itu dia senang fashion, dia senang penampilan. Ada istri itu senang yang sederhana. Macam jadi pilih, kalau nggak mau repot pilih yang sederhana, yang mau menerima apa percuma adanya. itu. Nggak percuma itu kacamata nggak bisa dibawa ke akhirat. Nanti aja pengen kacamata mahal-mahal kayak gitu di surga Kan aja banyak di surga. gaya, gimana sih gaya? Ih, mana sih Akang? Bergaya itu perlu, walaupun Oh iya, ke kacamata pengadilan murah. agama lupa. Kalau ke KUA Akang, walaupun kacamata murah, yang penting banyak.
gaya toh, walaupun kacamata murah. Banyak Iya gaya kan? di luar, banyak gaya pas datang ke rumah berantem lagi. Warna apa lu? Gua pusing lah. Ya, jangan berantem. Kalau istri emosi tuh langsung dipeluk. Enggak, kalau Enak saya enggak. ini ya. Dulu zaman ada ya. Kalau marah-marah saya diem aja. Tapi kalau udah beres marahnya, udah saya tinggalin. Tapi saya dengerin marahnya dia, saya dengerin, saya diem. Kalau udah selesai, Aduh, nggak saya boleh pergi. begitu juga. Jangan harus dilawan, diem. harus dilawan berantem. Nah. Enggak lah. Jadi dipegang, dipeluk, udahlah yang kita damai yuk. Jangan didiemin, malah tambah Enggak. jengkel tuh perempuan kalau dia marah Enggak, didiemin. kalau tipe saya, kalau dia ngecaprak gitu ya marah, saya hadepin di depannya. Saya liatin aja, wah ngecaprakan terus. Nah, kalau udah capek, udah beres, udah. Saya tinggalin, saya keluar. Jadi nggak jadi marah ya. Orang marah diliatin. Iya, saya liatin aja. Beneran, sumpah saya, Mas. Saya liatin, saya di depan saya duduk, ngeliatin aja saya. Berarti makanya dia ini sama Kang, dia pikir dia diolok-olok. Itu? Enggak lah, kok Jangan, diolok-olok? ayo. Kan Kan saya diliatin ngedengerin, orang marah-marah, ngehargain. diliatin. Ya seru aja lihat mukanya kalau marah, kan cewek kalau lihat marah itu mukanya agak lain gitu, agak beda gitu ya. Nah, makanya dia jengkel seperti diolok-olok. Kalau coba dipeluk, udahlah yang. Yuk kita keluar makan, ajak belanja. Nah, salah satu rahasia supaya istri itu enak perasaannya ya. Nggak semua kayak gitu, Bun. Nggak semua kayak gitu. Mama bagus gak nih dikasih beginian? Terang. Mama aku belum jahit loh. Waalaikumsalam. Ya. Bagus, cakep. Belakangnya Bun tolong. Tuh. Ini Batik. Iya. Batik keren ya. aja. Masya Allah. Bikinan Mantap. orang Bugis. Serasi dengan ini ya topi koboynya ya putih, kuning. Tuan. Ya kan? Kira bunga matahari. Kira-kira bunga matahari, benar. Kok ada di keren. Oke. Jangan ngomong Lanjut. gitu ya, dimakan. Iya. Oke. Ini ketuang juga. Itu di Amerika Bang Aswar. Jadi nanti makanan. Bunda, itu dia kalau di Amerika topi koboi pantas. Kalau kita di Indonesia topi koboi, sangken tukang kredit. Coba kalau pakai topi koboi ya, kalau pakai topi koboi dijogol, bawa arit Dalam aja. ke sawah tuh. Kita udah duluan makan, Mbak. Ayo. Halo, Noni. Makan makanan nih. Soalnya makanan dari Mbak. Kasihan. Ini udah nggak ada live di YouTube ya? Udah nggak ada lagi live di YouTube ya? Alhamdulillah. Ya sih bawa pempek ya? Itu Ani bawa air. Sepertinya udah selesai. Dia datang bertiga. Saya sih bawa apa? Bawa pempek ya? Ku tengok ini, kalau ku tengok kacamataku ya Allah, kesian harganya. Maksudnya Bunda Rahma pengen dikasih kacamata itu? Siangannya mati. Enggak, maksudku bandingkan harga loh. Satu aja 9 juta. Ku tengok kacamataku nih, aduh, gak ada artinya. Nah, jangan begitu, nggak boleh. Tapi Allah. 35 ya? Dia Disyukuri 25 lah. ya waktu itu ya? Syukur. Apa Bang? Iya. Iya, bersyukur aja. I enjoy the food. Saya lama baru. Jangan melihat yang di atas ya, jangan melihat yang di atas, kita melihat yang di bawah kita. Ya itu Bunda Rahma tadi yang ngomong. Sono kaya-kaya kan yang miskin. Itu kayak Udah istri. dia yang ngomong ya Kalau aneh istri ya. beda lagi. Aduh ya ampun. Itu kayak istri ya Kang. Kalau kayak istri ya Kang, ngajak belanja kalau lagi marah-marah biar dia seneng. Itu rahasia tuh. Ya jadi laki-laki kalau istrinya ngambek marah-marah, dipeluk terus aja, ayo kita makan keluar, ayo kita shopping. Kalau seumur Nyenengin saya istri kayak lah. gini, Bun, kalau seumur saya kayak gini, nyari istrinya yang gini. Saya tanya dulu, mau surga apa mau dunia? Saya tanya gitu dulu. Kalau mau dunia, cari yang lain. Suara di bawah. Mana ada orang begitu? Kata siapa nggak ada?
Kan Iya. ibu nyanyi sama yang di Itu mungkin ada kalau ustazah ya. Carilah istri ustazah. Enggak memang- ustazah juga banyak. Yang enggak ustazah juga banyak. Insya Allah banyak. Ya faktanya belum dapat sampai sekarang. Ya Akang. sayanya aja belum mau. ini semua suhu-suhu master-master yang master. Aku bingung deh Bu kalau misalnya potluck mau apa, aku beli aja. Kalau surga dunia, Teh Mima beda lagi. Itu lain cerita. Itu mau blaem-blaem. Apa itu sop ininya? Penting itu. Apa sop nanas? Sop nanas. Ikan. Coba kalau ada ikan Tahu aja patin ya. Saya doyan ikan dikasih ini. Iya. Sop ikan enak banget. Aku yang nyobain. Orang Palembang gimana? Sama dong, Mina. Pindang Tapi patin ya. kalau ini udah sibuk, Ibu. Duitnya udah banyak. Dia mah order-order aja dia. Enggak lah, bukan gitu. Saya pernah merasakan pada saat COVID yang tidak punya income. Betul. Oh, berasa banget ya. Berasa. Tapi untungnya pemerintah sini kan kita punya IDD namanya kan. Jadi dari IDD itu kalau nggak salah saya 4,5 seminggu, suami 4,5 seminggu. Lumayan ya. 900, tapi tetap nggak cukup kan? Kita kan bayar mortgage, bayar apa Gimana gitu. Kang kabarnya Kang? Nggak ada acara apa nih? Mobil gitu Gimana kabarnya? diperbolehkan ada kayak penundaan gitu. Belum. Nggak salah rumah juga ditunda. Berapa lama kami nggak boleh penundaan mobil? Setahun ya. Jadi dirapel itu banyak. Bunda Miut. Dirapel itu Bunda. banyak. Mundur aja. Dirapel, mundur aja, mundur. Tapi Mute. Oke. Jadi teman-teman, apapun itu ya keadaan kita tetap bersyukur kepada Allah. Bunda kok ada yang betebut? Apa itu betebut? Apapun keadaan kita harus tetap bersyukur. Yang penting kita itu sehat walafiat. Nah, itu baru saya setuju, Bun. Itu setuju banget kalau itu saya. Nomor satu itu setuju Tapi banget kalau kalau itu. istri mau Oh ya ada kacamata terus tapinya. kalau bercerai, jangan karena istri mau sesuatu langsung mau ceraiin. Ya harus inilah, harus apa namanya? Harus menyesuaikan dengan keadaan. Jadi begini loh. Jangan terlihat bagus, jangan terlihat istimewa di depan orang, tapi kita harus terlihat istimewa dan bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cara pemikiran kita beda, Bu. Keren. Sangat ini ya, sangat religius ya. Akang ini mantap ya. Bukan masalahnya sangat religius, emang harus itu yang diterapkan kepada keluarga. Kan saya yang akan menjalani rumah tangga. Ya mantap. Iya aku jempol kalau gitu. Nah kalau Harus kita punya gitu. duit lebih, duit banyak, kenapa enggak kita buka panti asuhan atau Beristri panti lagi anak gitu. yatim. Kalau udah banyak uang lebih beristri lagi. Nah ini Bun, dari turunan saya dari atas ya, kita tidak kita menerima dengan adanya poligami itu, kita menerima, tapi kita semuanya keluarga besar saya tidak melakukan hal itu. Mantap. Iya ya. Satu juga kan tidak bakal habis satu Bun. Da barangnya mah sama gitu-gitu aja, tidak ada yang nyengsol. Iya. Modelnya sama kan? Modelnya sama, Iya, yang benar, ngebedain itu cuma desahan Bun, itu aja Bun. Oh desahan. Jadi gini Bun, kalau sukses suami itu berkat doa istri kan, bener gak? Sukses suami berkat doa istri. Nah, Coba itu kalau desanya si Kalau Rasmi coba ya, bagus. dengerin desaan si Rasmi. Oh my God, haleluya enak, haleluya, oh my God, puji tukang, wow. Nah itu desaan si Rasmi itu. Asa sih sampai teriak-teriak segitunya. Oh teriak-teriak si Rasmi mah. Tapi si Rasmi bengkelnya gede juga ya Kang ya? Mana ada bengkel, yang bengkel mah. Si Darni itu ya, Darni ya.
Si Akang Edun. Oh. Si Asmi mah buka kedai tua. Segeralah cari. Iya. Segeralah insya Allah. cari secepatnya, Kang. Iya. insya Biar Allah. dapat berapa tadi? $1.000 ya? Wih. Enggak. Berapa bukan ke berapa situ. berapa juta $1.000 itu ya? Aku hitung dulu ya. 17.000 kali 17.000. 17.000 kali, cara ngitungnya gimana itu? 17.000 kali 1.000. Ya. 17.000 kali Iseng aja dihitung Bunda Rahma, masya Allah. Bunda Rahma ini buat beli kacamata itu. 17 juta lebih ya. Banyak juga didapat Makasih, Akang Allah, nanti. September. Cepatlah. Di Makassar itu mahal uang panaiknya, Bang. Daerah Jawa aja. Makassar itu daerah Jawa. Iya bener, ada pokoknya daerah mana aja yang penting Islam, yang penting solehah udah aja. Soleha. Nah gitu Bun, kalau keluarga saya dari zaman ke zaman, dari dulu, dari zaman baheula, kita menerima, kita setuju dengan adanya hukum syariat poligami. Nah, tapi kita harus kita setuju. tidak melakukan. Karena apa? Kita merasa Iya, tidak bisa adil. Ini nih adilnya, ini nih yang bisa membawa kita ke neraka nantinya Bun. Masya Allah, keren kali ya ininya ya, pengetahuannya tentang agama ya, Masya Allah. Nah, Akang, ada kan juga begini, daripada suami berzina, mending dikasih izin poligami, biarin. Nah, Nggak boleh begitu. ini Bun, ini ya, saya kasih ini nih. Berzina itu kelakuan yang dibenci oleh Allah. Misalkan saya dibenci nih sama Bunda Mila atau Bunda Rahma. Masuk akal nggak kalau Bunda Rahma ngasih rezeki ke saya? Ya, Kalau udah enggak benci, lah. enggak kan? Nah itu. Ya, enggak. Ya, enggak. Terus? Ya sama kita Jadi- juga. Kalau kita melakukan perzinahan, terus perbuatan itu dibenci sama Allah, pasti agak seret nih rezeki yang Allah kasih ke kita nih. Itu analoginya Bunda, analoginya. Pinter ya, ternyata pinter ya. Aku pikir selama ini enggak terlalu pinter. Enggak, Masya kalau pintar sih Allah. enggak, cuma ngerti aja. Tapi ini bahasa ini kalau diterapkan ke Oten nggak bakal nyampe, nggak bakal nyambung. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi Akang itu ya pantang ya, insya Allah ya nggak akan poligami. Jadi silahkan ya teman-teman. Nah apa jadi promosi, weh? Ya kan itu kan bener Akang. Nggak banyak kan lelaki gitu. Tadinya janji-janji manis, aku tidak akan banyak. Cuma Ya, kalau kan di udah lama medsos, kebanyakan teori doang, pertama doang, bla 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 bla. Pas menjalani pernikahannya nggak gitu. Kang udah berapa lama Kang? Baru 2 hari. Sendiri Bang. Nggak pantas waktu itu saya ke rumah Kang, pas ke kamar mandi kepleset saya Bun. Oh Licin iya. banget lantainya itu. Iya, itu kemarin pas keluar itu kemarin justru langsung nempel di tembok, dadah papa katanya gitu. Jadi poligami itu berat ya teman-teman. Dan kalian Berat, tidak Bu. akan pernah bisa berlaku adil. Bang anak Medan poligami. Enggak saya. Enggak, dia mau poli pantai dia. Saya polimata Bu. Poliklinik. Perawat ya. Apa namain lagi Bun ke Jakarta lah.
Insya Allah Bang. Jadi Tapi saya mau ke jangan Makassar Pak, ikut ya. jangan berpikiran daripada berzina mending nikah dulu. Kan ada istrimu, lampiaskan ke istrimu lah. Biasanya pemikirannya suka ada yang kayak gini. Sekali-kali dong makan daging yang enak daripada ikan asin terus. Ada yang kayak gitu. Itu pikiran-pikiran yang ditimbulkan oleh hawa nafsu itu. Dia pikir istrinya ikan asin. Udah nggak bener. Sampai tak- Istilah yang dipakai laki-laki yang sering seperti itu, Bu. Yang tidak bisa Ya, mengendalikan siapa itu? hawa nafsu. Enggak siapa, Bunda. Enggak siapa. Oh, aku pikir ada. Ada. Ya Allah. Ada. Aduh ya Allah, menzolimi istri itu sama dengan hukumnya neraka, sama dengan kau. Jadi poligami itu nggak dilarang ya, nggak dilarang karena itu ada dalilnya, dibolehkan, tapi tidak dianjurkan. Karena kalau nggak bisa kau adil, dan itu sulit kata Allah, kamu tidak akan mampu berlaku adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jibril juga milih-milih. Bang Jibril itu milih-milih juga sama Akang. Pada akhirnya nanti tuh dapatnya entahlah. Terlalu milih-milih. Bang Jibril Nah, sama si gini Akang rahasianya nomor cari 2 cari dia. rahasianya cari perempuan yang baik itu gini loh. Bila saling bertatapan, kemudian perempuan itu menunduk, itu mantap tuh. Tapi kalau perempuan ditatap tuh dia gatel, goyang-goyang apa segala macam, aduh nggak usah lah. Kalau ditatap tuh saling bertatap, perempuan tuh nunduk, itu mantap, bagus tuh. Ya iya. Ada juga Kenapa Bun, nggak gitu gitu? Bun. Kalau dipandang wanita itu nunduk, ternyata laki-lakinya pendek, perempuannya tinggi, nunduk juga itu dia. Ya enggak gitu juga, bukan. Oh enggak. Bukan itu. Artinya perempuan itu malu, ada rasa malu, pemalu. Kan sekarang tuh bahkan laki-laki yang merasa risih ya. Biasa kadang-kadang gini ya. Seorang perempuan itu ya, misalnya kita berdekatan dengan seorang perempuan, mukul sana, mukul sini, nyentuh ini, padahal laki-laki siapa dia kan? Nyolek sana, bercanda sih tapi dia mukul, nyentuh. Aduh, nggak respect aku tengok perempuan begitu ya. Nggak dijaga ininya. Kadang kan begitu, dianggap biasa-biasa aja, ini dia sentuh orang. Bercanda sih. Itu kalau bisa ya. Yang bisa membawa diri lah pilih ya. Jadi dia akan menjaga harga dirinya dan harga diri suaminya itu. Makanya kenapa mahar mahar uang panai orang Sulawesi itu tinggi, karena yang dia pegang itu tanggung jawab, namanya sirik pace. Sirik na pace kalau kita di Sulawesi ya. Jadi menikah itu uang panai, uang mahar di sini tuh mahal sampai ratusan juta. Bahkan kalau orang-orang kaya itu miliar. Karena itu mereka itu setia. Sirik na pace. Jadi apa aku bilang ya? Udah sesuai lah kalau uang panainya tinggi. Orang makan. Iya, tinggi maharnya di sini. Belum lagi mas kawinnya kadang sepetak tanah, 1 setel emas, ya, ratusan juta itu hilang kita kalau menikah di sini. Lain mahar, lain uang panai, lain mahar, lain uang panai. Uang panai itu istilahnya itu dipakai untuk pesta. Jadi misalnya 100 juta uang panainya, itu dipakai pesta, acaranya gitu loh.
Sementara mahar itu kan, ya maharnya itu bukan cuma seperangkat alat sholat, enggak. Satu setel emas, satu setel itu ada kalung, ada gelang, ada cincin, ada giwang atau anting ya. Tuh. Dibacain tuh Bun. Berapa puluh juta. Kan dibacain gitu. Enggak, ketika lamaran udah disepakati tuh kita melamar, lamaran kita sudah diterima, deal misalnya 100 juta, ya kan? Mulai uang maharnya apa? Sebidang tanah. Kalau sebidang tanah itu nanti sertifikat atau surat-suratnya itu harus dibawa nanti kalau sudah nikah ya, kalau akad nikah. Sepakatan uang panai mahar beda ya dengan macam mas kawin, cincin, apa namanya, macam-macam lah. Di sampai ratusan juta itu. Belum lagi ini apa namanya, sendalnya, sepatunya, sampai selengkap-lengkap, sampai sabun mandinya kan. Banyak lah ongkosnya. Jadi ya kalau mau, tapi ini status sosial juga dilihat ya. Status sosial. Tapi sekarang itu paling rendah itu ya, paling rendah kalau status di bawah itu 50 juta uang panai. Belum lagi itu maharnya. Ya kalau Barusan misalnya Ariel Tatum nelpon, Kang, aku nggak mau dipoligami. Ternyata Ariel Tatum nonton. ya Allah keren. Hai, cemburu dong. Bukan ini Rasmi. Iya, artinya Rasmi Tatum itu. Sejak ini Bun, sejak Luna Maya nikah, Akang jadi pendiam sekarang tuh. Kenapa? Kenapa dia mantannya atau kenapa? Ya, si Akang tahu tuh. Kebayang ya Lumayan. kalau sama si Rasmi ya, malam pertama pas dikangkangin keluar asap hitam, wus wus wus, bau ban kebakar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kok ada dikangkangin, aduh Akang. Kenapa ya? Pasti heboh ya, pasti dipannya runtuh ya. Ya itu harus di lantai, itu harus dicoran lagi lantai, jangan keramik. Harus dicoran itu. Kayak kuda liar dong. Aduh Akang. Astagfirullahaladzim. Memang harus kuda liar. Astagfirullahaladzim. Ampuni hambamu ini. Maaf ya. Kang, pas lagi semangatnya guling-gulingan, aduh, kenapa Pak? Ini ada paku, kamu salah nyebar paku kau di kamar, sebar paku. Bengkel juga kan? Enggak, dia buka toko itu. Apa namanya? Kedai tuak. Lapot tuak. malam pertama Rasmi mabuk, wih, Akang sempoyongan di depannya. Aduh ya Allah. Amit kita bang bayi. Auzubillahi min zalik ya. Janganlah. Kalau Rasmi mualaf Akang mau? Enggak. Mau lah ya. Janganlah. Mulutnya terlalu lebar ku tengok ya Kang ya. Astagfirullahaladzim. Kayak nggak ada lagi cewek Bunda Rahma ini, aduh. Dia bilang Rasmi Tatum. Aduh. Mana itu Rasmi ya? Oh ini Rasmi. Tapi cantik loh sebenarnya dia. Astagfirullahaladzim. Ya Allahu ya Rabbi. Ini kok aku belum bisa buka kamera ya? Cantik dari mana? Kata si Olan juga, Akang tahu nggak si Rasmi itu gimana? Kan saya deket sama si Rasmi itu. Akang tahu Aspal, katanya. Aspal, ya itu sama itu katanya. Parah berarti. Twitternya jahat berarti. Jangan digituin orang, masa dikira Aspal, ih. Itu kata si Olan dulu waktu Oten.
Tapi aku ada fotonya ini cantik loh. Filter itu. Rasmi, mau tengok. Ya Allah. Enggak ada hotel lagi yang naik. Banyak nggak saya naikin. Mumpung ini guru-guru sudah naikin. Guru-guru sudah pada tidur nih. Banyak yang minta naik, nggak saya naikin. Tuh banyak, masih ada tuh Oten tuh yang mau naik. Rasmi tuh sudah berubah itu. Kasih naik lah. Ada itu anak-anak. Nanti Batak, kalau anak saya Batak. kasih naik Anak terus Medan. ngehujat, Bunda Rahma bilang penghujat kok dipelihara. Ya diturunin lah. Menghujat. Ya kan kita nggak tahu dia mau ngehujat apa enggaknya kan. Aku mau spill fotonya Bunda Rasmi. Pasti akan tertarik. Coba ini cantik juga loh. Coba mau lihat. Wih, ternyata dia keren juga kalau dia make up ya. Mau lihat Akang? Enggak. Kalau Akang lihat nih pasti inilah bukan jatuh cinta tapi ada rasa seneng liatnya. Bun, saya turun dulu ya Kang, ngantuk banget saya nih, nggak kuat nih. Gimana sih ngomongnya Bun? Saya turun dulu ya Kang. Ya maksudnya Kang loh. double. Oh sekalian dirapel ya. Akang, semua yang lagi sudah tidur, Iya, saya Bang. ngantuk banget nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan naikin ini Oten apakah? Kalau ada stoknya. Naik Bang cosplay jadi Oten. Jangan pura-pura jadi Oten. Ustadz Alif nggak ngomong dari tadi, udah tidur dari tadi ya? Tidur dia. Gak tahu udah bangun Napo. Ustadz bangun. Ini ada ini santapan malam nih. Apon, Napo, Kristen saudara. Mukerji, aku kira Mukerji. Muka ngep-ngapan, muka ngep. Namanya kok aneh-aneh orang ini ya, muka ngep. Muka ngepas, muka ngepas, ya Allah. Selamat malam Bang. Selamat malam, maaf kepencet Bun, maaf. Bang, orang Bandung ya Bang? Iya Bang. Orang Sukabumi. Oh, orang Sukabumi, kumaha cager Kang? Aduh, ini sedira uing tepanggih euy, Masya Allah. Alhamdulillah Kang, alhamdulillah. Ti Jampang nih mah Kang. Oh, ti Jampang. Loba rada tuh di ditu euy. Loba Kang. Aduh, ini aneh jitu euy mun kitu banyak. Iya, siap Kang. Aduh. Nyimak Kang, di handapnya. Oh, siap Kang. Ya. Sing cager nya di ditunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tengok videonya Rasmi nih, memang gak ada hidung dia ya. Ya Allah ya Rabbi. Tapi ya udah pesek itu. Cantik juga deh. Aku mau spill ini videonya Bunda Rasmi tapi nggak bisa aku buka kamera ini. Aduh ya. Tuh di follow tuh Bunda Rahma tuh di follow teman-teman. Bentar dah. Saya udah malas kasih moderator ke dia. Follow ya teman-teman. Kebanyakan ngejajar 3 akun. Akun orang sabar. 3 akun bukan masalah itunya, 3 akun, 4 akun moderatornya ternyata beda semua. Naikin ini aku mau naikin ini kalau akan lihat pasti ini ada rasa iba. Coba naikin tuh akunku 1 tuh yang bisa buka kamera coba. Nah ini ya, besarin buka kamera.
Tengoklah Bunda Rasmi ini pasti akan kurasa. Yang satu di mute dong. Yang satu di mute dong. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinni. Puas ya nyika kali itu ka Sabrang ka Palembang. Balik-balik mau budak tilu, lamun mau balik budak dua kali itu bisa balik tinya jadi. Puas ya. Puas ya. Jin setan ibrit genderuwo lowo ijo memberdi kuntilanak nyika sekali itu. Puas ya. Pasti ada yang ketawa ini, lihat sini nih. Ayo komen, yang ketawa komen woi. Jangan ketawain dosa loh. Ketawa dosa loh, jangan ketawain. Yang ketawain dosa, yang ketawain dosa loh. Dosa loh yang ketawain loh. Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Izin ketawa ya kan? Dosa sih, ketawa dosa sih. Ini cowok ya? Bunda Rahma ke mute. Dia feedback dia, kalau buka mute feedback dia. Tuh kan. Yang satu turun aturan. Jangan ketawain kan nanti jadi suka lo, enggak lah. Kayak nggak ada cewek muslim itu lebih cantik loh. Nah, adek Bogor kan enggak lah. Doa kalian itu parah-parah ya. Itu Bunda Rahma komen itu. Aku komen itu kan lagi live itu. Aku komen itu kan lagi live itu. Loh, itu kan ada kerjaan. Aku komen itu kan lagi live itu. Ya Allah. Tapi kenapa nggak ada suara ya? Oh, ke-mute. Ya Allah. Ke-mute. Perkataan pembunuh. Ya, karena di Alkitab dicatat yang membunuh Yesus itu adalah ahli-ahli Taurat, orang Farisi dan imam-imam kepala. Tuh. Ya. Itu kan ada lesung pipit Akang. Ya? Yesus anak Bunda Maria. Itu langka loh. Kalau Yesus yang muncul di dalam itu yang mengaku kayak kuli bangunan ya. Ini ya yang muncul di Pulau Patmos itu yang mengaku Yesus itu cahaya memancar dari langit gitu. Dan di Alkitab dikatakan ya akan ada orang yang mengaku. Iya, ini udah pakai filter, udah pakai filter Yesus ini. Ada di padang gurun, ada di dalam bilik,
Bilik itu persamaan katanya goa, ya kan? Ya kan? Bilik sama goa. Ada di dalam goa, ada di dalam bilik, Iya, ada benar. di padang gurun. Itu siapa? Itu mendekati Itu siapa? bilik itu kan milik Itu apa namanya mendekati kepada Katolik. Nabi Isa, gitu, ya. Dan Muhammad juga menerima Al-Quran itu di mana? Di dalam bilik, di dalam goa. So tahu Gitu. kampret. Ya. Coba dulu. Yesus yang asli sudah mengatakan di dalam perkataan pembunuh. Ya, karena di Alkitab dicatat yang membunuh Yesus itu adalah ahli-ahli Taurat, orang Farisi. Itu Bon, nanti yang rungkat yang saya loh, yang dia monolognya yang saya yang rungkat Ntar nanti malam makan mimpi tuh gitu. ketemu Rasmi. Nauzubillah min dzalik, ya Allah. Aduh ya Allah. Serius ini bukan emak aku loh. Iyalah. Aduh ya Allah, Gusti Agung. Aduh. Itulah ya. Apa namanya? Orang kalau sering makan uang riba, sering makan hasil dari apa namanya? Hasil dari ngejual barang-barang yang haram, itu akan kembali ke diri kita loh. Masya Allah kalau muslimah insya Allah lah cerah-cerah semuanya ya. Nggak ada emak-emak muslim yang kayak gitu, nggak ada. Aman semuanya. Cekas semuanya ya. Kalau kata orang Sunda mah cekas, pokoknya mah buricak burino. Ada tadi juga yang lagi karaokean, nggak tahu lagi sambil ngocok-ngocok apa itu. Kayaknya mic dikocok-kocok kayaknya. Ya, Akang salah. Ngapain dilihat yang dikocok-kocok? Memang. Enggak, maksudnya tangannya gitu, nggak tahu, nggak kelihatan gitu. Ada orang. Perhatikan orang ngocok-ngocok. Ih, astagfirullahaladzim. Bukan ngocok-ngocok, tangannya gerak-gerak gitu. Oh, ngegaruk dia. Ngegaruk dia. Orang ngegaruk dibilang ngocok-ngocok. Ih. Apa nih sekarang? Udah nggak doten. Ih, udah mau subuh di sini. Mbak Mima, ayo Mbak Mima, kenalan sama Akang. Ini Mbak Mima cantik loh. Mima Akang. Rojak Tanahum. Mima Rojak Tanah. Kan doa itu. Astagfirullahaladzim. Mbak Mima cantik juga aku tengok Itu emak-emak gaul juga itu. Iya, Bunda Mima keren-keren ya. Aku tuh kalau banyak uang, pasti penampilanku keren. Kalau banyak uang ya. Kacamata 9 juta, aduh mampus kita. Astagfirullahaladzim, masih diinget-inget itu. Aduh, ya ampun. Iyalah, 9 juta itu berapa ya? Itu kalau dibeliin Al-Quran dapat berapa dus ya itu ya. Dibagiin ke masjid-masjid, Masya Allah. Tapi kata orang yang beli kacamata sebenarnya, gua lebih banyak. Nah itu kan, kalau banyak uang kan bisa beli apa aja. Jadi malu ya tengok kacamata aku murahan nih, kasihan.
Ini kacamata aku murahan. Kalau aku beli berapa puluh nggak sampai sama bunda. Kalau aku dikasih satu, alhamdulillah ya. Yang penting itu kacamatanya apa matanya, Bun? Ya, untuk penampilan kan perlu juga. Ya tetap aja kalau kacamata harga 200 juta juga kalau nggak punya mata mah. Oh iya, iya sih. Ih, sadis sekali itu, Kang. Mata ini harganya lebih dari 300 triliun, Bun. Kacamata 9 juta ada toiletnya nggak, Bun? Toilet? Apa hubungannya kacamata toilet? Orang bicara kacamata toilet. Toiletnya nggak, Bun? Ya iyalah, toiletnya itu udah puluhan juta, toiletnya Bunda Mila. Toiletnya itu katanya ya, toiletnya itu nggak bisa basah. Coba bayangkan. Toiletnya itu toilet kering. Kalau kita mana ada toilet kita basah. Coba gimana tuh? Toilet itu tempat modal. Iya, tapi kan pada umumnya itu basah. Kan? Nah, kalau orang-orang kaya kan kering toiletnya itu. Ah, saya mah di kampung ya, Bunda. Dulu ya di kampung waktu zaman modok ya, di kampung saya di Garut ya, Bun. Masya Allah, saya mah basah terus itu toilet karena saya kalau modal itu di pinggir walungan, Bun, di pinggir sungai, cemplung palit ya, campung palit gitu kan. Iya, saya mah enak Jorok. dulu. Udah. Oh, jorok kali pun. Masya Allah, saya mah lebih keren kayak gitu. Wih, joroknya. Nggak usah beli toilet, saya mah udah dikasih sama Allah toiletnya. Ya Allah. Gede lagi. Terus jalan nggak? Belum cebok jalan? Ya kan di sungai, namanya di sungai bisa cebok, cairnya juga banyak di situ. Ya Allah, cebok di sungai. Terus orang yang lagi ngapa itu di sungai itu kena ya? Ya salah dia, kenapa dia diam di sebelah sana, kan saya lagi modal di sebelah sini. Astagfirullahaladzim. Nggak benar itu, Kang. Justru itu benar, apalagi di kampung saya ya, di sana rumah saya kan di bawahnya itu kolam, Bun. Kenapa nggak buat WC? Ikan gurame kan di atasnya rumah saya, rumah kampung dulu kan, di bawahnya itu kolam ikan gurame. Pas cemplung, pop dimakan sama ikan gurame. Saya pancing ikan guramenya, saya goreng tuh, Bun. Aduh, itu super lezat, Bun. Yang Demi Allah, bener, enak gitu mah. Masa Kang? Iya. Betul, Bun. Tanya orang-orang Sunda, orang kampung. Ya Allah. Seperti itu, Bun. Kesian ya. Apa enggak ini? Enak itu. Maksudnya kenapa mesti nggak buat WC? Ya kalau zaman sekarang buat. Kalau ini mah zaman dulu. Kita bicaranya ngomong zaman dulu. Tapi sekarang juga masih ada yang seperti itu kalau di kampung. Tapi saya lebih menikmati suasana seperti itu. Tanya Ustadz Alip, waktu di Tasik, Mondok, pasti mengalami hal seperti itu. Aduh, janganlah nanti didengar Oten tuh di framing lagi Akang. Udahlah. Apanya yang di framing? Apa hubungannya? Orang Islam begitu. Enggak, orang Kristen juga banyak yang kayak gitu. Menjijikkan lah. Sok aja ke kampung-kampung ya di pedalaman sana ya. Kayak gitu, Bun, kebanyakan kayak gitu, Bun. Tapi entahlah kalau sekarang ya, entah kalau sekarang. Akang boleh naik, dia minta naik ini saudara Samsul. Boleh naik ikut sebentar mendoakan yang ada di sini semua mudah-mudahan berkah. Mendoakan. Siapa mau didoain, Bang? Akang supaya cepat nikah, boleh. Bunda Rahma doain supaya sadar. Lah kan saya sadar. Oh iya, sadar ya. Naik Akang. Nih temannya nih nama-nama Akang Samsul juga. Naik, coba dia doanya gimana?
Woi, naik, Bang. Nah, rame nih kalau ini. Baru bangun kayaknya ya. Enggak, dia Polres. dari tadi main gimana ada dia baru bangun jam segini. Belum tidur. Assalamualaikum. Besarin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Besalin Bang Kores, besarin. Ayo Besar Nes. Bun. Susah masuk. Pamajikan maneh tadi nggak WA ke urang euy. Poe cenah? Senin cenah. Poe Senin minta anter. Astagfirullahaladzim. Oh, anterkeun Kang. Baik. Mun urang sare keneh anter we, baik. Urang Ente ngilu asli. embung anjing. Embung. Baik urang percaya. Man, Embung lamun maneh eueuh embung aing. mun ada gua aing sore kapeuting berarti. Heeh, tenan naon aing daripada Oh, baik mungkin. Oh, peruduhan. jangan Jeung mun bisa. pamajikan maneh. Apa kabar wahai para pejuang-pejuang pembubuk tritum? Soalnya orang isuk-isuk poe Senin arek ka Cikarang heula. Cikarang di mana eta? Cikarang di dia beberes eta. Tangerang ya? Ih kok Tangerang? Cikarang Bekasi. Oh, Bekasi. Apa itu isuk-isuk? Isuk-isuk ini lagunya. Lagu lama ya Tuan dari Jakarta. Apa Lagu itu? daerah, Bun. Bukan kisut, bukan. Bukan kisut. Bukan. Isuk. Laptop aing barudak barajret KB. Lain Gabrul. eta tadi ente di rumah sakit saha nu geuring? Oh, jadi pada budak- ance kirain udah tidur pada ance. Jadi budak Saha budak urang ente geuring? jeung pemajikan aing gering duanana. Jadi beuteung, salah dahar. Aing keur geuring. Oh. Pas langsung ke rumah sakit langsung cager anjir, alhamdulillah. 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 Diantar ku si Julius. Sacan ke rumah sakit 4 poe gering. Dahar seeutik utah. Oh. Boker diare. Asup angin juga nama mah. Teuing. Tenan naon lah asup angin mah daripada asup Kristen. Heeh. Ini Gabrul Muslim apa Kristen Gabrul? Gabrul. Brul. Tidur. Oh nu lab deh emang Des. Teuing orang di bieu di Sacan Sari di dieu we habat teuing. Eta debat pending heuh Kang. Ngadaguan heula laptop aing cager, hese euy. Oh cai. Gesek tektokan. Tadi saya ngobrol jeung Ustad Alif, teuing teu nyaho lah cek saya teh. Oh kabar naon si Kores lagi bodoh ah. HP ieu karek cager. Karek bisa ngechat. Itu iya si iya saya bingung. Si Sa ini feedback suaranya Kinan. Si pendeta iya gibet rumah mampuk. Kan saya diajak debat. Nah, makanya nanya di muslimnya siapa? Itu kan saya ngajukan tilungaran Ustadz Wapi, Bang Juma, jeung Ustadz Alif. Kan saya bingung nate, iya manehna teh ngajakan offline apa online gitu kan? Oh, mun Bisa sia setelan online sia eta mah. Mun Online nya? mun offline sia eta lieur neangan baturana. Da MYM moal wanieun. Heeh. Di online kan we. Minggu hareup debatnya. Oh, gas. Idul Adha irahanya tanggal 6 iraha bulan hareup. Halo. Ya, halo Simanjuntak. Ya, Ya, Simanjuntak Kristen. saya Muslim bang, mengikut Tuhan Yesus Kristus. Kalau kamu kan mengikut setan kan bang? Oh, kata si Kores katanya Kristen Setan itu Kristus. iblis. Kamu Kok bisa setan Kristus dituhanin? Itu kan ada kelaminnya. Percaya nggak kamu di hadis itu nomor 472? Sambil di tab layar teman-teman. Tab layar Tuhan ya. kami nggak ada kelaminnya tahu. Berwujud babi. Tuhan kami tapi nggak ada kelaminnya. Hah?
Allah kamu. Tuhan kami nggak ada kelaminnya. Tuhan kamu kan ada kelaminnya. Bro, coba keselamatan dari kelaminnya apa yang bisa? Jangan gagap. Biar kuat. Coba Tuhan kelaminnya itu buat apa? Tuhan berkelamin itu buat apa kelaminnya? Dijawab dulu dong. Dua. Wah, Tuhan kamu kelaminnya sampai muka. Karena kan babi itu kan ada hidungnya ketukar sama kelaminnya itu Tuhan kamu. Makanya putih-putih. Kan ada babi jantan, ada babi betina kan. Waduh, dia kok gagap-gagap. Tuhan kamu berkelamin tahu? Coba. Nomor 4. Dilempar batu itu Tuhan kamu kelaminnya berdarah. Coba kenapa ada kelaminnya Tuhan kamu? Kok bisa sih senang banget nyembah Tuhan ada kelaminnya? Buat apa sih Tuhan kelaminan? Kenapa Tuhannya ada kelaminnya? Enggak, ini beneran. Tahu, lihat aja di patung-patungnya itu ada yang ngejendol kecil. Kenapa ya? Kenapa Tuhannya ada kelaminnya? Ayo dijawab. Kan punya kelamin kah? Nah iya itu kenapa babi sama Tuhan kamu sama? Kenapa babi sama Tuhan kamu sama ada kelaminnya? Kenapa? Dijawab. Ayo dijawab dulu. Kenapa? Apa yang keselamatan dari kelaminnya Tuhan kamu? Ada keselamatan bagi. Coba apa yang keselamatan keluar dari kelaminnya Tuhan kamu itu apa? Peju-peju kudus? Apa? Kami itu juga ada apa? Dua kelaminnya. Ada dua kelamin Tuhan kamu. Vagina sama penis berarti. Penisnya di mana? Penisnya di mana? Di pipi. Vaginanya di mana? Di hidung. Kok ada dua kelamin Tuhan kamu? Kamu kok ngehujat Tuhan kamu sendiri sih? Kelamin Tuhan. Kenapa bisa ngehujat Tuhan kamu sendiri? Kenapa Tuhan kamu kelaminnya ada dua begitu? Tuhan kamu babi. Coba. Tuhan kamu kan ke babi, ada kelaminnya sama. Hadis nomor 4. Tuhan kamu kan sama kayak babi, ada kelaminnya. Halo? Kena, dia udah kena. Dia kena. Kores juga kena sama. Masa saya kena? Iya. Coba turun dulu, Res. Nggak ada ininya, nggak ada fotonya. Wah. Jadi Roh Kudus. Kurang cepat, teman-teman, tab layarnya kurang cepat. Turun dulu, Les, naik deh. Ganti akun, Res. Suara saya ada nggak sih? Ada. Mungkin nggak bisa ditarik. Mungkin ke band. Enggak. Ini si Koresnya yang ke band. Ini banyak konten yang pengen naik. Apa ini, suara apa sih? Naikin aja. Itu masih banyak yang live. Ustadz Tata, Bang Ardiansa, masih banyak yang live. Live di mana? Di mana tadi itu? Di sini? Enggak. Aku turun akun ini ya Kang, ini rawan. Nois. Ganti Bun. Woi. Ini suara dari apa ini? Ada suara dua ini? Nggak ada, aman. Oh, tunggu. Oh, punya lu, yang satu turunin. Tab layar teman-teman, dikit lagi 1M. Ya, tembusin 1M, dikit lagi 1M. Tembusin 1M guys. Makanya kalau naik jangan hujat gitu. Kan nanti Tuhan lu sendiri yang malu. Ya enggak? Nanti Tuhan lu sendiri yang malu. Tuhan kok berkontol. Malu kan jadinya kan, sakit hati, nanti marah-marah gitu. Lagian naik-naik ngehujat. Kalian itu sudah dinubuatkan menderita, berbahagialah. Dia nggak bisa naik, Res. Dia nggak bisa naik. Nggak bisa naik deh. Nggak bisa, kena report. Berbahagialah
orang-orang yang menderita karena namaku. Nah, udah dibuatkan menderita. Kok Sambil sok-sokan mau lawan dibantu Islam? teman-teman, dibantu tab-tab layarnya teman-teman ya, biar kuat. Nggak bisa menang lah, bre. Duh, ini noise lagi. Satu-satunya Tuhan yang dikawini seluruh manusia penyembah Tritung adalah Encus. Ya, teman-teman yang di LC yang di bawah ya. Itu si Simanjuntak masih ada di bawah. Itu santapan kalian itu, sama kalian aja disantap itu. Ya bisa naik dia. Ayo kalian semua yang di bawah, silahkan diketik. Sama semua ya ketikannya ya. Jangan ada gerakan tambahan. Kalian ketik Encus dikawin di sorga. Nah gitu. Ya. Dalam 3, 2, 1. Encus dikawin di sorga. Tenggelamkan. Naik langsung ngehujat. Nggak lihat dia lawannya siapa. Ah, mantap. Encus dikawin di sorga. Weh, mantap. Anjir, ini baru lihat pasukan muslim. Si Inul dikawin di Jonggol. Lihat Encus dikawin di sorga. Encus dikawin di sorga. Langsung kan, walaupun dia nge-mute live ini, tapi dia kan bisa baca itu. Anjir sakit, batinku, panas. Dulu Islam tidak begini ketika kami hujat. Kenapa sekarang begini? Iyalah bre. Sudah lewat masanya kalian melawan Muslim yang menghargai Tuhan kalian. Sekarang saatnya kalian melawan Muslim yang menginjak-ninjak berhala-berhala penyebab penghujatan terjadi. Mantap. Langsung hilang. Si Manjutak langsung hilang deh. Hilang. Nggak tahu kali ya kalau jam segini di room gua itu barbar loh. Kalian mantap chat. Kalian hebat chat. Udah stop. Bebas, ketik bebas aja sekarang. Udah hilang orangnya. yang Muslim jangan dulu naik. Yang Muslim ya, jangan dulu minta naik. Kita itu bangga loh sama agama kita itu. Bangga. Jadi kalau ada yang mau mencoreng-coreng musik-musik kebanggaan kita, habis dia. Baik dari argumen maupun fakta, habis dia. Itu yang terjadi sekarang. Belajar si Manjuntak, apa yang lu tabur, kamilah tuayannya. Duh, udah kopi atau ya. Mantap. Nyam. Hujat. Dibuka aib Tuhannya, marah, emosi, menangis. Salah cari lawan deh. Dia salah cari lawan. Lupa ini kali room siapa. Ini gue kasih tahu lagi kepada kalian para penghujat, kalian itu tersiksa karena nama nabi kami, bukan karena nama Tuhan kalian. Nggak ada efeknya Tuhan kalian sama hidup kalian, tapi nama nabi kami itu berefek sama hidup kalian, gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kalian Gudawan mati, Muslim apa kalian Kristen? dibui, itu gara-gara nama nabi kami. Gitu. Andi. Malah di mute. Andi. Nih 4 orang nih. Saya sediain 4 orang buat Oten semua nih 4 batnya nih. Silakan keroyok kores tuh. Ayo sini lu mau adu hujat sini, gue makan satu-satu.
Si Simanjuntak salah cari lawan apes. Aduh ya ampun. Nggak tahu kalau jam segini ini room apa jadinya. Yang penting Nggak perlu gua nanya di mana itu tertulis, wah itu fitnah, nggak perlu, langsung aja gua makan Tuhan lu. Iya, mereka nggak perlu Punya. nggak perlu data mereka. Nggak perlu ditanya di mana tertulis, nggak perlu, langsung aja bre, gas. Pokoknya kalau gua syahid tersenyum karena argumen Kores sudah dipakai oleh chat-chat Muslim, mantep bet. Sekarang gua udah sering lihat Muslim ngechatnya, wah Tuhan lu dikawinnya di sorga, ih jijik gitu-gitu dia. Seneng banget gua. Mantap ikhwan. Ayo kalau ngedukung ini di tap-tap layar gas, tap-tap layar digas ya. Temusin 1M tuh dikit lagi tuh. Bang Kores, Kores, kenapa sih kalau saya sudah tidur? Ya karena aku pembela kebenaran, akhi ragil. Jadi manusia malam dia mah. Iya, bangunnya itu dari malam ke pagi, siang tidur. Kata-kata mutiara Bang Kores buat pagi ini. Oke. Kalau Tuhan kalian masih ada kelaminnya, jangan coba-coba hujat Islam. Karena kalau masih ada kelaminnya, artinya kalau Tuhan kalian itu buatan. Jelek ya? Biarin dah. 20 lagi teman-teman menuju 1M. Tap-tap layarnya guys, ayo. Gue fans Bang Kores. Fans itu nabi. Nabi kita fans itu. Tadi ada Chris Walujan di sini. Terus ada siapa gitu tadi. Lihat gua. Tadi terlalu lembek otenya. Tapi ada sih pendeta tadi yang naik langsung ngompol. Bagus. Gio, selamat pagi Gio. Udah 1M nih. Masya Allah, syukuran jazakallah khairan kasiran teman-teman. Tuh, ini mah. Naik langsung terjeda kayak gini, perasaan curiga, woi. Udah lama langsung ganti akun, takut dia. Nah ini apa namanya, si Edis itu ini ikhwan, dia nggak mau lawan yang bisa bubukin dia, cepet-cepet diturunin sama dia. Malah diblokiran semua. Dia cari yang awam-awam, yang baru-baru. Seller apa sih seller? Beong, juling. Oh, berarti dikasih luga atunya. Oh lu kau parah itu. Ayo Ten, sebelum ke gereja hari ini kalian naik dulu ke sini guys. Belajar dulu di sini. Kita ajarin dulu di sini. Kelas ngumpet dulu. Tadi udah ngumpet lama. Yang muslim jangan dulu minta naik. Yang oten aja dulu yang naik ya. Ini Sari Bunda, muslim apa Kristen? Sari Bunda. Aduh. Kok minta naik pada diem? Bunda Rahma takut langsung ganti akun. Aduh.
minum es jam segini guys. Enak anjir. Perut buncit aja. Ini jamnya Kores. Ini jamnya Kores ini. Nggak bisa diganggu-gugat guys. Jamnya Kores, jamnya Bunda Rahma, jam segini tuh. Soalnya kalau siang sampai malam mereka nggak kebagian debat guys. Tadi bukannya si Goldian buka lab, guys? Reaction bentar udahan. Reaction apa sih? Si Elia soal apa? Nabi Isa dan Yesus berbeda. Iyalah. Sama, ngapain agamanya dua? Kusuma, Muslim apa Kristen Kusuma? Kusuma. La haula wala quwata illa billah. Kita naik kok pada diem. Partidol. Selamat pagi Partidol. 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 Partidol, selamat pagi Partidol. Sa, Kayak Arsa. pijit kayaknya ya. Sa. Woi. 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 Aya naon? Naon? Woi. Kunaon Putri? Woi. Si Edis lawan si Kores itu bubuk guys, gak ada apa-apanya. Pas sebentar itu pasti langsung kabur. Si Edis itu kan bermain di kata-kata. Nah, kalau Bang Kores menari di atas kata-kata si Edis. Jadi yang tadinya si Edis pengen mempermainkan kata-kata kepada Muslim, kalau lawan Kores beda. Justru dia yang terbawa dengan permainannya Bang Kores. Itu kan game, sama kayak game kan, bermain itu, diskusi itu. Kita kalah narasi udah selesai. Edis muka pulbang, iya pulbang, kuli bangunan. Ada Pak Amir di bawah. Pak Amir kemana aja Pak Amir? Sehat Pak Amir? Aduh Pak Amir, di chat kenapa HP-nya nggak ini? Nggak aktif dia. Alhamdulillah. Kangen sama Pak Amir udah lama weh. Habis nih hotelnya. Oh masih ada, masih banyak di bawah. Nggak pada bisa dijambak ya. Pada ngerekod kali ya. Ayo limbah Yunani, silakan naik limbah Yunani. Berat guys, berat. Kalian harus mikir-mikir dulu. Ini kayaknya kepijit nih Siti ini. Oh enggak nembak ya? Siti. Bukan dipijit kan? Pijit dia lagi tap-tap layar kayaknya. Oten lagi ke salon untuk show pagi ini ya.
Boro-boro ke salon mandi juga kagak. Harusnya Kores kayak Bang Jibri pantangan ya. Sekarang Kores lagi terkendala dengan perangkatnya teman-teman, HP-nya. Iya, kalian tuh HP gua rusak, laptop gua kelelep air. Jadi nggak bisa kayak dulu. Nantilah kalau ada rezeki ya teman-teman ya, doain. Amin. Nggak ini ya, nggak nembak ini Koh Dondi sama siapa? Bang Billy. Kapan itu? 2 hari kemarin. Billy mana sih? Billy Yahudi. Oplen. Dia bawa anaknya dia. Oplen. Diskusi Oplen. Iya, ke tempatnya Koh Dondi terus di ini. Oh, nggak seru itu mah, nggak bakal seru. Mau 200 kak? Nggak bakal seru kalau sama Yahudi. Dia lebih ngangkat kalau ini, kalau mualafin. Ya, Putri Ganjar, Muslim apa Kristen, Putri? Putri. Aduh, Putri ini dari tadi minta naik kok diam aja sih. Udah, jangan naik lagi. Permin Pino, selamat pagi. Bang, maaf kepencet, lagi berjuang tap-tap. Oh iya, siap Bang, makasih banyak ya Bang. Maaf. Oke, nggak apa-apa Bang, aman. Aman. Itu biasanya yang tap-tap ke pijit itu nggak apa-apa. Aman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Eli lama sebabkan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, mangsa selanjutnya naik. Kang Kores asal Sunda ya? Iya, dia Sunda. Alhamdulillah. Baru juga ngerekod 5 menit tadi tuh, untung dapat. Ini Putri Ganjar minta naik terus tapi nggak ngomong. Karena kalau dapat 19 menit aja itu ngangkat itu. Korina, Kak Korina. Kalau Kristen naik aja Mbak Korina. Bang Kores YouTube-nya apa? Triun Slayer Comment Center. Susah ngetiknya guys. Pokoknya gitu aja judulnya, YouTube-nya. Triun Slayer aja ketiknya, pasti muncul itu. Susah ngetiknya dia Triun, TRY, ribet. TRIUNE. Kalau Kang Kores sudah lawan si Ahmad belum? Waduh, kasih tahu Kang. Kalau Kores dulu waktu Ki Ahmad, waktu zaman di Zoom pertama kali ke debat, bubuk sebubuk-bubuknya sama Kores. Di TikTok berapa kali bubuk dia di TikTok. Berarti baru ya, belum pernah lihat dulu tuh 3 tahun ke belakang. Ini Longinus Muslim apa Kristen Longinus? Muslim namanya udah gitu. Selamat pagi. Kristen dia. Walah, namanya Longinus mantap. Pagi. Ada di YouTube, ada di YouTube-nya Kores. Mau tanya Abang Kores yang pintar. Boleh, Bentar gua rekod dulu, bentar. Lu jangan dulu tanya, bentar. Tunggu aba-aba dari gua. Saya kan tetamu.
Iya, tunggu sebentar, sabar. Ya udah, sekarang tanya silakan. Gua rekod dulu, guys. Saya mau tanya, Nabi Adam dengan Adam di kitab Taurat Musa samakah orangnya? Ada beda ya kalau gua ini kalau kita ngambil sosok ini datang dari ceritanya beda loh. Nabi Adam di kami bertaubat dia ketika di bumi, Nabi Adam di sana nggak bertaubat. Jadi Tuhan yang menciptakan Adam dan Nabi Adam beda lah kan? Tuhan yang menciptakan Nabi Adam dan gimana pertanyaannya? Ya, kamu kata Nabi Adam di kitab kamu dengan Adam di Taurat Musa adalah orang yang berbeza. Berarti Tuhan yang menciptakan mereka pun mesti berbeza. Ya, intinya gini, Tuhannya orang Kristen itu beda dengan Tuhannya orang Islam. Tidak. Aku kan tidak kata beda, Tuhan beda. yang mencipta, beda lah kan? Beda. Tuhan Dan- yang menciptakan Adam di kitab Taurat Musa adalah Tuhan yang diimani oleh Musa. Iya, kalau Tauratnya masih ada. Ini kan Kejadian, kitab Kejadian. Tauratnya udah hilang. Kitab Kejadian bukan Taurat. Iyalah, Kitab Kejadian, Jadi Bilangan, itu Taurat Imamat. Musa. Iya, Taurat Musa iya. Tapi kalau misalnya dibilang ini Adam yang diceritakan di kitab Kejadian sama nggak? Beda. Mana ada Tuhan pernah Taurat Musa berfirman? ditulis Taurat Musa bila ditulis oleh Musa abad keberapa? Itu zaman-zaman 2000 tahun sebelum Masehi. Bukan. 1500 tahunan sebelum Masehi. Ya, Taurat Musa ditulis 1500 tahun sebelum Masehi. Ya. Sementara Nabi Adam diberitahu pada abad ke-7, yaitu lebih kurang 1900 tahun kemudian. Ya. Makanya kan sekarang kan hilang nih Tauratnya, sisanya kitab Kejadian, kitab Imamat, kitab itu udah bukan Taurat itu. Itu kitab ngadi-ngadi. Kitab halu. Jadi Dead Sea Scroll yang dijumpai pada abad kedua sebelum Masehi itu mengandung ngadi-ngadi kitab Taurat. Nggak ada Taurat. Kejadian, Exodus, Genesis, kitab apa itu? Nggak tahu kami. Kitab Taurat Musa lah menurut Yahudi. Ya kalau bawa aja Yahudinya ke sini coba. Gua maunya kitab Taurat, nggak mau gua kitab Kejadian. Apa itu kitab Kejadian? Jadi jelaslah Adam di kitab Taurat Musa, kitab Yahudi berbeza dengan Nabi Adam di kitab kamu. Beda banget, beda. Nanti dulu. Berarti Beda. Tuhan Siapa? Apa lu mau Yahudi. bawa-bawa Yahudi? Beda, bre. Makanya gue minta ratakan itu gereja Isa Al-Masih, bakar terjemahan-terjemahan Bible yang ada Isa Al-Masih, dan juga tampar-tamparin misionaris yang bilang-bilang Isa Al-Masih ini adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita tak lari ke Isa Al-Masih, kita bincang. Iya, kalau Isa Al-Masihnya beda aja, dia berarti ke atas-atasnya beda coba. Di mana Adam bertobat? Di mana dalam ini? Beda kan? Di mana Nabi Nuh kami ini bersenggama dengan anak-anaknya? Beda, bre. Kitab kalian penuh aib. Berarti Tuhan Israel dengan Tuhan kamu beda. Beda lah. Coba Tuhan Israel julukannya apa? Tuhan kami kan Tuhan semesta alam. Tuhan Israel apa? Allah Israel. Dia cuma nyiptain Israel doang. Dia nggak nyiptain India. Mana mau kami najis Tuhan berkelamin dengan Tuhan yang yang maha suci ini disamakan? Nggak mau gua. Berkelamin Tuhan lu, bre. Mana mau gua samain? Beda. Jadi kau setuju Tuhan Israel dengan Tuhan kamu berbeza kan? Tuhannya berkelamin kan? Beda Tuhannya. Masa mau gue disamain sama Tuhan yang berkelamin? Israel Tuhannya ada kelaminnya, diceraikan istrinya. Terima Mana kasih. sama? Jadi tolong ya, kasih, dibakar Kores. itu gereja Iya. Al-Masih, bakar itu kitab-kitab terjemahan yang ada Isa Al-Masih, tampar misionaris-misionaris yang menyamakan Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus yang pernah ditampar orang-orang Roma. Beda. Gak mau, gua mau langsung ke sana, mau gua bubukin semuanya. Ke sana. Gua bubukin semuanya gua bubukin.
di kitab. Tuhannya apa? Yahweh. Yahweh itu berhala Mesir. Yahweh itu berhala Mesir. Beda jadi. Yahweh berhala Mesir. Allah Tuhan yang benar. Beda. Kita Beda banget. Yahweh itu duda. Di Hosea 2 nomor 2 itu Yahweh bercerai dengan istrinya karena istrinya Tuhan ini berselingkuh. Najis sekali ini Tuhan bisa diselingkuhi. Beda. Jadi ngapain disama-samain? Terima kasih sama Kores. Nanti biar gue kasih tahu Indonesia gitu ya. Sama-sama. Nanti gue kasih tahu Indonesia. Tuhan bangsa Israel dengan Tuhan berkelamin. Tuhan yang berbeda. Berbeda karena Tuhannya Israel sama-sama. Tuhan Israel apa? Berkelamin. Nah, gitu. Tuhan yang benar tidak berkelamin gitu. Kan Allah sudah bilang, Israel sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah, mereka adalah lemah dan juga serupa dengan kamu. Kalau udah sama kayak kita bentuknya bukan Tuhan. Siapa namanya? Yahweh, Cakwe, apalah itu bukan Tuhan. Beda. Beda. Bukan emosi kan beda. Harusnya Kristen yang emosi karena Tuhannya berkelamin. Kenapa gue emosi, Kores? Kok emosi? Tuhan yang berkelamin siapa? Dikira mau nyamain gue, padahal najis gue nyamain. Ya kawan-kawan muslim ya, kita gebugin itu misionaris yang menyamakan Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus gitu. Karena Tuhan mereka berkelamin, Tuhan kita tidak. Isa Al-Masih. Iya, terus mau kemana? Belum pergi ke sana. Karena lu takut dibubukin Yesus Kristusnya. Iya. Kamu berbeda. Sama betul. Karena berkelamin Tuhannya Israel. Tuhannya Israel berkawin, lalu kemudian diceraikan istrinya. Ya masa sama-sama Tuhannya Islam? Boleh Billy KW dengan marah dia. Nah ngomonglah sama Billy gitu. Ngomong sama Billy, kenapa lu marahnya ke gua? Sama-sama Longinus. Boleh Billy. Kamu berbeda. Nggak ada masalah. Iya, nggak ada masalah. Mantap. Diulang ya. Tuhan yang disembah Bang Billy dengan Tuhan yang disembah Kores berbeda. Sama-sama gitu. Karena kalau Tuhannya seperti Kristen berkelamin, udah pasti bukan Tuhan. Aku peminat kau, Kores. Sama-sama Longinus. Aku jadi peminat kau. Mantap Longinus. Oleh Billy dengan kalau berkelamin dia berbeda. Apa pakai Z ya? Berbeza. Jikalau Tuhannya Bang Billy berkelamin, maka Tuhannya berbeza dengan Tuhannya Kores. Karena kalau Tuhan ada kelaminnya, itu bukan Tuhan, itu namanya manusia. Aduh, Kores. Oh iya dong, karena harus tahu bedanya di mana. Harus tahu berbedanya di mana. Di kelamin. Tuhannya orang Kristen dan orang-orang yang mengaku Kristen ada kelaminnya. Gandul-gandul. Itu berbeda dengan Tuhannya Kores. Jangan emosi, ini nyata. Kalau salah saya lawan. Karena mau disama-samain sama Tuhan semesta alam Allah, gimana nggak emosi? Mana mau Kores menyamakan Tuhan yang berkelamin dengan Tuhan yang benar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak bakal keturunin, gak bakal gua turunin, gak bakal gua mute sampai lu bilang ampun gitu kan. Gak bakal gua turunin, gak bakal di mute. Ayo. Ya. Jadi Tuhan yang berkelamin bukanlah Tuhannya Longinus, bukan Tuhannya bukan Tuhannya Kores. Kenapa nggak mau diulang? Berbeda. Tuhan kita berbeda. Emosi sudah. Bukan emosi. Kita harus tahu di mana perbezaannya.
orang bincang Tuhan Adam dengan Tuhan Nabi Adam, kau lari kepada kelamin. Tuhan Adam yang Longinus imani berkelamin tidak? Ayo dijawab jujur, jangan malu. Kesian Kores. Dijawab dulu. Karena kalau tidak dibilang berkelamin, takutnya nanti abu-abu. Harus dibedakan. Tuhannya Adam dan Tuhannya Nabi Adam berbeda. Karena apa? Tuhannya Adam berkelamin, sedangkan Tuhannya Nabi Adam tidak berkelamin. Karena saya sangat risih sekali kalau Tuhan ada kelaminnya, Longinus. Saya risih sekali. Jangan disama-samakan, jadi saya tidak suka disama-samakan Tuhan kami dengan Tuhan yang ada kelaminnya. Karena sampai sekarang saya masih bingung, Tuhan ada kelaminnya, keselamatannya buat apa? Jadi berbeza. Pilih dengan Tuhan kau berbeza lah kan? Kalau ada kelaminnya berbeza. Dikunci. Ayo. Kita kunci. Kalau Bang Billy mengakui Tuhannya ada kelaminnya seperti Kristen, berbeza sudah. Kalau dia SD. Munafik banget kau, Bang. Bukan munafik. Ini kan iman, agama. Agama itu kan mengajarkan kebaikan. Gimana sih? Kok malah munafik? Udah nggak ada isinya penjara kalau begitu. Aduh. Ya tapi kan agama itu kan mengajarkan kebaikan, bro. Harus kita tidak setuju dengan kualitas siluding ini. Kita kan mengedukasi. Coba ditingkatkan dulu kualitas pertanyaannya supaya ada manfaat gitu loh. Kasihan kita semua jadinya. Ngapain di komal-komal seperti ini naik seperti yang siluding ini? Jadi begitu Pastor Rodin, kalau di dalam kekristenan memang betul kita harus jujur. Itu ada istri saya di dapur, mau ngapain lo? Sana lo pergi keluar dari rumah gue. Kan gitu nanti konsep saya. Tapi kau sudah diikat, pistol sudah di kepala. Baru mereka ada 50 orang badan besar-besar semua tuh. Pistol sama senjata sudah di kepala. Terus dia tanya, di mana istri kamu sembunyi? Baru mereka tidak tahu istri kamu bersembunyi. Kau tunjukkan tidak persembunyian istri kau itu. Berarti masuk kamu ikat saya kan nggak mungkin begitu, ikat saya kan nggak mungkin begitu. Setidaknya kan saya berusaha dulu ya, kalau saya sudah berusaha maupun saya diikat ya mau diapain. Iya, ini kan kita berbicara dalam keadaan darurat. Kau sudah diikat, pistol sudah di kepala, dan mereka tidak tahu tempat persembunyian anak dan istri kamu. Mereka tidak tahu nih, sudah cari kemana-mana tidak dapat. Cuma kamu yang tahu. Terus mereka tanya sama kamu, di mana tempat persembunyian istri kau? Di mana? Oke. Nah, apa yang kau jawab itu? Oke. Kan tadinya saya belum diikat loading. Masa saya nih ikat saya nih? Kan nggak mungkin gitu. Sekarang sudah diikat. Sekarang sudah diikat ini. Sekarang sudah diikat. Ya, sudah. Ya kan tadi kan belum diikat, artinya saya berusaha dulu dong supaya nggak jadi diikat kan. Sekarang sudah diikat. Sekarang kau berusaha kan mereka banyak 50 orang, mereka sudah diikat. Kau sudah diikat sekarang, sudah diikat kaki, tangan. Sisa mulut yang tidak ditutup itu. Biar kau bisa ngomong terus ditanya, di mana anak istri kau bersembunyi? Nah, kau jawab gimana itu? Kau mau tunjukkan atau tidak? Tadi kan kata Anda, kalau tiba-tiba datang penjahat 50 orang ke rumah saya, betul? Bagi Manuel, iya. Pertanyaan yang nggak berkualitas nggak usah dijawab. Iya memang betul, tapi nggak apa-apa kita. Nggak usah dijawab. Kita bantu mereka. Ini bukan hal yang tidak berkualitas loh. Kita mencari tahu bagaimana ajaran di agama kita masing-masing begitu. Iya, saya paham. Saya paham memang betul pertanyaan Supaya ini berkualitas. Jadi gini Pastor Lodi, tapi kan ajaran tidak boleh berbohong itu juga penting juga loh.
Jangan salah kamu. Iya, ini kan kita berbicara begini, setiap segala sesuatu itu pasti ada daruratnya. Begitu loh. Ada daruratnya itu, Iya saudara. betul, iya betul Ya. ada daruratnya. Ini kita berbicara tentang daruratnya. Begitu. Tapi yang namanya berbohong itu kan tetap membohong. Yang namanya sekali berbohong itu akan jadi Munafik, kebiasaan kalau Kristen berbohong. tidak pernah berbohong, munafik. Kok munafik? Aduh, betul, memang betul. Tapi ajaran tidak boleh berbohong itu juga penting juga pada bohong. Apa gunanya orang sering ngomong agama itu mengajarkan kebaikan, agama itu mengajarkan kebaikan. Terus kalau diajarkan berbohong gimana? Halo. Ya, lanjut Pak, lanjut. Lanjut Pak, lanjut. Boleh nanya enggak? Silakan Pak Albis. Pertama-tama datangnya ke Indonesia ini agama Kristen ini di mana? Di Jawa apa di Sumatera? Sumatera, Samosir. Tidak dua-duanya. Terus pertama-tama datangnya Islam ini di mana? Sumatera apa di Jawa? Di Aceh. Pembohong. Loh, iya, terus nyebar diperangi semua, harus dipaksakan beragama Islam. Pertama-tama Makanya Islam sampai ke itu Jawa. di Sumatera Utara. Di Aceh pertama-tama. Oh, kamu ini. Bohong itu. Kok bohong? Di Aceh. Emang di Aceh ada makam sahabat? Bukan masalah makam sahabat. Di Sumatera ada makam sahabat. Di Sumatera juga nggak ada makam Rasul, tapi orang Jerman. Sahabat dibilang Rasul lagi. Kan kamu bilang tadi kan Pak, makam para sahabat. Para sahabat itu kan bagian kan yang dekat sama Muhammad kan, temannya Muhammad, betul? Iya, itu bukan Rasul namanya. Aduh. Sahabat sama Rasul beda. Biar Anda paham. Maksudnya gini. Saya Bukan maksudnya ini gini. orang Sumatera. Islam pertama. Islam pertama apa dulu? Pakai tahun dia Immanuel di Aceh ya? Sumatera Utara, Barus. Bukan di Barus, di Aceh. Sumatera Utara Barus. Iya, di Barus. Barus Di itu mananya? di situ transaksi zaman dulu perjualbelian dari Siapa Arab, yang- dari Cina. Siapa diperjualbelikan di situ? Dari Arab, dari Cina. Memang. Bentar, Mulai dari cengkeh, kapur barus. Iya. Di ada Barus tuh, itu ya? ada tuh di YouTube itu zaman dulu. Ada tuh YouTube itu terangin nama orang-orang Tahun Aceh berapa itu. Tahun berapa itu? Tahun berapa itu? Mulai tahunnya Fir'aun juga udah ada itu. Berarti waktu Firaun sudah ada di Indonesia di Barus Islamnya. Ya belum lah, mana ada Firaun Islam aneh-aneh. Nah, dulu kalau mau tahu, tunggu dulu, keluargai kawanmu. Itu di Barus mulai zaman Firaun udah Firaun pernah ada ya? anak buahnya Firaun udah pernah ngambil Barus ke situ, kapur Barus. Di Aceh, Lubis. Pertama Islam itu di Aceh. Baca sejarah, Bang. Justru karena sudah saya baca, makanya Saya ini orang Sumatera. Saya juga orang Sumatera. Iya. Di mana di Sumatera? Ya di mana-mana hatiku senang. Kok jawabnya gitu? Pokoknya Kristen lah ajaran paling kasih lah, udah itu aja. Itu aja. Makanya sampai kasihnya Pak Lubis 40.000 jiwa di Westerling itu di Sulawesi Selatan itu Pak. Ini ajaran kasih nih ya. 40.000 jiwa Pak disusun. Habis 40.000 jiwa ini ya, nggak sedikit itu. Paling Habis kasih lebih. memang ajaran Kristen ini. Jadi disusun Soalnya- Pak, saya orang Makassar ya. Itu peristiwa itu saya baca sejarah ini ajaran kasih Pak. 40.000 jiwa ini disusun. Tatat, baru dibuang ke laut, ke parit itu. Inilah ajaran kasih nih Pak. Wah, Habis paling kasih memang. luar.
Paling kasih memang ini aja yang tersing. Di Barus lu bisa. Di Barus waktu si Firaun sudah ada di Barus. Iya, coba dia lihat di YouTube, Pak. Itu ngarang bebas. Enggak, itu ngarang bebas dia aja dulu. Aku pengen belajar aja. Iya, lihat di YouTube. Itu udah bejebar itu. Kalau tahunnya sih nggak tahu, cuman kan saya juga lihatnya di YouTube. Terus waktu saya masih pesantren dulu sering ke situ, dibawa gurunya ziarah. Diajarkan di pesantren juga. Hah? Diajarkan di pesantren juga bahwa waktu Firaun bukan diajarkan, kita diajak ke situ ziarah. Maksudku gini, kan ada kurikulum di pesantren. Nah, berarti di pesantren juga sudah dikasih tahu bahwa waktu Firaun Islam itu sudah ada di Barus, gitu. Iya, sejarahnya dikasih tahu sejarahnya. Firaun masuk ke Barus yang kemudian dikenal dengan titik nol peradaban Islam di Nusantara pada abad ke-7 674. Itu data. Gitu ya Lubis. Tapi kenapa ya? Abad ke-7. Tapi kenapa Lubis? Kenapa negara? Abad ke-7 ya Lubis ya? Lubis. Abad ke-7. Lubis, Iya, kenapa? betul Pak Lubis. Betul ya? Betul. Tapi mau nanya, boleh nggak? Mau nanya, masalah. Mau nanya dulu aku ini, kenapa negara-negara yang mayoritas Muslim kalau pindah agama dihukum gitu, ya? Diburu gimana? Kenapa itu? Aduh, belum tahu dia kemarin ada yang terpotong tangannya gara-gara mualaf. Mana ada? Kalau saya kasih lihat kau, Bang. Boleh gitu Immanuel. Cuma di Indonesia doang yang enggak. Nggak boleh gitu. Apa istilahnya pakai data lah. Nggak boleh gitu. Jangan dibiasakan lah. Yang baru-baru viral itu yang di Ya, jangan pakai data hoax gitu. Putusin kepalanya itu yang betul itu. Nggak boleh. Kalau data hoax jangan diperbuat. Di Aceh, memang si Lubis ini bandel banget. Di Aceh di Luan. Udah, jangan dibiasakan pakai data hoax lah. Dari Aceh di Barus Di Barus itu. Di Barus nih apa dia nih? Kita aja nih kayak zaman dulu kan pakai data hoax. Capek kau. Nggak usah begitu. Capek. Kayak saya ini kan nih asli orang Mandailing saya. Kita zaman dulu tuh adat-adat itu berita masih kita pakai dulu. Padahal sedangkan Islam aja adanya abad ke-7, gimana masa abad ke-7 langsung ada di Indonesia? Immanuel, emang mereka tebarin Islam itu ke sini oleh sahabat-sahabat. Islam itu kan adanya abad ke-7, masa langsung abad ke-7 langsung nyampe ke Indonesia? Ya kan, harusnya kan bertahap dulu, Bang. Harusnya bertahap dulu yang lebih dekat dari Arab, harusnya ke India, Uzbekistan, Irak, Iran, Pakistan. Kok langsung ke Indonesia? Gimana? Ya bertahap dulu, Bang. Coba dah lihat Pak itu. Apalagi mereka kan makam sahabat di Barus gitu. Itu bohong, itu makam sahabat. Bohong itu. Makam sahabat di Barus, lupa saya namanya siapa itu. Bohong itu, bohong. Yang bohong, nggak mungkin bohong guru-guru saya. Aduh, masalahnya sepeda Adam aja. Kamu percaya nggak sepeda Adam? Sepeda Adam? Di Arab kan ada katanya itu, saya dengar sepeda Adam. Kurang tahu juga kalau masalah itu mah. Ya makanya. Tapi kalau masalah kuburan makam sahabat ini ada. Saya udah sering ziarahin, udah 3 kali waktu pesantren dulu. Saya ini orang Mandailing loh. Yang nggak ada apa hubungannya? Ya saya orang Medan juga.
Iya, saya bukan orang Medan, saya orang Mandailing. Ya kan jauh, saya kan lebih dekat daripada Barus. Iya, dekatan. Aceh. Iya, kalau masalah dekatnya. Cuman kan masalah sejarahnya kan sering. Tapi orang India ya yang nyebarin Islam itu, orang India ya. Bukan orang India lah. Pertama dari Sumatera. Dari Sumatera baru ke ini mereka ke Aceh. Dari Sumatera naik kapal apa? Turunnya di mana? Gimana sih? Enggak usah lah dibahas-bahas kayak gitu. Itu kan wali Allah. Itu kan wali Allah semua. Enggak ada yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Memang betul gak ada yang mustahil. Tapi gimana caranya? Ya dulu nyebarin agama itu kan naik kapal orang itu. Ya, termasuk No Mansion dulu. Gak naik pesawat, dia naik kapal dia datang ke Indonesia. Kayak gitu loh. Kalau bicara kan itu data. Islam diperkirakan pertama kali masuk di Indonesia melalui wilayah pesisir Barus di Sumatera. Ini data. Nah, itu kan data hoax. tepatnya. Udah kau tunjukkan aja data lagi, menantang data ini Masalahnya kan belum. Islam aja adanya abad ke-7. Masa dengarkan dulu, masa langsung nyampe di Indonesia? Harusnya kan Kau dengarkan dulu abad Di ke-7 pesisir itu tuh tahun Barus. berapa? Di Di pesisir. Sumatera Utara. Kau bantah data ini. Ternyata bukan. Tuh. Benar itu. benar apanya? Kita juga yang bawa-bawa kita juga dulu waktu pesantren ziarah ke situ bukannya ustadz-ustadz biasa. Walaupun kamu ketik lagi aja di Google banyak gitu, bukan cuma di apa, pasti banyak gitu data-data. Ada yang bilang di Aceh, ada yang bilang di Padang. Ya udah kau tunjukkan aja data, ya kan? Cuman masalahnya handphone saya cuma satu. Yang penting mah congor. Emang begitu, di luar itu di Aceh loh, Pak Dopo. Nah, ini data. Itu kan data hoax. Kok data hoax? Ya kau tunjukkan yang data tidak hoax. Kan begitu. Bentar. Hoax udah Bentar. Makanya orang-orang Islam itu di Aceh sangat Islami banget, nggak boleh pakai celana pendek wanita. Udah, nggak usah modal asumsi. Tunjukkan aja data. Kok nggak usah modal asumsi? Coba pergi kamu ke Aceh, singkir sana dulu. Di situ Islami banget orang di situ. Udah, ini aja dulu dibantai nih datanya. Yang paling di Indonesia yang paling Islam itu cuma di Aceh. Udah, ini aja dulu datanya, data dulu. Ya karena mulanya Islam ya di Aceh di duluan. Ya susah lah modal congor dengan modal data Pak Lubis, susah. Iya. Kamu tinggal kamu logikan aja apa-apa lo, Palopo. Islam aja ada banyak ketujuh, masa langsung nyampe ke Indonesia? Orang kan bertahap dulu di Pakistan dulu, di Irak dulu. Itu tuh yang nyebarin Islam itu ke Sumatera itu sahabat, bukan wali-wali songo itu yang nyebarin. Sahabat. Nah, sahabat lagi kau bilang. Mana ada pula sahabat? Percaya kamu begitu? Itu sahabat lo yang nyebarin. Berarti wali songo masih belakangan itu, masih jauh. Oh, berarti artinya sahabat yang dekat, teman dekatnya Muhammad gitu. Iya. Astaga, percaya banget kamu. Bukanlah bro, enggak bro, bukan. Itu enggak betul itu kalau teman dekatnya Muhammad, enggak betul itu. Jangan itu percaya kamu. Makamnya tuh kalau ada yang ngukur, banyak yang ngukur itu pasti itu karomahnya beda-beda. Ada yang bilang 9 meter, ada yang bilang 8 meter, nggak ada yang pas itu karomahnya, karomah makamnya. Makanya dulu waktu pertama-tama saya merantau ke Jakarta ini dulu, mereka bilang orang Sumatera itu Kristen. Baca sejarah Pak, aku bilang. Sumatera pertama-tama Islam, aku bilang. Diam orang itu.
Tuh lihat tuh. Masa ini ada Islam langsung nyampe ke Indonesia, kan lucu Pak Lopo. Gimana sih logikamu Pak Lopo? Ya coba kita nggak bermain logika bang, bermain data kalau di sini. Masa Lihat ada tuh Islam datanya tuh. Iya ada bermain Islam data kita bang. langsung nyampe ke Indonesia. Kan orang bertahap dulu, atau Islam ada terus kira-kira 10 tahun lagi Iya baru kan nyampe sudah ke masuk jalur Indonesia. perdagangan, dia perdagangan kan melalui jalur laut. Iya, karena melalui jalur laut itu, aduh, kan lama di perjalanan, dia lama, masa Masa sampai berabad-abad di perjalanan laut, aneh-aneh aja kau ini. Iya, masalahnya kan bertahap dulu dong. Orang kan kayak disebarkan ke Uzbekistan. Ya udah kau tunjukkan aja data gitu loh. Jadi Irak nggak boleh dulu, congor. ke Irak dulu, yang dekat-dekat sama mereka dulu loh. Jangan langsung ke Indonesia, jauh banget. Harusnya kan yang dekat-dekat dulu. Nah kalau ada datanya begini bagaimana? Emang mau ngikuti maumu? Ya kan sebenarnya kan simple Pak Lopo. Ya udah tunjukkan aja data bang. Jadi kita kan, saya kan bawa tesisnya nih, Anda bawa antitesis, begitu. Maksud saya gini loh. Saya cuma satu device loh ini, tapi bisa. Bentar dulu Pak Lopo. Maksud saya gini loh Pak Lopo. Harusnya begitu ada Islam, itu disebarkan dulu ya ke yang dekat-dekat dengan Arab, ke Uzbekistan, ke Nah Irak, kalau datanya begini bagaimana? Palestina. Baru kira-kira 20 tahun lagi, 50 tahun lagi nyampe lah ke Indonesia. Itu Nah ini kalau datanya begini bagaimana? masa langsung ke Indonesia dulu baru ke Irak? Gimana kan? Nah kalau datanya begini gimana? Itu kan data hoax itu Pak Lopo. Itu kan bisa dibuat-buat. Gimana sih? Iya silakan kau tunjukkan data bahwa ini adalah data dibuat-buat, kan begitu. Jangan bergantungan yang seperti itulah. Jangan bergantungan. Inilah Pak Lubis. Jadi teman Kristen ini Pak Lubis, dia nggak percaya data gitu loh. Tapi karangan dia beginilah. Ya, jujur, saya nggak percaya yang begitu-begituan. Ya udah tunjukkan datamu. Saya menggunakan logika dan saya udah mainkan logikamu. Saya menggunakan saya terurusi juga. Nggak langsung saya lihat, langsung saya percaya. Bukan, saya pelajari dulu, saya logikan dulu kan gitu. Itu logika sama kehendak yang berkuasa itu nggak nyambung. Itu yang berkuasa. Jadi gini, aduh. Itu yang berkuasa, itu yang berkehendak. Mau dia sebarin kemana, yang pertama terserah dia lah. Dan tadi kan udah saya jelasin, masa Islam ada dalil-dalil akalmu yang kamu jalanin mana nyambung? Macam mana kau? Masa Islam ada ketujuh? Jadi dialog ini bang, diskusi modal congor gitu loh. Dengar dulu Pak Lopo. Masa begitu ada? Percuma masa kita. Pak Lopo. Karena kebiasaan memang Kristen ini bang, apa yang tertulis dia nggak imani. Masa dia begitu nggak imani ada? yang tertulis. Masa jadi logika menurut dia aja gitu, asumsi dia. Gitu memang. Logika enggak Pak Lopo, logika enggak. Masa begitu ada Islam langsung nyampe ke Indonesia, bukan ke Irak dulu, Palestina dulu. Itu ada itu Kristen apa itu namanya ya, tetangga kampung saya tuh. Itu orang itu nggak makan babi loh. Apen. Lupa saya itu. Ada itu teman saya, teman sekolah tuh. Ya itu Advent itu Advent. Waktu SD dulu. Kami nggak makan babi, mereka nggak boleh. Iya, mereka bukan cuma makan babi, mereka nggak boleh minum teh manis, nggak boleh makan belut, nggak boleh makan unta. Itu Kristen Advent itu. Tapi itu puasa juga katanya. Ya kami juga puasa, sekolah semua Kristen puasa. Puasa katanya. Cuman puasa Kristen nggak boleh kenyang bang, boleh makan tapi nggak boleh kenyang dia. Itu berbukanya bang, jam 12 ke jam 12 berbukanya. 40 hari kami puasa, 40 hari. Tapi berbuka juga kan? Berbuka juga kan? 12 jam berbuka ya kan? Iya. Iya, 12 jam berbuka, puasa lagi 12 jam ya kan? Iya. Cuman Kristen juga ke warung saya juga ada juga itu Kristen, orang kita juga.
Cuman Advent itu apa Pak? Persis itu Advent itu persis seperti orang Yahudi itu. Yang mana? Advent itu Kristen Advent. Begitulah orang Yahudi nggak makan belut, nggak makan kelinci, nggak makan udang, nggak minum teh manis. Ya, tapi kitabnya Bible juga. Tapi ayam baru juga. Ayam boleh katanya. Ya ayam ya itulah makanya. Lele boleh, tapi belut nggak boleh. Iya, kalau belut sih ya belum nanya. Tapi ayam boleh, ikan boleh. Ikan yang bersisik nggak boleh. Tapi boleh. Nggak boleh ikan yang bersisik, makanya mereka itu keseringan makan. Sering ayahnya pulang mancing bawa ikan apa namanya itu, mujahir. Itu mas sama aja seperti ya teman saya juga ada Muslim orang Sunda, dia makan B2 juga. Itu seperti ya biasa lah ya, yang nggak kuat dia kan. Iya, teman satu kerja saya ada itu orang Sunda dia. Saya komentari dulu, bukannya kamu nggak boleh makan B2? Ngapain, orang enak kok nggak dimakan, kata dia. Wah, stres itu kayaknya orangnya. Ya begitu. Pak Lubis, susah juga kita diskusi kalau nggak pakai data. Modal congor aja, silakan Pak Lubis. Itu kan udah data Pak Lupo, kamu aja yang nggak nangkap. Nah dibilang saya fitnah. Kamu kurang jauh sih mainnya, kurang jauh kamu mainnya bro. Maksud Bapak itu yang tadi loh, yang pertama-tama datang Islam itu. Oh, kirain saya bilang ada, karena saya bilang saya punya teman makan B2, dia Muslim, dia bilang saya fitnah. Itu mah kalau masalah itu mah masalah keimanan satu-satu orang itu. Iya, tapi ada teman saya dulu, teman saya kerja. Ya. Orang Sunda dia. Iya, berarti imannya nggak kuat. Itu aja itu. Membantah sama perintah yang kuasa. Ya tapi itulah Kristen Advent ini paling ribet sih. Begitulah orang Yahudi. Kitabnya Bible juga tapi menafsirkannya persis banget seperti orang Yahudi. Tuh ada yang nanya tuh, tinggal di mana katanya, Lai? Immanuel. Tuh ada yang nanya tinggal di mana katanya. Ntar digeruduk lagi. Emang takut? Ya takut lah, masalahnya nanti kan ada Yesus tempat mengadu. Kalau saya masuk penjara nanti sarjana saya sayang dong, nggak berlaku lagi. Gitu ya. Iya kan, kalau udah masuk ya kan sia-sia dong. Ntar dilihat itu data-datanya, oh kamu udah pernah gitu ya, kasus ya, pernah jebol kamu ya, udah pernah gol ya. Ya kasus apa kamu? Ya kasus nyabul lah gitu. Masa takut punya Roh Kudus katanya tuh. Jadi saya turun dulu ya.
Memang betul, nyawa itu ada di tangan Tuhan, tapi hati-hati itu juga perlu. Kamu ini Apa ini, Manuel? Kenapa Loding? Apa ini? Apa yang mau kita ngomong? Ya sebenarnya itu kita mau ngomongin masalah ini dulu. Benar nggak Loding Muhammad itu rohmu Loding? Bukan. Bukan. Siapa yang dulu? Loding. Ya, kenapa? Benar nggak Muhammad itu rohmu Loding? Bukan. Ya udah Beki, coba yakin kau bukan Muhammad, bukan rohmu? Ya memang bukan, kan dia diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya udah bikin dulu pengakuan Loding, bikin satu pengakuan kalau ada umat Islam yang bilang Muhammad itu roh, dia adalah dajjal yang sesat. Itu coba. Kenapa kau suruh saya buat pengakuan seperti itu? Loh, kan kamu yakin bahwa Muhammad itu bukan rohnya orang Islam. Ya, kenapa Anda harus takut membuat itu? Siapa yang takut? Loh, ya kamu buktinya kamu nggak mau. Buktinya kamu nggak mau buat apa yang saya nggak mau? Memang bukan rokok. Iya, kalau memang bukan roh, buat pengakuan dulu dong. Kalau ada umat Islam yang bilang Muhammad itu roh, dia adalah dajjal yang sesat. Kau ini harus berapa kali analogi yang harus saya kasih sama kau ya? Kok nyaur ke analogi gimana sih? Nih, contohnya begini. Ya. Boleh saya kasih contoh biar kau paham? Iya, contoh apa? Contohnya kata bisa. Kau tahu kata bisa atau tidak? Iya, bisa. Terus? Kata bisa itu kalau disematkan kepada orang berarti dia menjadi kelebihan. Dia bisa bawa mobil, bisa bawa kapal, bisa bawa pesawat. Berarti menjadi satu kelebihan kan? Kok bisa pesawat, bisa apa? Enggak nyambung Loding. Gimana sih Loding ini? Begini, makanya yang saya tanya kau tadi. Yang diomongin rokok, masalah bisa bawa pesawat. Iya, saya kasih analogi sama kamu, boleh tidak? Iya, boleh. Nah, masalahnya yang nyambung. Oke, contohnya saya ambil. Oke, bentar. Contohnya saya ambil kata bisa, ya. Boleh saya ambil contoh? Iya, boleh. Contohnya kata bisa. Kata bisa ini kalau kita sematkan kepada orang, kalau kita rujukan kepada orang, misalnya dia bisa bawa mobil, dia bisa bawa motor, dia bisa bawa kapal, bisa bawa pesawat, berarti ini menjadi satu kelebihan buat dia. Tetapi kata bisa ini kalau kita sematkan kepada ular, maka itu menjadi racun. Wah, ular itu berbisa. Gitu, ular itu punya bisa. Nah, kata rob ini kau mau sematkan kepada siapa? Kepada saya boleh, kepada Nabi Muhammad boleh. Kalau kepada Allah berarti menjadi Rabbil Alamin. Tergantung mau di mana kau mau sematkan. Iya, kata bisa tadi kan? Iya, artinya Rob itu bisa disematkan seluruh umat muslim kepada Muhammad, betul? Iya, kepada saya juga bisa. Ya cuman kan nggak mungkin semua umat muslim merobkan Anda kan? Ya enggak? Iya, rob itu bisa. Rob itu ya, makanya saya ambil kata bisa. Tadi Anda bilang bukan. Gimana sih ini si Loding ini? Tadi katanya bukan rob, sekarang bisa rob. Tadi katanya bukan rob, sekarang bisa rob. Gimana? Sudah paham atau belum? Atau mau kamu gimana? Mau kamu gimana? Mau kamu tuanya orang Islam dua? Bukan maunya saya, Begini loh, itu ibarat seperti bisa gini. Yang namanya Tuhan, itu ibaratkan seperti Tuhan kan. Kata Tuhan ini kan ada juga Tuhannya orang Hindu, Tuhannya orang Buddha, Tuhannya orang Kristen, Tuhannya orang Islam kan gitu. Tergantung mana yang Anda percaya. Kan gitu.
Begitu juga dengan kata Rob ini. Kan sama. Tuhan dengan Rob gimana sih? Iya, tapi tergantung sama siapa. Kalau kita ajukan kepada Rasulullah, maka dia menjadi tuan. Saya misalnya kalau ajukan kepada saya menjadi tuan rumah di rumah saya. Iya, keseluruhan umat Muslim menuankan Muhammad, betul. Menuankan Muhammad. Iya, menuhankan Muhammad. Tadi kata Anda Tuhan. Mentuankan. Kamu bisa bedakan Tuhan sama Tuhan tidak? Kalau menurut kamu Tuhan sama Tuhan sama apa beda? Sama, itu tahu sama tahu. Itu sama aja. Astagfirullahaladzim. Loh, kau dapat pembelajaran itu dari mana? Tuhan sama Tuhan bisa sama. Kau dapat dari mana itu? Itu ya, sama. jangan menjadi bentar. publik lah. Bentar. Makanya kalau Kristen di Jawa itu sering manggilnya Gusti Yesus. Saya tidak tanya Gusti. Yang saya tanyakan Tuhan sama Tuhan. Ya, terus itu sama atau sama. Kita cek di mana? Oke. Bentar, kita cek di mana biar kita tahu bahwa itu sama. Soalnya saya pakai KBBI loh. Karena saya tinggal di Indonesia, maka saya pakai KBBI. Tahu sama itu. Oke. Berarti artinya umat Islam menuankan Muhammad, betul? Bentar ya. Tunggu, kita cari. Ini tuan ya. Tuan. Nah, bentar saya besarkan. Tuan. Nah. Ini tuannya, kau lihat tuannya. Kelihatan? Iya. Ya, tuan menurut KBBI. Oke. Nah, tuan menurut KBBI adalah orang tempat mengabdi sebagai lawan kata hamba. Nah, atau budak. Iya. Hamba ya. Ini sabar. Selesaikan dulu baru kau yang jelas. Oke. Ini kan tuan. Iya. Nah, tadi kau bilang tuan sama Tuhan sama kan, ini tuan. Coba saya tambah H di tengah ya. Berubah enggak maknanya nih? H. Oke, nanti saya tanggapi nanti loadingnya. Iya, misalnya cuma kita berdua kok yang ngomong. Kalau Tuhan, kalau Tuhan berarti sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa. Ya, udah. Nah, beda atau tidak? Menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan sama Tuan beda atau tidak? Menurut KBBI ini. Oke, boleh saya jawab? Oke, silakan. Oke, apakah umat Muslim meyakini Muhammad? Apakah umat Muslim memuja Muhammad? Iya, kami memuja. Iya. Iya, kenapa? Ya udah, berarti ya udah, itu kan sudah jelas, berarti umat Muslim menuhankan Muhammad. Kan kita sudah lihat Tuhan sama Tuhan beda. Iya, artinya apakah Anda memuja Muhammad? Apakah Anda meyakini Muhammad? Iya, saya meyakini dia sebagai utusan Tuhan. Ya, dari di situ nggak ada meyakini sebagai meyakini. Di situ hanya meyakini. Ya, memuja. Berikan lagi nih. Ya, di situ. Ya, bentar dulu. Di situ tadi ditulis meyakini, betul? Ya, bentar. Iya. Ini kan Tuhan. Oke, pelan-pelan. Oke. Ya. Oke. Nah, Tuhan. Nah, oke. Sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah. Oke, bentar. Pelan-pelan. Sesuatu, apakah Anda meyakini Muhammad? Ya, saya meyakini. Nah, apakah saya meyakini? Apakah Muhammad? Saya dengar dulu. Iya, betul. Iya. Nah, yang ini kedua. Ini kan diyakini.
Nabi Muhammad saya meyakini dia adalah utusan Tuhan. Bukan masalah utusan Ya. tapi apakah umat muslim meyakini Muhammad? Apakah umat Iya, muslim? kami meyakini dia utusan Tuhan. Apakah Muhammad dipuja Ini yang kami, oleh umat muslim? bentar ya. Pelan-pelan loading, Nah, bentar. pelan-pelan loading. Apakah Iya. Muhammad dipuja oleh umat muslim? Oke, ini kan Tuhan. Sabar ya, Nabi Muhammad ini Tuhan. Tuhan ini definisinya orang tempat mengabdi, ya. Iya. Sebagai lawan kata hamba, abdi, budak. Iya. Ya. Ini definisi Tuhan. Nah, coba Ini tambahin definisi Tuhan. Oke, coba tambahin Tuhan. Tuhan. Pelan-pelan makanya loading pelan-pelan. Ini kita kan udah berdua sekarang ini pelan-pelan. Iya, ini Tuhan sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah Iya. oleh manusia sebagai maha kuasa. Nah, menurut kamu Tuhan sama apa beda? Tadi Saya kau tanggapi bilang ya. sama. Di mana samanya? Saya tanggapi ya. Tadi kan Anda bilang, tadi kan saya bilang Anda umat muslim itu menuhankan Muhammad. Gitu. Artinya apakah Mana kami menuhankan Muhammad? itu kan Kalau meyakini. definisi Tuhan. Bentar dulu, makanya pelan-pelan loading. Pelan-pelan loading, pelan-pelan kita dua di sini loading kita berdua. Gimana kau ini? Bentar dulu. Nah, kalau Tuhan definisinya ini, Iya. Maha perkasa, Maha kuasa. Nabi Muhammad tidak Maha kuasa. Dia manusia biasa, dia utusan Maha kuasa. Tapi Muhammad itu berkuasa di Islam kan? Berkuasa nggak Muhammad di Islam? Berkuasa kan? Iya, di bumi. Ya udah, Dia apa? Tuhan kami. Iya, aduh, Tuhan kalian juga kan. Terus Loading. Saya tanya loading, pelan-pelan. Makanya pelan-pelan loading, pelan-pelan. Apakah umat muslim meyakini Muhammad? Ya, kami meyakini. Oke. Apakah Muhammad dipuja oleh umat muslim? Iya, kami bersalawat, memuji kepada dia. Iya dipuja kan? Iya kan dipuja kan? Iya, iya. Oke, yang ketiga. Oke, yang ketiga, apakah Muhammad berkuasa di Islam? Iya. Ya udah, apa lagi? Iya, itu definisi Tuhan. Itu definisi Tuhan, bukan definisi berarti Muhammad itu Tuhannya orang Islam. Maksudnya bagaimana Tuhan? Sabar ya. Iya, makanya pelan-pelan. Oke, bentar dulu. Tadi kan definisi Iya, Tuhan. oke, pelan-pelan. Coba. Coba ganti-ganti Manuel ya. Tadi kau sudah ngomong, biar kan sini kita berdua. Saya mau tanya sama kau dulu. Definisi Tuhan sama Tuhan sama apa beda? Ya udah kita anggap aja beda, oke. Tadi kau bilang sama, sekarang kau anggap beda. Bagaimana kau berubah-ubah seperti Tuhan kau ini? Setiap perikop berubah. Justru malah Yang inti, menurut pemahaman Kristen, menurut pemahaman Kristen, Tuhan sama Tuhan sama apa beda? Kalau di iman, kalau ini masalah iman berarti Tuhan itu ya. Kita tidak berbicara iman ini, kita tidak berbicara iman. Yang saya tanyakan sama kamu, menurut umat Kristen, Tuhan sama Tuhan sama apa beda? Tadinya kan kalau masalah kata Tuhan ini disemakin kepada Saya tanyakan kamu yang simpel itu dulu. Sebelum begini, dengar dulu. Sebelum kau sebelum kau masuk ke definisi, kau mengatakan bahwa Islam menuhankan Nabi Muhammad. Sebelum kita ke sini, Islam menuhankan Nabi Muhammad, saya mau tahu dulu pemahaman kau tentang Tuhan sama Tuhan. Itu dulu. Sudah? Kalau kau tidak tahu perbedaan antara Tuhan sama Tuhan, akhirnya kau sapu rata. Sama loading. Begitu, jadi kita harus tahu dulu. Sama Oke. itu loading. Sekarang kamu jelaskan sama saya apa perbedaan Tuhan sama Tuhan dan apa persamaan Tuhan sama Tuhan. Silakan. Sama itu loading. Tuhan itu kan diambil dari Tuhan. Oke. Cuman
Cuman mana datanya? Oke, tunjukkan datanya di mana? Saya buka di sini. Di mana kau begini? Ketika kau mengatakan bahwa Tuhan sama Tuhan itu sama, itu pengetahuan itu kau dapat dari mana? Biar saya cek di sini. Karena saya mengatakan bahwa Tuhan sama Tuhan itu beda. Makanya saya buktikan tadi melalui KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena kita tinggal di Indonesia. Tadi kau mengatakan bahwa Tuhan sama Tuhan sama. Nah itu kau ambil referensi dari mana? Sehingga kau samakan ini. coba tadi definisi menuhankan Tuhan. Coba Tuhan. Coba biar kita lihat. Coba tadi mana tadi itu definisi Tuhan. Tenang teman-teman. Dia oke. Definisi Tuhan ya. Oke. Ya, Tuhan. Iya, Tuhan dulu. Jangan Tuhan, jangan Tuhan. Iya, Tuhan dulu. Oke, saya besarkan lagi. Oke, sabar ya teman-temannya. Kita lihat kita ikut saya framing dia mau kemana nih. Nanti kena dia nih. Oke, nah ini definisi Tuhan ya. Tuhan orang mengabdi sebagai lawan kata hamba. Umat Muslim hambanya Muhammad bukan? Maksudnya? Umat Muslim menghambakan diri bukan sama Muhammad. Bukan, kalau hamba itu lawan katanya Tuhan. Kalau Tuhan lawan katanya baru pembantu, majikan. Itu kan definisi. Itu loh. Itu kan definisi. Lawan kata, dengar dulu. Ini hamba. Hamba ini lawan katanya adalah Tuhan. Kalau Tuhan lawan katanya adalah majikan ini, majikan, kepala. Ini loh, ini KBBI loh, saya sudah buka loh. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, kan kau cuma kita Ya kan sama aja loading. Apakah Muhammad itu kepala di Islam? Apa yang sama? Kan sama kan? Itu kan kepala. Iya, dia pemimpin umat Islam. Di Islam, betul? Iya pemimpin. Ya kan? Tuhan kami dia. Tuhan kami, raja kami, majikan kami, pemimpin kami. Tapi kami tidak menyembah dia. Tidak menyembah dia karena derajatnya hanya seorang hamba. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Anbiya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sudah loading? Coba. Kan di dalam Al-Quran Anda kan ada itu namanya menuhankan hawa nafsu. Berarti masuk kamu menuhankan. Oke, kita buka menuhankan. Kita lari. Berarti ini udah selesai ya. Kita lari ke hawa nafsu nih ya. Iya. Boleh? Belum selesai ini. Iya, itu satu jalur. Belum selesai satu jalur. Kita kan lagi bahas tentang selesai. Sabar, menuhankan hawa nafsu itu di Quran surat berapa ya? Bentar. Surah Al-Jasiyah nomor berapa itu? 21 atau 31 itu? Menuhankan. Oke, bentar. Menuhankan itu bukan menyembah. Iya, bentar. Iya, sebentar dulu satu-satu lah. Iya. Kita kaji di sini cuma kita berdua loh. Tidak ada yang ganggu kok kau ini. Al-Jasiyah ayat 23 ya. Oh, 23. Iya. Oke, bentar. Salah sedikit ya. Ya, tidak apa-apa. Memang kalian itu dari dulu salah terus kok. Premi Al-Jasiyah ayat 23. Iya. Kita buka. Oke. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih. Ya, jangan sekalian juga ada dia. Ya, mana. Kalau diskusi begini kan enak. Saya besarkan lagi nih. Laptop saya cuma kecil soalnya nih. Tahukah kamu Nabi Muhammad ya orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya dan Tuhannya. Terus apa yang kau tanyakan situ? Berarti masuk kamu orang itu menyembah hawa nafsunya gitu. Kenapa bisa dia menuhankan hawa nafsunya? Apakah karena dia menyembah halo hawa nafsu, assalamualaikum hawa nafsu, masuk kamu gitu? Kan bukan.
Oh, itu pemahaman kamu. Coba terus narasi dulu nanti Bukan saya. pemahaman. Iya, Mungkin- narasi dulu. Loading. Mungkin nggak menuhankan di situ dikatakan menuhankan hawa nafsu. Mungkin nggak dia masuk akal nggak bahwa dia menyembah hawa nafsu? Masuk akal nggak? Tidak masuk akal. Ya, Nah, terus? makanya itu menuhankan itu bukan tentang menyembah-nyembah, bukan. Terus? Jadi kamu berpegangan di sini nih. Jadi berpegangan di sini nih, serius nih. Berarti itu sesat. Iya, sabar saya tanya dulu. Kamu berpegangan di sini nih. Bukan berpegangan, berarti itu sesat apa gimana? Kan benar kan? Oke, berarti Oke, sabar. Berarti kamu mengambil apa? Kamu mengambil narasi dari sini untuk membentengi narasi kamu yang sudah mulai macet itu. Begitu? Kok sudah mulai macet, bukan membentengi, saya mengajarkan. Oke, baik. Di sini dikatakan, tahukah kamu Nabi Muhammad orang-orang yang menjadikan hawa nafsu Tuhannya dan dibiarkan dibiarkan apa ini? Sabar, pelan-pelan dulu satu-satu. Iya, betul. Dibiarkan Iya. apa? Sesat. Oke, berarti kamu mau mengambil yang diceritakan dalam Al-Quran sini orang-orang yang sesat yang menuhankan hawa nafsu. Ini menceritakan orang-orang yang menuhankan hawa nafsu itu sesat. Sebagaimana orang menuhankan manusia jadi Tuhan. Karena itu menuhankan hawa nafsu itu. Yang menjadikan Yesus itu adalah Tuhan. Padahal Yesus sudah mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Karena terlalu nafsu kalian. Masalahnya akhirnya tadi sesat. Masalahnya tadi kamu bilang Loading bahwa menuhankan itu nyembah-nyembah. Kami tidak ada menyembah-nyembah Muhammad. Lah, sabar. Dengar dulu. Ketika saya mengatakan bahwa Tuhan itu pelan-pelan. Iya. Tadi kan kamu bilang. Kami tidak ada menyembah-nyembah Muhammad. Artinya kami bukan loh. Itu kan menuhankan hawa nafsu. Artinya dia menuhankan menyembah-nyembah hawa nafsu gitu. Assalamualaikum hawa nafsu. Masuk kamu gitu. Sudah? Oke, sudah. Sudah bisa saya ngomong apa belum? Sudah dong. Gini kan enak. Oke. Iya, oke. Mantap sekali nih. Nah, ini definisi Tuhan ya. Kau lihat definisi Tuhan ya. Ini definisi Tuhan yang benar ya. Oke, iya betul ya. Sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah. Oke. Sabar dulu, kita baca. Kau ini biasa potong-potong ayat. Akhirnya tidak paham kan? Kita selesaikan dulu baca. Itu bukan ayat. Iya, kau ini biasa suruh. Oke, kita baca ulang. Definisi Tuhan ya menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Sesuatu yang diyakini, dipuja dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa. Saya mau tanya dulu, hawa nafsu ini maha kuasa dan maha perkasa atau tidak? Dia berkuasa menguasai seseorang. Saya tanyakan sama kamu, hawa nafsu ini maha kuasa, maha perkasa atau tidak? Iya, dia menguasai seseorang. Saya tanyakan dulu, hawa nafsu ini maha kuasa, maha perkasa atau tidak? Ya maha kuasa dong, karena dia sudah menguasai seseorang. Pantaslah botol kau. Loh, kok pantas menafsu Dia kan menguasai seseorang. Ini saudaraku, bagaimana mau kasih paham sama kau? Ini yang di Quran surah Al-Jaziyah ayat 23 ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan ketika ada sekelompok orang-orang, mereka menjadikan hawa nafsu itu sebagai Tuhan mereka. Ini orang-orang sesat. Kamu mau ikut orang-orang sesat ini? Bukan masalah begitu. Tadi kan kamu bilang Loading. Kami bukan menuhankan Muhammad karena kami nggak nyembah Muhammad, betul kan? Iya, kami tidak menyembah Muhammad. Udah, stop. Nah, di situ berarti menuhankan hawa nafsu, dia nyembah Muhammad gitu. Di situ tertulis menuhankan hawa nafsu, berarti dia menyembah hawa nafsu gitu. Oke. Ini saya kasih jelaskan. Definisi